Apakah kamu benar-benar tidak mau pergi denganku? Saya bisa menemani kamu selama sisa hidup saya dan tidak pernah berpisah. Li Siqing menatapnya dengan tulus. Yang Kai berkata dengan tidak sabar. Aku benci ketika orang mencoba bertele-tele denganku. Pertama, beritahu saya siapa kamu. Kemana kamu ingin saya pergi? Apa yang kamu ingin saya lakukan di sana? Li Siqing merenung sejenak sebelum berkata, tidak nyaman bagiku untuk mengatakan terlalu banyak untuk saat ini. Saya hanya dapat memberitahu kamu bahwa dalam waktu dekat, sesuatu yang besar akan terjadi. Dan kamu, yang mahir dalam hukum luar angkasa, akan memainkan peran besar. Kalau tidak, apakah kamu pikir saya akan datang ke sini secara pribadi? Adapun siapa saya, kamu akan tahu di masa depan. Identitas saya pasti tidak akan mempermalukan kamu. Petik 2. Yang Kai mencibir. Mengatakan ini sama dengan tidak mengatakannya. Matanya melesat ke sekeliling saat dia berkata, istirahatlah sebentar. Kita akan pergi mencarinya nanti. Mengatakan demikian, dia tidak bisa diganggu dengannya dan hanya duduk. Dengan teknik rahasia segel hati, Yang Kai tidak perlu khawatir Li Siqing akan menyakitinya. Dia telah melihat dan menyentuh seluruh tubuhnya. Jadi jika dia memiliki niat jahat, itu akan terungkap sejak lama. Jadi Yang Kai tidak perlu mengkhawatirkannya. Melihatnya duduk, Li Siqing tiba-tiba datang dan bertanya, apa kamu ingin menggunakan teknik rahasia saya untuk menyelidiki identitas saya? Wanita ini benar-benar pintar, sudut mulut Yang Kai berkedut. Bukankah mereka mengatakan bahwa payudara besar itu tidak berotak? Dia benar-benar memiliki ide seperti itu. Dia tidak bisa mendapatkan informasi yang berguna dari Li Siqing. Tetapi masalah hari ini tidak sepenuhnya tidak terdeteksi. Dan kesempatan terbaik untuk menggunakannya adalah teknik rahasia segel hati. Yang Kai jelas merasakan sesuatu di laut pengetahuannya. Tetapi dia tidak dapat menemukannya. Sekarang dia memikirkannya. Sesuatu itu seharusnya adalah teknik rahasia segel hati. Selama dia bisa menemukan sumber teknik rahasia ini dan dengan hati-hati mengidentifikasinya, dia mungkin bisa menemukan beberapa petunjuk. Dia membuka matanya dan menatapnya. Apakah kamu akan menghentikanku? Li Siqing menutup mulutnya dan terkikik. Mengapa aku harus menghentikanmu? Jika kamu ingin menyelidiki, silakan. Tetapi saya harus mengingatkan kamu bahwa teknik ini sangat halus dan tanpa jejak. Siapapun yang terkena itu tidak akan pernah bisa menghilangkannya. Belum lagi bahwa kamu hanya alam Kaisar Orde Kedua. Bahkan jika Kaisar Agung membantu kamu, itu tidak akan berguna. Petik 2. Yang Kai melengkungkan bibirnya, membual. Terlepas dari siapa Li Siqing di depannya ini atau dari mana asalnya, kultivasinya sama dengan miliknya. Keduanya hanya alam Kaisar Orde Kedua. Namun dia berani mengucapkan kata-kata besar seperti itu. Yang Kai benar-benar ingin meludahi wajahnya. Li Siqing tersenyum dan berkata, kalau begitu bekerja keras, kakak akan menunggumu. Yang Kai mendengus, bicaralah dengan benar. Li Siqing tidak mengatakan apa-apa lagi sementara Yang Kai juga menutup matanya dan fokus. Memadatkan avatar jiwanya di laut pengetahuannya dan mencari dengan hati-hati. Setelah dupa waktu, Yang Kai membuka matanya dengan ekspresi suram. Li Siqing segera bertanya, bagaimana? Yang Kai memelototinya dan berkata, jangan sombong, aku tidak punya waktu untuk mencarinya sekarang. Aku akan memberimu pelajaran nanti. Kalau begitu aku harus menantikannya. Li Siqing tersenyum dan bertanya, kemana kita akan pergi sekarang? Yang Kai benar-benar ingin memberitahunya bahwa dia harus pergi dengan caranya sendiri dan dia harus pergi dengan caranya sendiri. Tetapi ketika kata-kata itu sampai di mulutnya, dia tidak bisa memaksa dirinya untuk mengatakannya. Jadi dia hanya bisa berkata dengan cemberut, kembalilah. Dan temukan mereka. Tiba-tiba, dia memperingatkannya. Jika kamu berani menyerang mereka, aku tidak akan membiarkanmu. Li Siqing berkata, jangan khawatir, tujuan saya untuk perjalanan ini telah tercapai. Mulai sekarang, aku hanya perlu berada di sisimu. Yang Kai mengerutkan kening. Kamu tidak akan kembali ke Myriad Flower Valley? Li Siqing tersenyum. Saya bukan Li Siqing. Mengapa saya harus kembali ke Myriad Flower Valley? Bagaimana kita harus menjelaskan ini kepada Kaisar Agung Bayangan Bunga? Jika dia memutuskan untuk mengejar masalah ini, identitas kamu pasti akan terungkap. Petik 2. Li Siqing berkedip. Apakah kamu mengkhawatirkanku? Jangan menyanjung dirimu sendiri. Aku hanya khawatir aku akan terlibat. Omong-omong, bahkan jika Kaisar Agung Bayangan Bunga tidak mengejar masalah ini, aku harus memberitahunya. Li Siqing tidak berkomentar. Selama kamu bahagia, itu yang terpenting. Melihat bahwa dia yakin dia tidak akan membocorkan rahasia apapun, Yang Kai menggertakkan giginya dengan marah dan berkata dengan sedih, jangan membicarakan hal lain untuk saat ini. Setidaknya beritahu aku namamu, kan? Li Siqing terdiam sesaat sebelum tersenyum. Rumeng, Yu Rumeng.
Yang Kai sedikit mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi, memimpin jalan kembali. Yuru Meng secara alami mengikuti di belakang. Tetapi setelah terbang beberapa kilometer, dia tiba-tiba mendengar ledakan gemuruh dari langit. Tekanan mengerikan turun dari langit, menyebabkan ekspresi Yang Kai berubah saat dia tiba-tiba berhenti dan melihat ke arah langit kelabu. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Suara gemuruh itu tidak nyata, melainkan seseorang sedang bertarung di langit. Yang mengejutkan Yang Kai adalah bahwa kultivasi orang ini telah mencapai alam Kaisar Agung. Hanya gelombang kejut saja sudah cukup untuk menyebabkan darah di dadanya mendidih, memaksanya untuk mengedarkan Kaisar Qi untuk melindungi tubuhnya. Sebenarnya ada Kaisar Agung yang bertarung di sini, pertempuran tidak bisa menjadi pertunjukan satu orang. Dengan kata lain, ada dua Kaisar Agung yang bertarung di tempat aneh ini. Yang dua itu, apakah orang yang memanfaatkan pembukaan pintu masuk ke tempat ini juga terlibat? Ini mulai, suara lembut Yuru Meng tiba-tiba terdengar. Yang Kai menoleh dan melihatnya memandang ke arah langit dengan ekspresi serius. Matanya yang indah dipenuhi dengan kegembiraan dan antisipasi. Melihat ini, Yang Kai sedikit terkejut, karena dia menemukan bahwa Yuru Meng tidak mengaktifkan Kaisar Qi-nya untuk melindungi dirinya sendiri, menyebabkan Yang Kai meragukan matanya sendiri. Semua orang di sini adalah alam Kaisar Orde Kedua. Jadi bagaimana Yuru Meng bisa aman? Bagaimana mungkin dia tidak terpengaruh oleh gempa susulan dari pertempuran? Yang Kai tidak percaya bahwa ada orang di dunia ini yang lebih kuat darinya di alam Kaisar Orde Kedua. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, dia akan bisa bertarung dengan Kaisar Sudo. Tetapi kinerja Yuru Meng saat ini lebih baik daripada dia, yang tentu saja mengejutkannya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia bertanya, apa yang dimulai? Yuru Meng menggelengkan kepalanya dan tidak menjawab. Suara retakan keras lainnya terdengar saat retakan hitam pekat tiba-tiba muncul di langit. Itu sangat besar, seperti mulut binatang tak terlihat yang ingin menelan seluruh dunia. Ruang di sekitarnya menjadi bergejolak ketika retakan kecil muncul dan kemudian menghilang. Dunia kecil ini sepertinya tidak mampu menahan pertempuran sengit antara dua Kaisar Agung. Fenomena seperti itu telah muncul dalam waktu yang begitu singkat. Jika ini terus berlanjut, dunia kecil ini akan hancur. Berpikir begitu, Yang Kai berteriak, lari. Saat dia berbicara, dia buru-buru terbang ke depan, melirik ke langit sebelum mengikuti. Sesaat kemudian, beberapa sosok muncul di depannya, dan segera setelah mereka bertemu, Yang Kai menemukan bahwa orang-orang yang datang untuk menyambutnya adalah Lan Xun, Lin Yuner, dan yang lainnya. Apakah kakak senior Li baik-baik saja? Lan Xun melirik Yuru Meng yang mengikuti di belakang Yang Kai dan bertanya. Dia baik-baik saja. Yang Kai menggelengkan kepalanya dan tidak menjelaskan apa yang telah dilakukan Yuru Meng atau bagaimana dia menghilang di bawah mata semua orang. Omong-omong, dia tidak begitu mengerti. Kita tidak bisa tinggal lama di sini. Tolong ikuti aku dengan cermat dan temukan jalan keluar secepatnya. Lan Xun dan yang lainnya semua mengangguk dengan sungguh-sungguh. Dalam situasi saat ini, selama seseorang tidak buta, mereka akan dapat mengatakan bahwa ketika makhluk abadi bertarung, manusia akan menderita. Jika mereka tidak ingin terlibat, yang terbaik adalah meninggalkan tempat ini. Namun, tidak ada yang tahu di mana pintu keluarnya, atau apakah dunia kecil ini memiliki jalan keluar. Jadi Yang Kai hanya bisa memimpin kelompok ke depan sambil berdoa secara diam-diam. Saat mereka berjalan, Lin Yuner tiba-tiba berseru, ini aura guru. Yang Kai berbalik untuk menatapnya dan menunjuk ke langit. Apakah darah besi senior di sana? Lin Yuner mengangguk. Itu benar. Itu memang aura guru. Dia adalah satu-satunya murid Kaisar Agung Darah Besi dan telah bersamanya selama bertahun-tahun. Jadi dia secara alami tidak akan salah. Jadi darah besi senior datang ke sini. Gao Zhan tiba-tiba mengerti. Tidak heran serangannya begitu kuat. Lan Xun bertanya, siapa yang bertarung dengan darah besi senior? Mendengar ini, semua orang menggelengkan kepala. Meskipun mereka dapat merasakan bahwa orang ini pasti Kaisar Agung lainnya, tidak ada dari mereka yang tahu siapa dia. Pada saat ini, dunia abu-abu tiba-tiba meredup, seolah-olah semua cahaya telah ditutup-tutupi, menyebabkan dunia jatuh ke dalam kegelapan yang paling dalam. Bahkan Master Realm Kaisar seperti mereka tidak bisa melihat apa-apa dengan jelas. Tidak hanya penglihatan mereka yang terhalang, bahkan Divine Sense mereka tampaknya telah memasuki ruang gelap, sehingga mustahil bagi mereka untuk merasakan apapun. Kaisar Agung Bayangan Malam, Lan Xun berseru kaget. Tanda yang begitu jelas segera memungkinkannya untuk mengunci identitas Kaisar Agung lainnya yang telah bertarung dengan Kaisar Agung Darah Besi. Hanya orang itu yang bisa memiliki kemampuan ajaib seperti itu. Kaisar Agung Bayangan Malam adalah penguasa kegelapan. Jadi perubahan seperti itu sangat jelas.
Apakah itu benar-benar dia? Yang Kai mengerutkan kening. Dalam perjalanan ke sini, dia mendengar Xiao Yu yang mengatakan bahwa mereka sebelumnya berspekulasi bahwa hilangnya Lan Xun mungkin ada hubungannya dengan Kaisar Agung Bayangan Malam. Tapi tebakan itu hanya tebakan. Sekarang sepertinya tebakan ini mungkin benar. Gao Zan tidak bisa mengerti. Aneh, mengapa darah besi senior bertarung dengan bayangan malam senior? Visi mereka tidak jelas. Dan Divine Sense mereka juga kabur. Jadi semua orang hanya bisa berhenti dan menatap. Yang Kai berkata dengan sungguh-sungguh, Istana Jiwa Bintang mencurigai bahwa penangkapanmu ada hubungannya dengan Istana Pembunuh Bayangan. Jika itu benar, tidak aneh jika mereka berdua bertarung. Namun, ketika dua Kaisar Agung bertarung, seberapa sulitkah untuk menentukan pemenangnya? Yang Kai tidak tahu kapan pertempuran ini akan berakhir, tetapi dia diam-diam cemas. Dalam situasi ini, tidak ada yang bisa maju atau mundur. Jadi bisakah mereka menunggu di sini? Tetapi jika dunia ini dihancurkan oleh dua Kaisar Agung, kemungkinan besar tidak ada yang akan memiliki akhir yang baik. Jika mereka tidak hati-hati, mereka akan tertelan ke dalam kehampaan. Saat dia memikirkan hal ini, cahaya terang tiba-tiba mekar di langit, menyebarkan kegelapan yang menghalangi cahaya. Semua orang mendongak dan melihat bulan bundar menggantung tinggi di langit, memancarkan cahaya lembut. Ayah, Lan Xun berseru kaget. Gitu Lan Xun berbicara. Semua orang menyadari bahwa Kaisar Agung Bulan Cerah juga ada di sini. Ini sejalan dengan informasi yang diperoleh Yang Kai sebelumnya. Istana Jiwa Bintang telah menerima pesan dari Kaisar Agung Bulan Cerah. Itulah sebabnya mereka dapat melacaknya sampai ke sini. Mereka juga telah menebak bahwa Kaisar Agung telah memasuki dunia ini. Sekarang tampaknya Kaisar Agung Bulan Cerah memang telah masuk. Fenomena bulan purnama di langit adalah bukti terbaik. Dengan kata lain, dunia aneh ini sebenarnya memiliki 3 Kaisar Agung yang berkumpul di sini. Dan mereka semua bertarung. Yang pasti adalah Kaisar Agung Bulan Cerah dan Kaisar Agung Bayangan Malam adalah musuh. Adapun di sisi mana Kaisar Agung Darah Besi berdiri, tidak jelas. Tetapi sangat mungkin dia bekerja sama dengan Kaisar Agung Bulan Cerah. Di langit di atas, kegelapan menyapu bolak-balik, bersaing dengan cahaya bulan purnama. Tabrakan antara terang dan kegelapan adalah pertempuran antara dua hukum Kaisar Agung sendiri. Jika itu adalah pertempuran 1 lawan 1, akan sulit untuk mengatakan yang mana dari dua Kaisar Agung ini yang lebih kuat. Keduanya seperti api dan air. Tetapi pada saat ini, Kaisar Agung Darah Besi Zhan Wuhen telah muncul. Dengan 2 lawan 1, tidak ada keraguan bahwa Kaisar Agung Bayangan Malam akan menderita. Dari fenomena di langit, terlihat bahwa meskipun kegelapan itu kuat, itu jelas tidak semegah cahaya. Perlahan-lahan ditekan, dan sesekali raungan keras akan terdengar, mengguncang dunia. Yang Kai dan yang lainnya diam-diam menonton. Selain Lin Yuner dan Yu Rumeng yang agak riang, semua orang memasang ekspresi serius. Tidak ada yang tahu mengapa ketiga Kaisar Agung ini bertarung di sini. Jika itu hanya karena salah satu murid atau keturunannya telah ditangkap, seharusnya tidak menyebabkan keributan seperti itu. Bagaimanapun, pertempuran antara Kaisar Agung bukanlah masalah sepele, dan kemungkinan besar seluruh batas bintang akan terguncang. Lan Xun, Lin Yuner, dan yang lainnya tidak menderita luka apapun, hanya terjebak di dunia ini. Gempa susulan dari pertempuran ini menyebar ke setiap sudut dunia ini, menyebabkan ruang di sekitar mereka beriak dan menjadi lebih tidak stabil. Yang Kai menarik napas dalam-dalam dan berkata, kita harus pergi. Lan Xun kembali sadar dan menoleh ke Yang Kai. Tapi ke arah mana kita harus pergi? Bagaimana Yang Kai bisa tahu ini? Dia hanya bisa melihat ke arah Gao Zan dan bertanya, Kakak Gao, bukankah kamu harus mulai? Baru saja, Yang Kai telah menyaksikan kemampuan Gao Zan. Dia bahkan bisa menghitung keberadaan Yu Rumeng. Jadi seharusnya tidak sulit baginya untuk menghitung lokasi pintu keluar, kan? Namun, Gao Zan hanya menggelengkan kepalanya perlahan. Tidak ada yang bisa kulakukan. Yang Kai kemudian mengalihkan pandangannya ke Yu Rumeng. Jika dia tidak bisa mengandalkan Gao Zan, maka dia hanya bisa mengandalkan wanita ini. Dia sepertinya tahu sesuatu. Tetapi tidak peduli bagaimana Yang Kai bertanya. Dia tidak pernah menjawab. Saat mata mereka bertemu, Yu Rumeng bertanya dengan ringan. Mengapa brother yang menatapku? Si King juga tidak tahu. Menggerutu, Yang Kai yakin bahwa dia pasti tahu. Namun dia masih berpura-pura menjadi Li Siqing dan secara terbuka mengatakan kata-kata seperti itu. Dalam kemarahannya, dia benar-benar ingin merobek penyamarannya dan segera berkata, kita mungkin benar-benar mati di sini. Jika kamu tahu sesuatu, tolong beritahu saya. Petik 2. Yu Rumeng perlahan menggelengkan kepalanya. Kakak yang pasti bercanda. Si King telah tertidur lelap selama ini dan baru terbangun ketika kamu tiba.
Dia benar-benar tidak tahu apa-apa tentang tempat ini. Lan Sun berkata, Kakak Yang, jangan mempersulit kakak senior Li. Dia benar-benar tidak tahu. Kamu ditipu olehnya, Yang Kai meraung di dalam hatinya. Wanita ini bukan Li Qinglo. Tapi sekarang setelah semuanya mencapai titik ini, Yang Kai tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa berkata, itu akan tergantung pada keberuntungan kita. Jika kita beruntung, kita mungkin bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup, tetapi jika kita tidak beruntung. Berhenti sejenak. Dia melanjutkan, mari kita semua mati di sini bersama-sama. Mengatakan demikian, dia memelototi Yu Rumeng dengan tajam. Tetapi Yu Rumeng menutup telinganya. Cahaya nakal melintas di matanya. Pertempuran di langit menjadi lebih intens. 3 Kaisar Agung tampaknya telah melepaskan kekuatan penuh mereka sejak awal. Tidak menahan sama sekali. Menyebabkan dunia menunjukkan tanda-tanda runtuh. Tak satu pun dari mereka berani tinggal di sini lama dan hanya bisa terus maju. Tidak lama kemudian, ekspresi Yang Kai tiba-tiba berubah saat dia melihat ke depan. Apa yang salah? Lan Sun bertanya, merasakan sesuatu yang tidak biasa tentang Yang Kai. Ada seseorang di sini, Yang Kai menjawab saat dia menggunakan Divine Sense untuk memindai sekelilingnya. Seseorang dari Star Soul Palace. Penatua Sue dan yang lainnya, ekspresi Lan Sun berubah. Yang Kai mengangguk dan mempercepat langkahnya saat dia mendekat. Orang-orang di sisi lain juga memperhatikan situasi di sini dan bergegas. Sesaat kemudian, kedua belah pihak bertemu. Yang mulia, wajah Sue Zeng mau bersinar ketika dia melihat Lan Sun dan dengan cepat melangkah maju untuk memeriksa apakah dia terluka. Setelah memastikan bahwa dia aman dan sehat, dia merasa lega. Xiao Yu yang berjalan ke arah Yang Kai dan bertanya, bagaimana kamu menemukannya? Yang Kai mengerutkan kening dan berkata, saya tidak tahu siapa yang membawa saya ke sana. Mereka pasti terkena semacam teknik rahasia. Mereka tidak sadarkan diri. Seseorang membawamu ke sana? Xiao Yu yang tercengang. Yang Kai mengangguk. Sekarang aku memikirkannya. Orang yang membawaku ke sana adalah bulan cerah senior atau darah besi senior. Kalau tidak, saya tidak akan dapat menemukannya dengan mudah. Xiao Yu yang ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk. Poin bagus. Kemungkinan Kaisar Agung Bulan Cerah atau Kaisar Agung Darah Besi telah menemukan lokasi Lan Sun dan yang lainnya. Tetapi karena mereka memiliki hal-hal penting yang harus diperhatikan, tidak nyaman bagi mereka untuk membawa junior ini bersama mereka. Jadi mereka telah memimpin Yang Kai datang untuk menangani masalah ini. Penatua Xiao. Ada hal lain yang harus saya beritahu semua orang. Yang Kai tiba-tiba berkata dengan ekspresi serius. Apa? Xiao Yu Yang dan yang lainnya dari Star Soul Palace semua menoleh untuk melihat. Bibir Yang Kai berkedut beberapa kali sebelum akhirnya dia berkata, kita perlu menemukan cara untuk meninggalkan tempat ini sesegera mungkin. Jika tebakanku benar, jika para lord itu terus bertarung seperti ini, dunia ini akan runtuh. Jadi ini, Xiao Yu yang tidak bisa menahan tawa. Bahkan jika Yang Kai tidak mengatakan apa-apa, mereka akan menyadarinya. Sue Zeng mau berkata, kami juga telah mencari jalan keluar. Tapi sayangnya kami tidak menemukan apapun. Apakah kamu punya petunjuk? Yang Kai perlahan menggelengkan kepalanya. Ini menyebabkan ekspresi semua orang menjadi gelap. Mereka belum menemukan apapun. Dan tidak ada petunjuk di pihak Yang Kai. Jadi bagaimana mereka bisa pergi? Xiao Yu yang berkata, karena kamu mahir dalam hukum luar angkasa. Tidak bisakah kamu merobek ruang ini dan membuka jalan keluar? Yang Kai menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa melakukan itu. Bagaimanapun, ini adalah dunia kecil yang mandiri dengan hukum dan dinding alamnya sendiri. Dengan pencapaianku saat ini di Space Force, mustahil bagiku untuk menghancurkan tembok alam dunia ini. Bahkan jika saya melakukannya, saya hanya bisa pergi ke tempat lain di dunia ini. Tidak dapat kembali ke batas bintang. Petik 2. Sue Zeng mau berkata, karena itu masalahnya. Kami hanya bisa mencari dengan perlahan. Karena kita bisa masuk, kita secara alami bisa pergi. Menatap ke langit. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, saya harap kita bisa tiba tepat waktu. Melambaikan tangannya, dia berkata, ayo pergi. Kelompok itu buru-buru mengikuti. Entah sengaja atau tidak, Yu Rumeng mendarat di belakang dan terbang bersama Yang Kai. Dia tiba-tiba mendengar suaranya. Apakah kamu mencoba untuk mengekspos saya sekarang? Yang Kai melirik, jadi apa? Sudut mata Yu Rumeng meringkuk saat dia tersenyum. Lalu mengapa kamu tidak bertindak? Bukan urusanmu, Yang Kai menjawab dengan penuh kebencian. Aku tahu kamu tidak akan tahan. Yu Rumeng tersenyum lebih bahagia. Yang Kai dengan dingin mendengus. Saat ini, kami bahkan tidak tahu apakah kamu hidup atau mati. Jadi tidak ada gunanya mengekspos kamu. Jika kita benar-benar dapat menemukan jalan keluarnya, saya pasti akan mengungkapkan kebenarannya kepada publik.
Tunggu saja sampai mati. Yuru Meng berkata, kalau begitu jangan sedih ketika saatnya tiba. Teruslah bermimpi, kata Yang Kai dengan marah, tiba-tiba meningkatkan kecepatannya dan mengguncangnya. Menatap punggungnya, senyum melintas di mata Yuru Meng saat dia mengikuti di belakangnya. Waktu berlalu dengan lambat, dan setelah sehari semalam, suasana hati semua orang menjadi agak gelisah. Setelah mencari begitu lama, mereka masih tidak dapat menemukan pintu keluar. Pertempuran antara tiga kaisar agung berlanjut sepanjang hari dan malam, membalikkan dunia dan mengisi kekosongan dengan retakan. Yang Kai sudah memimpin, tetapi tanpa bimbingannya, tidak ada yang bisa terbang di lingkungan seperti ini. Jika mereka tidak hati-hati, mereka akan bergegas ke celah atau dipotong oleh celah tak terlihat itu dan mati. Pada saat itu, dunia tiba-tiba menyala. Semua orang yang bergegas ke depan tidak bisa menahan diri untuk berhenti dan melihat ke atas. Di langit di atas, tirai hitam besar dan cahaya bulan purnama bertabrakan dan menghilang. Pada saat yang sama, suara gemuruh yang memekakkan telinga terdengar. Tanah retak terbuka, dan serangkaian jurang besar muncul seperti jurang yang dalam. Pada saat ini, kekosongan itu seperti cermin yang pecah. Dengan retakan menyebar ke segala arah, sungai mengalir terbalik, dan gunung runtuh. Tidak baik, Xiao Yu yang berteriak. Tebakan sebelumnya menjadi kenyataan. Dunia ini tidak mampu menahan konfrontasi intens antara tiga kaisar agung dan berada di ambang kehancuran. Dan semua fenomena ini hanyalah pendahulu keruntuhannya. Kalian semua, datang ke sini. Sue Zhengmao berteriak. Pada saat ini, dia tidak punya waktu untuk mencari jalan keluar. Jadi dia hanya bisa tetap di tempat dan mengumpulkan kekuatan semua orang untuk melawan kekuatan dunia ini. Mungkin mereka bisa bertahan lebih lama, kalau tidak mereka pasti akan mati. Semua orang juga menyadari hal ini dan berkumpul di sekelilingnya. Kaisar Qi melonjak ketika selusin orang bekerja sama untuk menjaga stabilitas lingkungan mereka. Tidak membiarkan daerah sekitarnya terpengaruh oleh runtuhnya dunia. Yang Kai menoleh untuk melihat Yuru Meng. Matanya menyemburkan api saat dia mengirim transmisi suara. Apakah kamu ingin semua orang mati di sini untuk bahagia? Yuru Meng dengan tenang menjawab. Apa hubungan hidup mereka denganku? Adapun kamu memiliki hukum luar angkasa. Apakah kamu akan mati di sini? Pelacur, Yang Kai mengutuk. Yuru Meng tertegun sejenak sebelum menggertakkan giginya. Kamu memanggilku apa? Kamu adalah seorang pelacur, Yang Kai menjawab perlahan. Dia bahkan mengutuk penatua kedua ras naga di depan wajahnya. Jadi untuk apa Yuru Meng menghitung? Yuru Meng jelas sangat marah. Dia belum pernah mendengar ada orang yang mengutuknya dengan kejam sebelumnya. Terutama ketika yang melakukannya adalah Yang Kai. Sambil menggertakkan giginya, dia meludah. Aku akan melawanmu sampai mati. Yang Kai mencibir. Jika kamu punya nyali, cobalah. Dia tidak percaya bahwa Yuru Meng benar-benar berani menyerangnya di depan begitu banyak orang. Jika dia benar-benar melakukannya, identitasnya pasti akan terungkap. Selama dia masih memiliki sesuatu di lengan bajunya, dia pasti tidak akan menyia-nyiakan usahanya. Dia telah berpikir begitu. Tanpa diduga, begitu suaranya jatuh, dia melihat mata indah Yuru Meng menatapnya dengan mengejek. Segera, laut pengetahuannya mulai bergejolak saat sakit kepala yang membelah menimpanya. Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk mengeluarkan erangan teredam saat tubuhnya bergoyang. Bukan hanya dia, Yuru Meng sendiri juga sama. Jelas bahwa ketika Yang Kai menderita rasa sakit ini, dia juga terpengaruh. Kulitnya yang sebening kristal menjadi pucat dan dahinya meneteskan keringat. Dalam keadaan normal, kelainan kedua orang ini pasti tidak akan bisa lepas dari indera orang-orang di sekitarnya. Tetapi pada saat ini, semua orang melakukan yang terbaik untuk menjaga stabilitas sekitar selusin meter di sekitarnya sehingga area ini akan tidak terpengaruh oleh gempa susulan dari pertempuran Kaisar Agung. Jadi siapa yang akan memiliki mood untuk peduli pada orang lain? Dengan demikian, reaksi abnormal keduanya benar-benar tidak terdeteksi. Apa yang kamu lakukan? Yang Kai terkejut. Dia bahkan tidak menyadari bahwa Yuru Meng menyerang. Tetapi kepalanya terasa seperti akan meledak. Apa yang terjadi? Aku ingin mati bersamamu. Yuru Meng menggertakkan giginya dan menjawab. Suaranya juga terputus-putus, jelas menahan rasa sakit yang luar biasa. Kamu gila? Ekspresi Yang Kai berubah drastis. Pada saat ini, wanita ini masih bermain-main. Dia hanyalah orang gila. Siapa yang menyuruhmu mengutukku? Yuru Meng dengan keras kepala menatap Yang Kai. Keringat menetes di dahinya. Bukankah aku baru saja mengutukmu sekali? Jika kamu tidak bahagia, kamu dapat mengutuk saya kembali. Yang Kai tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Mengapa kamu harus saling menyakiti? Meminta maaf. Katakan itu pada ibumu.
Kau masih mengutukku, tidak diketahui apakah Yu Rumeng marah atau kesakitan. Tetapi seluruh tubuhnya gemetar. Akhirnya, Lan Sun melihat sesuatu yang tidak biasa dan bertanya dengan prihatin. Kakak senior Li, apakah kamu baik-baik saja? Yu Rumeng perlahan menggelengkan kepalanya, tidak mengatakan sepatah kata pun. Yang Kai mengirim transmisi suara pada waktu yang tepat. Jika ada sesuatu yang ingin kamu katakan, kamu dapat menyelesaikannya nanti. Jangan ribut sekarang. Yu Rumeng dengan dingin menjawab. Tidak ada yang pernah mengutukku seperti ini sebelumnya. Tidak ada yang bisa mengutukku seperti ini. Kecuali kamu meminta maaf, saya akan membawa kamu turun bersama saya. Petik 2. Yang Kai kehilangan kata-kata, ekspresinya berkedut sesaat sebelum dia hanya bisa menghiburnya. Baiklah, baiklah. Itu salahku sekarang. Aku tidak akan mengutukmu lagi. Pria sejati tahu kapan harus tunduk dan tunduk. Jadi apa itu permintaan maaf? Kamu mengatakan itu. Ya, kamu mendengarku dengan benar. Baru saat itulah Yu Rumeng berhenti. Setelah hening sejenak, dia bertanya dengan khawatir. Apakah itu sakit? Bagaimana menurut kamu? Yang Kai bertanya dengan marah. Merasa bahwa sikap wanita ini berubah lebih cepat daripada membalik buku. Itu hanya momen kemarahan. Tolong jangan memprovokasi saya seperti ini lain kali. Mungkin perubahan suasana hatinya yang membuat Yu Rumeng merasa agak bersalah atas tindakannya barusan. Tapi nada suaranya begitu lembut sehingga cukup untuk membuat segalanya menjadi lembut. Yang Kai memutar matanya dan bertanya, apakah itu juga kekuatan teknik rahasia segel hati? Yu Rumeng tidak mengatakan apa-apa dan secara alami memperhatikan bahwa Yang Kai mencoba mencari informasi. Yang Kai ingin mengajukan beberapa pertanyaan lagi. Tetapi dia tidak punya kesempatan. Setelah mereka berdua berjuang untuk sementara waktu, dunia di sekitar mereka akhirnya runtuh. Bumi dan ruang terbelah satu persatu. Dan di bawah pengaruh kekuatan yang tidak diketahui. Mereka secara bertahap menjauhkan diri dan melayang ke kedalaman kehampaan. Ini adalah pertama kalinya semua orang melihat pemandangan yang begitu aneh. Dan semua orang merasakan hawa dingin menjalari punggung mereka saat mereka melihatnya. Ini sudah berakhir, Sue Zeng mau menghela nafas panjang. Sebagai penatua agung Istana Jiwa Bintang dan Master Realem Kaisar Orde Ketiga. Setelah hidup selama bertahun-tahun, dia tidak takut mati. Hanya saja Lan Sun masih di sini. Jika dia mati, maka biarlah. Tetapi bagaimana jika Lan Sun mati? Selain Lan Sun, ada juga keturunan dan murid dari 4 kaisar agung lainnya. Untuk sementara waktu, semua orang dipenuhi dengan kecemasan. Yang Kai, di sisi lain, cukup tenang. Meskipun dia telah menggambarkan situasinya sebagai berbahaya sebelumnya. Jika itu benar-benar terjadi, dia hanya bisa menempatkan semua orang di sini ke dalam manik batas misterius dan kemudian memikirkan cara untuk melarikan diri dari Void. Selama dia aman, semua orang akan aman. Dalam keadaan normal, Yang Kai yakin dia bisa melarikan diri dengan aman. Tetapi sekarang, dengan 3 kaisar agung bertarung dan runtuhnya seluruh dunia, Yang Kai tidak bisa mengatakan dengan pasti situasi seperti apa yang akan dia hadapi. Jadi dia tidak melakukannya. Tidak berani membuat janji yang tidak perlu kepada orang lain. Dia hanya siap untuk bertindak ketika situasinya menjadi sangat mengerikan. Suara retakan terdengar tanpa henti saat tingkat kehancuran dunia meningkat. Potongan-potongan bumi mulai hanyut, berangsur-angsur menghilang. Dalam waktu kurang dari 2 jam, semua orang dikelilingi oleh kehampaan yang luas. Satu-satunya tempat mereka berdiri dilindungi oleh semua orang. Tetapi radiusnya hanya beberapa puluh meter. Menyebabkan semua orang merasa seolah-olah mereka terjebak di sebuah pulau terpencil di tengah laut. Pulau terpencil ini masih mengalir melalui celah-celah ruang. Dan tidak ada cahaya yang terlihat. Seolah-olah itu telah dilupakan oleh seluruh dunia. Yang Kai tiba-tiba mengangkat alisnya dan melihat ke arah tertentu. Apa yang salah? Xiao Yuyang, yang berdiri di sampingnya, bertanya. Yang Kai tidak menjawab, malah diam-diam merasakan sekelilingnya. Sesaat kemudian, ekspresinya menjadi cerah. Ada jalan keluar di sana. Mendengar ini, semua orang sangat gembira. Lei Hong berteriak, pintu keluar ke batas bintang? Yang Kai mengangguk, sangat mungkin. Lalu apa yang kita tunggu? Mari kita pergi dan melihatnya. Lei Hong tidak bisa menunggu. Yang Kai mengangguk ringan. Tetapi tepat ketika dia akan memimpin kelompok itu, tubuhnya tiba-tiba membeku. Dan setelah dengan hati-hati merasakan sekelilingnya, ekspresinya berubah secara drastis. Tidak bagus, lari. Saat dia berbicara, dia mengaktifkan hukum luar angkasa dan menyelimuti semua orang sebelum memimpin mereka ke arah yang berlawanan. Semua orang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tetapi melihat ekspresi serius Yang Kai, mereka tahu bahwa segala sesuatunya tidak terlihat baik. Di tempat terkutuk ini, hanya Yang Kai, yang mahir dalam hukum luar angkasa, yang memiliki wewenang untuk berbicara.
Dia pasti merasakan sesuatu dan membuat pilihan seperti itu. Sangat berbahaya untuk melakukan perjalanan melalui kehampaan. Tanpa perlindungan Yang Kai, selusin orang ini tidak akan bisa tetap bersama. Dan mereka mungkin hanya tersebar dengan satu kedipan. Semua orang juga ingin tahu apa yang diperhatikan Yang Kai dan mengapa dia bertingkah seolah-olah dia sedang menghadapi musuh besar. Tetapi jelas tidak nyaman untuk bertanya sekarang. Namun, keraguan ini tidak berlangsung lama. Dan segera, gerakan yang tidak biasa datang dari belakangnya. Suara gemuruh memenuhi udara, seolah-olah ada sesuatu yang bergulir di seluruh langit. Sementara mereka sibuk, Sue Zhengmao dan yang lainnya melihat ke belakang. Tetapi mereka tidak bisa melihat apa-apa. Melepaskan Divine Sense mereka, mereka tidak bisa memperluasnya jauh. Dalam kekosongan ini, kekuatan mereka benar-benar ditekan. Setelah waktu yang terasa seperti dupa, atau mungkin hanya selusin napas, sebuah cahaya tiba-tiba muncul di depan mereka. Melihat cahaya ini, semua orang tidak bisa menahan perasaan seolah-olah sebuah jendela telah dibuka di ruangan yang gelap ini. Bahkan tanpa penjelasan Yang Kai, semua orang tahu bahwa sumber cahaya adalah jalan keluar. Jadi mereka semua sangat gembira. Seperti kata pepatah, jika seseorang selamat dari bencana besar, nasib baik akan mengikuti. Melarikan diri dari kematian kali ini adalah pengalaman berharga bagi semua orang. Sekelompok orang mengikuti Yang Kai dan dengan cepat tiba di sumber cahaya. Penglihatannya kabur sesaat sebelum dia melihat tanah tertutup pasir kuning. Saat angin bertiup, pasir dan debu memenuhi udara. Kita kembali, ekspresi Sue Zhengmao menjadi cerah. Selain itu, mereka telah kembali ke tempat mereka pertama kali masuk. Tempat ini jelas merupakan lautan pasir. Melihat ke bawah, mereka melihat corong raksasa di bawah kaki mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa setelah dunia itu runtuh, mereka akan dapat menemukan jalan keluar. Ayo pergi, Yang Kai tidak berhenti dan malah terus terbang ke depan. Melihat dia bertindak begitu mengelak, yang lain tidak punya waktu untuk bersuka cita. Dengan cepat menekan keraguan mereka dan mengikutinya. Setelah terbang sejauh 100 km, Yang Kai berhenti dan berbalik untuk melihat ke belakang. Ekspresinya sangat serius. Yang Kai, apakah kamu memperhatikan sesuatu? Xiao Yu yang berjalan ke arahnya dan bertanya sambil juga melirik. Yang Kai menggelengkan kepalanya. Saya harap deduksi saya salah. Jika itu benar, bencana besar akan segera dimulai. Gao Zhan tiba-tiba berteriak. Pada saat ini, dia juga membuka mata putihnya. Cahaya aneh mengalir darinya saat dia menatap ke arah corong. Yang Kai berbalik untuk menatapnya dan memiliki keinginan untuk merobek mulutnya. Ketika dia membutuhkan orang ini, dia tidak berguna. Tetapi ketika dia tidak membutuhkannya, dia akan membuat dirinya sendiri menjadi sial. Tidak hanya itu, dia juga sangat efektif. Sebelumnya, dia telah menyuruhnya untuk berhati-hati, tetapi pada akhirnya, dia benar-benar telah ditipu oleh Yu Rumeng. Dan sekarang, dia berbicara tentang bencana besar yang akan datang. Orang ini pasti tidak punya teman, Yang Kai menyimpulkan. Dengan ledakan keras, pasir dan debu beterbangan ke udara, dan aura hitam pekat tiba-tiba meledak dari corong pasir, melesat lurus ke atas awan dan menyebar ke segala arah. Dimanapun aura hitam pekat ini berlalu, semuanya berubah, seolah-olah dunia telah kehilangan warnanya. Itu, mata Sue Zhengmao dan yang lainnya melebar saat mereka menatap ke arah itu. Tiba-tiba merasakan hawa dingin menjalari punggung mereka. Ah, Yang Kai menghela nafas. Dia telah berdoa agar tebakannya salah. Tetapi dia tidak mengira itu benar. Tapi apa yang terjadi? Ki Iblis, Xiao Yu yang berteriak ketakutan. Meskipun mereka dipisahkan oleh 100 km, dia masih bisa merasakan berbagai jenis kejahatan yang terkandung dalam aura hitam. Selain itu, beberapa tahun yang lalu, ketika kesengsaraan iblis meletus di Istana Dataran Domain Selatan, dia juga hadir. Jadi dia secara alami akrab dengan Ki Iblis. Hanya saja Demonic Ki di Plain Palace tidak ada bandingannya dengan apa yang dia lihat sebelumnya. Apakah itu dari segi kualitas atau kuantitas? Mereka jelas tidak pada level yang sama. Bagaimana mungkin ada Demonic Ki yang meletus dari corong pasir? Selain itu sangat berkelanjutan. Seolah-olah corong pasir terhubung ke sumber penyimpanan Ki Iblis. Iblis tanpa batas melonjak keluar dari corong pasir dan menyebar dengan liar ke segala arah. Dalam sekejap mata, 10 kilometer di sekitarnya dipenuhi dengan Demonic Ki dan dengan cepat menyebar ke segala arah. Beberapa tahun yang lalu, kesengsaraan iblis telah pecah di domain selatan. Dan beberapa tahun kemudian, Ki Iblis telah muncul di domain barat, membuat orang memikirkan banyak hal. Yang Kai bahkan curiga bahwa invasi wilayah iblis akan segera dimulai. Di dunia mimpi 1000 ilusi, dia secara pribadi mengalami invasi wilayah iblis. Meskipun itu hanya mimpi. Menurut Xiao Dai,
The Butterfly. Semua yang ada di Tausat Illusion Dream World didasarkan pada sejarah nyata. Dengan kata lain, di zaman kuno, benar-benar ada perang besar antara manusia dan iblis. Namun, dalam semua sejarah, tidak ada orang seperti Yang Kai. Dia hanya berpartisipasi dalam penjara bawah tanah perang besar sebagai pendatang baru. Meskipun ras iblis telah dikalahkan dalam perang itu, mereka belum musnah. Setelah lebih dari 100.000 tahun istirahat dan pemulihan, apakah Demon Rache benar-benar akan kembali? Apakah wilayah barat titik terobosan ras iblis? Jika itu masalahnya, maka kesengsaraan iblis sebelumnya di domain selatan dapat dijelaskan. Kesengsaraan iblis hanyalah persiapan awal untuk invasi ras iblis ke dunia ini. Pikirkan tentang itu. Jika rencana jiwa iblis saat itu benar-benar berhasil, maka akan ada banyak orang ras iblis yang bersembunyi di setiap sudut sekte besar domain selatan. Ketika insiden domain barat meletus, orang-orang ras iblis yang tak terhitung jumlahnya di domain selatan akan dapat berkoordinasi satu sama lain dan sepenuhnya menempati domain selatan dan domain barat. Dalam hal ini, mereka akan dapat bersaing dengan batas bintang. Memikirkannya saja sudah membuatnya merinding. Pada saat ini, Yang Kai menoleh untuk melihat Yu Rumeng. Tatapannya setajam elang, menembus matanya yang berbintang seolah dia ingin melihat ke dalam hatinya. Yu Rumeng jelas telah mengantisipasi semua ini. Kalau tidak dia tidak akan mengatakan kata-kata seperti itu. Jadi siapa dia dan peran apa yang dia mainkan dalam drama ini? Dia juga mengatakan bahwa dia, yang mahir dalam hukum luar angkasa, akan sangat berguna di beberapa acara besar di masa depan. Tiba-tiba, Yang Kai sepertinya mengerti sesuatu. Bagaimana mungkin ada begitu banyak demoniki yang keluar? Sue Zeng mau menatap pemandangan itu 100 km jauhnya dengan tidak percaya. Janggut di dagunya gemetar saat dia bergumam. Kesengsaraan besar, kesengsaraan besar. Terakhir kali kesengsaraan iblis meletus di domain selatan. Para pembudidaya domain selatan telah menderita kerugian besar dan seluruh istana dataran telah dihancurkan. Sekarang, situasi di domain barat berkali-kali lebih buruk dari sebelumnya. Apa yang harus mereka lakukan? Kutukan Gaozan menjadi kenyataan lagi. Dan kecepatannya menjadi kenyataan telah membuat semua orang lengah. Lalu bagaimana dengan para tuan? Seseorang bertanya. Tidak ada yang bisa memberikan jawaban. 3 kaisar agung telah bertempur dalam pertempuran besar di batas rahasia itu dan menghancurkan seluruh dunia. Setelah itu, tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Dan tidak ada yang tahu apakah mereka telah jatuh ke dalam kehampaan yang tak berujung. Lan Xun dan Lin Yuner sama-sama memasang ekspresi khawatir di wajah mereka. Meskipun kultivasi Kaisar Agung Bulan Cerah dan Kaisar Darah Besi sangat tinggi, jika mereka benar-benar berakhir di celah kosong, mereka mungkin tersesat. Kecuali mereka dapat menemukan jalan kembali. Bahkan jika mereka memiliki kemampuan untuk menghancurkan kekosongan, mereka tidak akan dapat melarikan diri dengan aman. Apakah ada sekte di wilayah barat yang dapat mengambil alih? Yang Kai bertanya. Sue Zeng mau merenung sejenak sebelum berkata. Ada total 3. Sekte Titik Bintang, Gunung 100 Barbar, dan Paviliun Angin dan Awan. Tidak perlu mengandalkan Wind and Cloud Pavilion. Terakhir kali Yang Kai pergi ke Wind and Cloud Pavilion bersama Lin Yuner. Dia telah membunuh banyak tuan mereka. Jadi kemungkinan mereka belum pulih. Kenapa kamu bertanya? Sue Zeng mau menatapnya dengan curiga. Yang Kai berkata, mengenai masalah ini, kita perlu memberitahu berbagai sekte besar di wilayah barat sesegera mungkin dan meminta mereka mengirim tuan mereka sesegera mungkin. Kita perlu mengumpulkan kekuatan kita dan melihat apakah ada cara untuk menahan situasi saat ini. Kalau tidak, jika ki iblis ini menyebar, saya khawatir seluruh wilayah barat akan jatuh ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Yang Kai berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Ini mungkin bukan lagi hanya masalah wilayah barat saja. Jika wilayah barat benar-benar dipenuhi dengan ki iblis, maka seluruh batas bintang akan menderita. 3 wilayah lainnya harus mengirim pasukan mereka ke sini. Saya dapat mengatur arai luar angkasa di sini dan membawa para master dari 3 wilayah di sini. Petik 2. Mendengar ini, mata Sue Zeng mau berbinar dan dia mengangguk. Kamu benar. Ketika dia melihat begitu banyak Demon Ki melonjak sekarang, dia agak bingung. Tetapi sekarang setelah dia mendengar kata-kata Yang Kai, pikirannya menjadi jernih dan dia segera mengatur beberapa kaisar realem dari Star Soul Palace untuk pergi ke berbagai tahap besar. Sekte wilayah barat untuk memberitahu mereka. Beberapa sosok segera terbang menjauh. Sementara semua orang berbicara, demoniki yang tak terbatas terus menyebar selama beberapa lusin kilometer. Tetapi itu tidak melambat sama sekali. Ekspresi Yang Kai menjadi sangat serius. Dan setelah lama terdiam dia berkata, aku akan pergi ke sana dan melihat apakah aku bisa menghancurkan corong itu. Jika aku tidak salah, itu seharusnya koridor void yang menghubungkan ke wilayah iblis. Wilayah iblis, Sue Zeng Mao dan yang lainnya terkejut.
Jelas, mereka tahu tempat seperti apa wilayah iblis itu. Meskipun mereka belum pernah mengalami perang besar antara ras manusia dan ras iblis di zaman kuno. Istana Jiwa Bintang adalah sekte tuan yang sudah lama berdiri. Jadi pasti ada beberapa buku kuno terkait di sekte mereka. Sebelumnya, mereka hanya berpikir bahwa situasi di sini mirip dengan kesengsaraan iblis di domain selatan dan itu adalah letusan ki iblis yang disegel. Tetapi setelah mendengar kata-kata Yang Kai, mereka menyadari keseriusan masalahnya. Jika koridor void tempat corong itu berada benar-benar terhubung dengan wilayah iblis, itu akan jauh lebih menakutkan daripada yang mereka bayangkan. Demonic Ki itu jahat. Bagaimana kamu bisa memasukinya dan tetap berpikiran jernih? Xiao Yu yang bertanya dengan cemas. Usulan Yang Kai memang benar. Jika corong benar-benar terhubung ke wilayah iblis, selama itu dihancurkan, sumber ki iblis secara alami akan terputus. Namun, corong itu terletak di tempat di mana demonic ki adalah yang terpadat. Jika Yang Kai benar-benar memasukinya, dia kemungkinan akan kehilangan kesadarannya dan menjadi iblis. Saya punya cara saya sendiri. Penatua Xiao tidak perlu khawatir. Yang Kai tidak menjelaskan terlalu banyak dan berkata dengan tegas, saya akan segera kembali. Tanpa memberi mereka waktu untuk bereaksi, sosoknya berkedip dan dia menghilang. Dalam sekejap mata, dia telah bergegas ke tempat yang penuh dengan demonic ki. Ki iblis ini, yang seperti ular berbisa atau kalajengking bagi orang biasa, sama sekali tidak berguna bagi Yang Kai. Lagi pula, tidak hanya ketahanan tubuhnya yang sangat kuat, tetapi dantiannya juga disegel dengan ki iblis murni dari iblis kuno. Dia hanya membenci lingkungan seperti itu dan tidak terpengaruh olehnya. Setelah menentukan arah, dia melesat menuju corong. Namun, setelah terbang tidak jauh, dia tiba-tiba berbalik dan berteriak, siapa itu? Di belakangnya, suara gaun berkibar bisa terdengar. Jelas, seseorang telah mengikutinya. Angin sepoi-sepoi bertiup dan sosok anggun muncul di bidang penglihatan Yang Kai. Yuru Meng menatapnya sambil tersenyum dan berhenti 3 inci darinya. Dadanya yang tinggi dan lembut hampir menyentuh dadanya. Mengapa kamu di sini? Yang Kai mengerutkan kening. Keluar. Yuru Meng tersenyum ringan. Bukankah sudah kukatakan mulai sekarang? Aku hanya perlu menjagamu? Yang Kai berkata dengan marah. Zaman telah berubah. Tidakkah kamu tahu tempat macam apa ini? Jika kamu lari ke sini, bisakah kamu tahan? Bagaimana kamu bisa datang tanpa cedera? Yang Kai tiba-tiba menatapnya dengan tak percaya. Alasan mengapa dia tidak terpengaruh oleh ki iblis ini adalah karena fisiknya yang kuat dan segel pada dantiannya. Bagaimana mungkin Yuru Meng tidak terpengaruh sama sekali? Yang Kai tidak melihat tanda-tanda dia mengedarkan ki-nya untuk menahan korosi ki iblis. Tetapi dengan budidaya alam Kaisar Orde Kedua, dia seperti ikan di air dalam ki iblis yang tak terbatas ini. Mata Yuru Meng melengkung menjadi bulan sabit. Apa yang bisa dilakukan oleh demonic ki padaku? Saya memiliki cara saya sendiri. Jadi jangan khawatir tentang saya. Petik 2. Aku tidak mengkhawatirkanmu. Yang Kai meludahi wajahnya dan bergumam. Kamu bisa mengikutiku. Jangan ganggu aku. Pada saat ini, Yang Kai tidak punya waktu untuk berdebat dengannya. Dia hanya ingin melihat apakah dia bisa menghancurkan koridor void tempat corong itu berada. Yuru Meng mau tidak mau mengangguk. Aku tidak akan mengganggumu. Yang Kai menatapnya dengan curiga sejenak sebelum melanjutkan ke depan. Sesaat kemudian, mereka tiba di corong. Dan sejauh mata memandang, tempat ini benar-benar menjadi koridor void dengan aliran ki iblis yang mengalir keluar dari sana. Yang Kai tiba-tiba bingung. Corong ini awalnya adalah pintu masuk ke wilayah rahasia independen. Tetapi dia tidak melihat ada ki iblis di wilayah rahasia itu. Belum lagi dunia telah runtuh. Jadi dari mana ki iblis ini berasal? Mungkinkah dunia ini berada di tengah antara wilayah iblis dan batas bintang? Setelah dunia ini dihancurkan, wilayah iblis dan batas bintang benar-benar terhubung. Berpikir begitu, ekspresi Yang Kai berubah. Jika memang benar demikian, maka Kaisar Agung Darah Besi dan Kaisar Agung Bulan Cerah telah melakukan kesalahan. Menggunakan Divine Sense-nya, hukum ruang angkasa Yang Kai berfluktuasi dengan liar saat dia mengulurkan tangannya ke arah corong. Tiba-tiba, dia merasakan sakit yang tajam di kepalanya, seolah-olah akan meledak, menyebabkan dia tidak bisa melanjutkan. Memutar kepalanya, dia dengan marah berteriak, apa yang kamu lakukan? Berdiri di samping, tubuh lembut Yuru Meng bergetar, jelas menahan rasa sakit yang luar biasa. Suaranya bergetar ketika dia berkata, tidak ada. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu? Ekspresi Yang Kai sangat ganas seperti binatang buas. Yuru Meng tidak mengatakan apa-apa dan hanya tersenyum padanya. Aku akan memberimu 3 napas waktu untuk berhenti. Jika tidak, kamu harus menanggung konsekuensinya. Yang Kai menatap lurus ke arahnya.
Matanya sepertinya ingin memakannya hidup-hidup. Yu Rumeng perlahan menggelengkan kepalanya. Ekspresinya agak sedih. 3 napas berlalu dalam sekejap mata. Dan mata Yang Kai bersinar dengan tekad saat dia berteriak. Kamu mencari kematian. Mengatakan demikian, dia mengangkat tangannya dan menamparnya. Naga yang menakutkan mungkin memenuhi udara saat telapak tangan yang dia kirimkan tampaknya berubah menjadi cakar naga yang dengan kejam menghantam dada Yu Rumeng. Suara patah tulang bisa terdengar dengan jelas. Dan wajah Yu Rumeng memucat saat dia memuntahkan seteguk darah, menyebabkan cadar yang menutupi wajahnya menjadi merah darah saat dia terbang seperti layang-layang yang rusak. Rasa sakit di benaknya menghilang dalam sekejap. Tetapi hati Yang Kai terasa seperti dicengkeram oleh tangan yang tak terlihat. Rasa sakit yang begitu hebat sehingga dia hampir tidak bisa bernapas. Teknik rahasia segel hati Yu Rumeng tidak diragukan lagi sangat kuat. Mereka yang tidak terpengaruh oleh teknik rahasia ini tidak akan pernah bisa memahami ketidakberdayaan yang mereka rasakan. Pada saat itu, seolah-olah orang yang dia pukul bukanlah Yu Rumeng, tetapi Su Yan atau Xian Ningchang. Dengan paksa menahan keinginan untuk menyelidiki situasinya, Yang Kai berbalik dan terus menggunakan Divine Sense-nya untuk menyelidiki situasi di dalam corong. Suara gemerisik datang dari belakangnya, dan Yang Kai tidak perlu melihat untuk mengetahui bahwa Yu Rumeng yang telah berdiri lagi. Meskipun serangan telapak tangannya keras, itu tidak benar-benar memiliki niat untuk membunuhnya. Itu hanya akan melukainya sehingga dia tidak bisa mengganggunya. Aku hanya tidak ingin melihatmu terluka, suara lemah Yu Rumeng terdengar di telinganya. Sebelum Yang Kai bisa bereaksi terhadap apa yang dia katakan, ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia menatap corong dengan mata terbuka lebar dan dengan cepat menarik Divine Sense-nya. Namun, dia masih terlambat. Divine Sense yang dia sebarkan langsung terputus, menyebabkan dia mengeluarkan erangan teredam saat wajahnya memucat. Dengan Divine Sense-nya rusak, cedera semacam ini bisa dikatakan sangat serius. Kecuali jika dia memiliki semacam pil menakjubkan yang tak tertandingi untuk memperbaikinya. Dia perlu menghabiskan banyak waktu untuk memberinya nutrisi secara perlahan. Yang Kai memiliki lotus pemanasan jiwa, jadi dia tidak khawatir tentang ini. Di bawah nutrisi lotus pemanasan jiwa, cedera semacam ini akan cepat pulih. Yang mengejutkannya adalah bahwa sebenarnya ada seseorang yang menjaga corong ini. Sebuah eksistensi yang bahkan harus dia hormati. Orang inilah yang merasakan Divine Sense Yang Kai dan memotongnya. Tidak hanya itu, jejak niat membunuh juga menyebar. Yang Kai tidak berani tetap di tempatnya dan dengan cepat mundur, meraih pinggang Yu Rumeng saat hukum luar angkasa berfluktuasi dan dia menghilang. Baru sekarang dia mengerti apa yang dimaksud Yu Rumeng. Dia jelas tahu ini akan terjadi. Dengan cepat mundur, mereka segera meninggalkan jangkauan demoniki dan bergegas menuju kelompok Star Soul Palace. Melihat ke bawah, wajah Yu Rumeng pucat dan cadar yang menutupi wajahnya berwarna merah tua. Meskipun hidupnya tidak dalam bahaya, ekspresinya masih agak putus asa. Tidak diketahui apakah dia terluka oleh serangan telapak tangan Yang Kai atau apakah hatinya telah hancur. Tetapi kemungkinan terakhir sangat tinggi. Pada saat ini, kepalanya dimiringkan ke samping seperti boneka kayu. Mulut Yang Kai berkedut seolah ingin mengatakan sesuatu. Tetapi pada akhirnya dia tidak bisa. Dia hanya bisa mengeluarkan beberapa pil dan memberikannya padanya. Makanlah. Yu Rumeng tetap acuh tak acuh, seolah-olah dia tidak mendengarnya. Yang Kai hanya bisa mengulurkan tangan dan melepas cadarnya, membuka mulutnya, dan memasukkan pil ke dalamnya. Pah, Yu Rumeng berbalik dan meludahkan pil itu. Sudut mulut Yang Kai berkedut saat dia berkata dengan penuh kebencian. Jika kamu tidak ingin makan, lupakan saja. Haha, Yu Rumeng meliriknya dan tertawa aneh sebelum menoleh ke samping. Buru-buru bergegas ke Sui Zeng Mao dan yang lainnya. Semua orang bergegas untuk bertanya tentang situasinya. Yang Kai menyerahkan Yu Rumeng kepada Lan Xun sambil menggelengkan kepalanya. Ada seseorang yang menjaganya. Dan, sepertinya itu adalah Kaisar Agung Bayangan Malam. Dia memang mendeteksi jejak aura Kaisar Agung Bayangan Malam. Apa? Mata Sui Zeng Mao dan yang lainnya melebar. Setelah hening sejenak, Xiao Yu yang bertanya. Apakah Kaisar Agung Bayangan Malam berkolusi dengan wilayah iblis? Aku tidak tahu. Yang Kai mengangkat bahu. Itu mungkin, kata Sui Zeng Mao sambil berpikir. Apa maksudmu? Yang Kai menatapnya dengan rasa ingin tahu. Sui Zeng Mao ragu-ragu sejenak sebelum bertanya. Yang Kai, apakah kamu masih ingat seluruh cerita tentang apa yang terjadi di Istana Dataran beberapa tahun yang lalu? Tentu saja aku ingat. Hal ini agak terkait dengan Demon Rache. Tapi apa hubungannya dengan Night Shadow Great Emperor? Ketika kesengsaraan iblis pecah, seseorang memikatmu keluar dari istana biasa dan mencoba membunuhmu. Pada saat itu, orang itu menyerang tanpa meninggalkan jejak dan hampir membunuhmu.
Itu benar. Yang Kai mengangguk. Dia telah memberitahu banyak orang tentang masalah ini kemudian dan ingin bertanya kepada mereka siapa yang menyerangnya. Tetapi tidak ada yang memberinya jawaban. Memikirkannya sekarang, Yang Kai masih merasakan ketakutan yang tersisa. Orang yang menyerang dalam kegelapan itu terdiam. Dan jika bukan karena fisiknya yang istimewa, kemungkinan besar dia akan terbunuh. Orang yang menyerang telah gagal membunuhnya dalam satu pukulan dan segera melarikan diri jauh. Membuatnya tidak mungkin untuk menyelidiki identitas musuh. Terkejut, Yang Kai bertanya, Istana Pembunuh Bayangan? Sue Zhengmao mengangguk dan berkata, jika tindakan orang itu benar-benar seperti yang kamu gambarkan, maka hanya Istana Pembunuh Bayangan di dunia ini yang dapat mengolahnya. Namun, meskipun kami memiliki beberapa tebakan pada saat itu, masalah ini melibatkan Kaisar Agung. Jadi kami tidak berani mengambil kesimpulan. Tetapi sekarang tampaknya Istana Pembunuh Bayangan dan Kaisar Agung Bayangan Malam benar-benar berkolusi dengan wilayah iblis. Petik 2. Kesengsaraan Iblis Wilayah Selatan memiliki bayangan pembunuh Istana Pembunuh Bayangan. Dan Kaisar Agung Bayangan Malam Wilayah Barat secara pribadi telah mengambil tindakan yang cukup untuk menjelaskan banyak hal. Tapi kenapa itu aku? Yang Kai tidak mengerti mengapa dia dibujuk untuk pembunuhan. Sue Zhengmao berkata, jika wilayah iblis benar-benar berniat untuk menyerang batas bintang, pasti akan ada perang besar dalam waktu dekat. Pada saat itu, kamu, yang mahir dalam hukum luar angkasa dan dapat mengatur arai luar angkasa, akan sangat berguna. Jadi mereka ingin melenyapkan kamu. Petik 2. Penggunaan yang bagus. Kata-kata ini terdengar familiar. Yang Kai melihat ke arah Yu Rumeng yang sedang duduk bersila tidak jauh. Misalnya, saat ini kamu dapat mengatur Space Arai dan membawa master dari 3 wilayah lainnya ke sini secepat mungkin. Yang Kai mengangguk. Keraguannya tiba-tiba menjadi jelas. Sue Zhengmao menghela nafas. Tentu saja, ini hanya tebakan. Tidak ada yang tahu apakah ini benar. Yang Kai mengangguk dan menenangkan diri sebelum berkata, tidak ada waktu untuk kalah. Saya akan mengirimkan berita terlebih dahulu dan mengumpulkan semua orang di sini. Koridor Void dijaga oleh Kaisar Agung Bayangan Malam. Jadi itu bukan lagi masalah yang bisa dia selesaikan sendiri. Sekarang Kaisar Agung Bulan Cerah dan Kaisar Agung Darah Besi telah menghilang. Jika dia ingin menekan Kaisar Agung Bayangan Malam, dia harus bertanya kepada Kaisar Agung lainnya. Pulau Binatang Roh? Untungnya, dia telah menukar Space Spirit Beat dengan Li Wuyi sebelumnya. Jika tidak, dia tidak akan berdaya. Tidak perlu membangun kembali Space Arai. Sudah ada Space Arai di Oasis yang ditinggalkan 3 hari dari tempat ini. Belum lagi dia memiliki alat transportasi lain. Setelah menghabiskan beberapa waktu menyempurnakan manik-manik roh luar angkasa menjadi gelang, dia memanggil Lin Yuner dan menyerahkannya kepadanya. Dengan sungguh-sungguh mengingatkannya, pakai ini di tanganmu dan jangan taruh di cincin luar angkasamu. Saya mengerti. Lin Yuner mengangguk dan memakai gelang. Yang Kai melirik Yu Rumeng, yang sedang menyembuhkan luka-lukanya, sebelum mengaktifkan Space Law-nya dan mengaktifkan Space Spirit Beat Li Wuyi. Ketika riak berlalu, Yang Kai menghilang. 10 menit kemudian, di Pulau Binatang Roh, Yang Kai dipimpin oleh Li Wuyi untuk melihat Kaisar Agung Martial Base Mo Huang. Ekspresi aneh muncul di wajah Mo Huang saat dia bertanya, "Nak, kenapa kamu di sini lagi?" Itu baru beberapa tahun. Tapi bocah kecil ini benar-benar datang ke Pulau Binatang Roh lagi. Mo Huang benar-benar khawatir. Dia tidak tahu bagaimana reaksi putrinya yang berharga. "Tuan, sesuatu telah terjadi," kata Li Wuyi dengan ekspresi serius. "Apa itu?" Mo Huang mengerutkan kening. Terakhir kali Li Wuyi mengatakan ini padanya, Yao Lin ditangkap. Kali ini, situasinya jelas lebih buruk, karena ekspresi Li Wuyi jauh lebih serius dari sebelumnya. Li Wuyi menoleh untuk melihat Yang Kai, mengisyaratkan agar dia menjawab. Yang Kai tidak membuang waktu dan hanya menjelaskan apa yang terjadi. Mo Huang terkejut dan bertanya dengan suara rendah, "Kaisar Agung Bayangan Malam benar-benar berkolusi dengan wilayah iblis?" Yang Kai berkata, "Ini hanya tebakan. Tidak ada cara untuk memverifikasinya. Tetapi bocah kecil ini yakin bahwa ada Kaisar Agung yang menjaga koridor Void itu. Dan auranya mirip dengan Kaisar Agung Bayangan Malam. Memutuskan hubungan Divine Sense bocah itu. Sekarang Bulan Cerah Senior dan Darah Besi Senior tidak dapat ditemukan. Dan Ki Iblis dari wilayah barat telah meletus. Bocah kecil ini hanya bisa datang ke sini untuk meminta bantuan senior. Tidak ada waktu untuk kalah. Jadi saya meminta senior untuk pergi sesegera mungkin. Jika kita terlambat, saya khawatir situasi di wilayah barat akan sangat mengerikan." Petik 2. Mo Huang berdiri dan berkata, "Jika apa yang kamu katakan itu benar, maka itu bukan hanya masalah wilayah barat. Raja ini tentu saja tidak bisa berdiri dan menonton." Setelah hening sejenak, dia menoleh ke Li Wuyi dan berkata,
Pergi ke Serene Soul Palace dan bawa Kaisar Hantu ke sini. Putrinya juga ada di sana. Jadi dia tidak bisa hanya duduk dan menonton. Ya, Li Wuyi mengangguk dan pergi. Pasti ada beberapa manik-manik roh luar angkasa yang ditinggalkannya di Serene Soul Palace. Dengan metode ini, dia dapat dengan bebas melakukan perjalanan antara Pulau Binatang Roh dan Serene Soul Palace. Dan tidak akan lama sebelum dia membawa kembali Kaisar Hantu Besar. Hasil ini cukup mengejutkan Yang Kai. Dia datang ke Pulau Binatang Roh dengan tujuan meminta Mo Huang untuk membantunya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia juga akan dapat meyakinkan Kaisar Hantu Besar untuk membantunya. Tidak perlu baginya untuk memobilisasi orang lagi. Jika kedua Kaisar Agung ini tidak dapat menyelesaikan masalah ini, itu tidak akan berguna bahkan jika mereka memiliki lebih banyak orang. Sambil menunggu, Mo Huang bertanya tentang situasi di sana, dan Yang Kai secara alami memberitahu dia semua yang dia tahu. Setelah mendengar ini, ekspresi Mo Huang menjadi suram. Sepertinya wilayah iblis benar-benar akan menyerang batas bintang. Tapi mengapa bayangan malam berkolusi dengan wilayah iblis? Manfaat apa yang bisa diberikan wilayah iblis kepadanya? Yang Kai menatapnya dan bertanya, apakah Tuan tidak dapat menebak alasannya? Mo Huang perlahan menggelengkan kepalanya. Di antara kami bersepuluh, Night Shadow adalah yang paling misterius dan tidak banyak berhubungan dengan orang lain. Faktanya, saya hanya bertemu dengannya beberapa kali dan berbicara kurang dari 10 kata. Raja ini tidak tahu apa-apa tentang temperamennya. Jadi tentu saja aku tidak bisa menebaknya. Petik 2. Yang Kai memasang ekspresi aneh ketika dia bertanya. Ada desas-desus di dunia ini. Seperti Tuan dan yang lainnya. Tidak tahu apakah Kaisar Agung Bayangan Malam adalah pria atau wanita. Apakah ini benar? Mo Huang tertawa terbahak-bahak, tentu saja Night Shadow adalah seorang pria. Bagaimana mungkin ada rumor konyol seperti itu di dunia ini? Saat dia tertawa, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Sulit untuk mengatakan. Raja ini belum pernah melihat wajah aslinya sebelumnya. Yang Kai tercengang. Jadi rumor itu benar. Benar saja. Mo Huang dan yang lainnya tidak tahu apakah Kaisar Agung Bayangan Malam adalah pria atau wanita. Tapi tidak peduli apa jenis kelaminnya. Night Shadow tetaplah Kaisar Agung yang berdiri di puncak dunia ini. Seperti yang dikatakan Mo Huang, apa yang bisa diberikan wilayah iblis padanya? Dia sebenarnya telah berkolusi dengan wilayah iblis. Setelah 10 menit, Li Wuyi kembali. Secara alami, Kaisar Agung Jiwa Tenang juga ada di sini. Ini adalah pertama kalinya Yang Kai melihat Kaisar Agung Jiwa Tenang secara langsung. Pada pandangan pertama, dia akan berpikir bahwa ini adalah pria tua setengah baya dengan penampilan biasa. Tetapi ketika Divine Sense-nya menyapu tempat di mana Kaisar Jiwa Tenang berada, dia tidak dapat mendeteksi aura apapun. Masing-masing dari 10 Kaisar Agung memiliki kemampuan unik mereka sendiri. Misalnya, Mo Huang mahir dalam penjinakan binatang. Kaisar Agung Pil menakjubkan mahir dalam alkimia. Dan Kaisar Agung Jiwa Tenang adalah yang paling mahir dalam jiwa. Tentu saja, sekarang ada Tianyan di dunia ini. Namun, sejak Tianyan merekonstruksi tubuhnya, dia telah pergi berkeliling dunia. Dan sekarang dia tidak tahu di mana dia berada. Itu juga karena kemahiran Kaisar Agung Jiwa Tenang dalam jiwa ilahi sehingga Kaisar Agung Hongchen segera mencarinya setelah meninggalkan Laut Fragmen Bintang. Ingin dia membantunya memecahkan masalah dia dan Wu Kuang berbagi tubuh. Sayangnya, bahkan Kaisar Agung Jiwa Tenang tidak dapat membantunya. Yang Kai ingat bahwa Mo Huang telah menyebutkan bahwa nama asli Kaisar Agung Jiwa Tenang adalah Yao Jun. Begitu kedua belah pihak bertemu, Yao Jun menoleh ke Yang Kai dan bertanya, "Wah, apakah yang kamu katakan itu benar?" Dia jelas telah mendengar tentang situasi di wilayah barat dari Li Wuyi dalam perjalanan ke sini. Jadi dia juga memperhatikan keseriusan situasi dan memasang ekspresi serius. "Tuan, lihatlah dirimu sendiri dan lihat apakah yang dikatakan bocah kecil ini benar," jawab Yang Kai dengan sungguh-sungguh. Yao Jun mengangguk sedikit dan melihat ke arah Mo Huang. Mo Huang berkata, "Tidak ada waktu untuk kalah, ayo berangkat." Raja ini ingin melihat apa yang dilakukan Night Shadow. Yang Kai segera mengaktifkan Space Loss-nya dan membungkusnya. Segera berkomunikasi dengan Space Spirit Beat yang dia berikan kepada Lin Yuner, menyebabkan riak menyebar dan kelompok berempat menghilang. Ketika mereka muncul kembali di tanah tandus di wilayah barat, Yang Kai menemukan bahwa semua orang telah mengubah posisi mereka, dan tempat mereka berhenti jelas bukan tempat yang sama seperti sebelumnya. "Salam, tuan-tuan." Melihat Yang Kai menarik kedua Kaisar Agung begitu cepat, semua orang dari Star Soul Palace sangat gembira dan menangkupkan tinju mereka untuk memberi salam. Hati mereka akhirnya rileks. Sebelumnya, mereka benar-benar tidak berdaya. Tetapi sekarang mereka memiliki dua Kaisar Agung yang mendukung mereka. Mereka secara alami memiliki tulang punggung.
Mo Huang dan Yao Jun dengan lembut mengangguk sebelum membuka mata mereka dan melihat ke depan. Mengerutkan kening. Mereka menemukan bahwa situasi di depan mereka bahkan lebih buruk daripada yang dikatakan Yang Kai kepada mereka. Area yang dicakup oleh Demonic Qi memiliki ukuran lebih dari 2 kali lipat. Itu juga karena Qi Iblis menyebar terlalu cepat sehingga semua orang terpaksa mundur. Tidak dapat tetap di tempat mereka berada. Ketika Yao Lin melihat ayahnya muncul, dia menangis dan melemparkan dirinya ke dalam pelukannya untuk mengeluh. Seolah-olah dia ingin melampiaskan semua ketakutan dan keluhannya. Yao Jun berulang kali menghiburnya. Jelas bahwa dia juga menyayangi putrinya. Tuan, pusat Qi Iblis ini adalah corong pasir yang saya sebutkan sebelumnya. Ada koridor void di sana. Dan Qi Iblis datang dari koridor itu. Jika kita dapat menghancurkan koridor itu, saya pikir kita akan dapat mengatasi krisis ini, kata Yang Kai sambil menunjuk ke depan. Apakah kamu juga melarikan diri dari terowongan itu? Apakah corong itu terhubung ke dunia kecil yang independen? Mo Huang bertanya. Ya, Yang Kai mengangguk. Memahami hal ini, Mo Huang terdiam sejenak sebelum menoleh ke Yao Jun dan bertanya, bisakah kita melihatnya? Yao Jun mengangguk dan berkata padanya, jadilah baik dan tunggu. Ayah dan pamanmu memiliki beberapa hal yang harus dilakukan. Aku tidak mau. Yao Lin cemberut. Ayah, aku ingin kembali ke wilayah timur. Aku ingin kembali ke istana jiwa tenang. Tolong bawa aku kembali dengan cepat. Aku tidak akan lari sendiri. Lagi, di masa lalu, setiap kali dia berlari, dia akan selalu diberi pelajaran oleh jiwa tenang. Tetapi dia tidak pernah berubah. Setiap kali dia menemukan kesempatan, dia diam-diam akan melarikan diri. Setelah menderita kerugian besar kali ini, dia akhirnya ingat betapa baiknya keluarganya dan diam-diam memutuskan untuk tidak pernah meninggalkan istana jiwa tenang lagi. Dunia luar terlalu berbahaya. Jangan ribut-ribut, ayah ada urusan. Ekspresi Yao Jun menjadi serius. Yao Lin ingin terus mengganggunya. Tetapi dia tiba-tiba menunjuk ke Yang Kai dan berkata, jika kamu tidak mendengarkan, aku akan menyerahkanmu kepadanya. Yang Kai tidak bisa membantu tetapi memutar matanya. Hubungan antara kalian berdua begitu dalam. Apa hubungannya denganku? Namun, dia masih menunjukkan taring putihnya padanya dengan kooperatif. Wajah Yao Lin menjadi pucat dan dia dengan cepat melambaikan tangannya. Tidak, tidak, aku akan mendengarkanmu. Ayah, kamu harus segera kembali. Petik 2. Yao Jun mengangguk dan bertukar pandang dengan Mo Huang sebelum mereka berdua terbang ke Demonic Qi yang tak terbatas dan menghilang. Meskipun Demonic Qi sangat korosif dan menular, seorang kultivator masih bisa menahannya jika mereka menggunakan kekuatan penuh mereka. Di sisi lain, pada tingkat Kaisar Agung, itu lebih dari cukup untuk mengabaikan kekuatan Qi Iblis dan membiarkan mereka masuk dan keluar dengan bebas. Dengan keduanya mengambil tindakan, yang lain tidak perlu melakukan apapun selain menunggu dengan tenang. Yang Kai melihat sekeliling dan perlahan berjalan ke sisi Yurumeng. Dia telah menyembuhkan luka-lukanya sementara Lan Xun merawatnya. Namun, telapak tangan Yang Kai telah melukainya dengan sangat parah. Dan bahkan sekarang, wajahnya masih pucat. Darah di pakaiannya sangat mencolok. Apakah dia baik-baik saja? Yang Kai bertanya. Lan Xun perlahan menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang serius. Dia akan bisa pulih dalam beberapa hari. Apakah kakak senior Li terluka oleh Kaisar Agung Bayangan Malam? Sebelumnya, Yurumeng dan Yang Kai pergi ke koridor void bersama-sama. Tetapi setelah kembali, mereka berakhir dalam keadaan seperti itu. Yang Kai juga membawa kembali informasi tentang Kaisar Agung Bayangan Malam yang menjaga koridor void. Jadi dia secara alami menebak ini. Mendengar ini, Yang Kai merasa canggung dan tidak tahu bagaimana menjelaskan dirinya sendiri. Jadi dia hanya bisa mencoba untuk tidak jelas. Dia tidak bisa mengatakan bahwa Yurumeng telah terluka olehnya. Jadi tidak mungkin dia bisa menjelaskan dirinya sendiri. Untungnya, Lan Xun tidak mengajukan pertanyaan apapun. Saudari junior juga sedikit lelah. Istirahat dulu. Aku akan mengurus semuanya di sini. Yang Kai menatapnya dengan prihatin. Mungkin karena Kaisar Agung bulan cerah, tapi Lan Xun selalu linglung. Ditambah dengan pertemuannya sebelumnya, dia benar-benar terlihat kelelahan. Mendengar ini, Lan Xun mengangguk. Kalau begitu aku harus merepotkan kakak Yang. Mengatakan demikian, dia berjalan ke samping dan duduk bersila. Yang Kai melihat sekeliling dan memperhatikan bahwa semua orang mengatur pernapasan mereka dan memperhatikan Qi Iblis. Jadi dia diam-diam mengirim transmisi suara ke Yurumeng. Bagaimana perasaanmu? Yurumeng membuka matanya dan meliriknya sebelum menutupnya lagi. Tidak mengucapkan sepatah kata pun. Aham, wajah Yang Kai menjadi canggung dan nada suaranya menjadi sangat lembut. Apakah kamu marah? Ini adalah masalah yang jelas. Jadi Yurumeng pasti marah. Jika itu dia, Yang Kai memperkirakan dia juga akan marah. Namun,
Situasi pada saat itu benar-benar mengerikan. Dan dia hanya ingin menghancurkan koridor Void sesegera mungkin. Tetapi pada saat kritis itu, Yuru Meng telah menggunakan teknik rahasia segel hatinya untuk mengganggunya. Jadi di saat putus asa, dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Kamu seharusnya menjelaskan kepadaku. Yang Kai menggaruk wajahnya. Jika kamu menjelaskannya sebelumnya, aku tidak akan melakukannya. Jika kamu tidak bisa mengatasinya, aku akan membiarkanmu memukulku sekali. Tidak, 10 kali. Jangan marah. Itu tidak baik jika orang lain tahu. Petik 2. Omong-omong, bagaimana kamu akan menjelaskan ini kepada Kaisar Agung Bayangan Bunga? Li Siqing adalah murid Flower Shadow Great Emperor. Tidak mungkin dia tidak peduli dengan muridnya sendiri. Dia adalah Kaisar Agung dan juga Tuan Li Siqing. Kamu dapat menipu orang lain. Tetapi dapatkah kamu menipu dia? Bagaimana jika identitas kamu terungkap? Petik 2. Setelah berbicara sebentar, Yuru Meng benar-benar mengabaikan Yang Kai dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Rambut Yang Kai berdiri tegak saat dia bergumam pada dirinya sendiri seperti orang gila. Tetapi pada akhirnya, dialah yang salah. Jadi dia hanya bisa menggertakkan giginya dan menelan amarahnya. Pada akhirnya, dia dengan enggan berkata, "Kalau begitu kamu harus menyembuhkan lukamu dulu. Hubungi aku jika kau butuh sesuatu." Mengatakan demikian, dia berjalan ke depan. Kembali, Yuru Meng tiba-tiba memanggil. Yang Kai berhenti dan bertanya, "Apakah kamu tidak mengabaikanku? Mengapa kamu memanggil saya kembali?" Petik 2. "Aku menyuruhmu untuk kembali." Yuru Meng menggertakkan giginya. Yang Kai dengan keras kepala berkata, "Apa yang ingin kamu lakukan? Katakan dulu. Apakah kamu akan kembali?" Yang Kai sangat marah sehingga dia tidak bisa menahan tawa. "Kaulah yang mengabaikanku. Dan kaulah yang memintaku untuk kembali. Apa yang kamu inginkan? Mengapa wanita ini bertingkah seperti anak kecil?" Dia belum pernah bertemu seorang wanita dengan kepribadian seperti itu sebelumnya. Jadi meskipun itu menyegarkan, itu juga agak tak tertahankan. "Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Apakah kamu marah dengan saya atau mengabaikan saya? Setelah masalah ini, kamu dapat pergi dengan cara kamu sendiri dan saya akan menyeberangi jembatan kayu saya sendiri. Kita tidak akan ada hubungannya satu sama lain." Yang Kai menguatkan hatinya dan mengatakan apa yang ingin dia katakan selama ini. Tiba-tiba merasakan kepuasan yang luar biasa, seolah-olah dia baru saja melampiaskan amarahnya. Yuru Meng segera marah. Seluruh tubuhnya gemetar saat dia berteriak. "Kamu benar-benar berani mengatakan hal seperti itu kepadaku. Pria bau yang tidak berperasaan." Yang Kai mencibir. "Saya pria yang bau. Kamu dan saya hanyalah orang asing yang bertemu secara kebetulan. Andalah yang bersikeras menggunakan semacam teknik rahasia untuk menyatukan kita secara paksa. Bagaimana kamu bisa memaksakan suatu hubungan? Apalagi teknik rahasia omong kosong itu, kamu tidak mengerti orang seperti apa saya. Itulah sifat saya yang sebenarnya. Jika kamu tidak tahan, kamu harus segera menghapus teknik rahasia ini." Petik 2. Dalam mimpimu, Yuru Meng mencibir. "Terserah kamu, setelah masalah ini, kita akan berpisah." "Bagus. Karena kamu berkata begitu, aku akan memberitahu mereka bahwa aku adalah Li Siqing palsu sekarang. Li Siqing yang asli telah lama dibunuh olehku." Sudut mata Yang Kai berkedut saat dia dengan keras kepala berkata, "Itu urusanmu sendiri. Apa hubungannya denganku?" Mendengar ini, Yuru Meng terdiam. Yang Kai diam-diam menoleh dan melihatnya diam-diam menatapnya dengan ekspresi putus asa. Dia mencibir dalam hatinya. "Apa menurutmu aku akan berhati lembut hanya dengan menunjukkan ekspresi seperti itu? Aku akan mengambil kesempatan ini untuk memutuskan semua hubungan denganmu." Berpikir demikian, Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah dan berdiri di samping Yuru Meng, menggosok dagunya saat dia melihat ke arah langit. Yuru Meng tersenyum. "Duduklah di sampingku. Cukup. Jangan memaksakan keberuntunganmu." Yang Kai memutar matanya. "Duduk." Yang Kai melirik ke depan. Tidak akan baik jika mereka melihat ini. Yuru Meng melengkungkan bibirnya tetapi tidak bersikeras. Setelah berinteraksi dengannya beberapa kali, Yang Kai menemukan bahwa Yuru Meng tidak sulit bergaul. Tetapi dia mengubah sikapnya lebih cepat daripada membalik halaman buku. Setiap kali mereka berselisih, seolah-olah dia telah menjadi orang yang sama sekali berbeda, tetapi juga mudah untuk membujuknya. Dia hanya bisa mengucapkan beberapa kata lembut dan mengikuti kata hatinya. "Tidak ada hubungannya." Yang Kai bertanya, "Apakah kamu benar-benar membunuh Li Siqing?" Yuru Meng menjawab, "Aku hanya bercanda. Aku tidak membunuhnya." Yang Kai mengangguk dan merasa lega. Jika Li Siqing benar-benar terbunuh, tidak akan ada cara untuk menjelaskan sesuatu kepada Kaisar Agung Bayangan Bunga. Meskipun situasi saat ini tidak mudah untuk dihadapi, Li Siqing masih hidup.
Bahkan jika Kaisar Agung Bayangan Bunga telah menemukan penyamaran Yu Rumeng, dia seharusnya tidak melakukan apapun padanya. Paling-paling, dia akan menggunakan semacam metode untuk memaksanya mengungkapkan keberadaan Li Siking. Tiba-tiba, Yu Rumeng bertanya, apakah kamu ingin melihat penampilanku yang sebenarnya? Karena dia berpura-pura menjadi Li Siking, dia secara alami menggunakan penampilan Li Siking untuk menyembunyikan penampilan aslinya. Yang Kai tersenyum dan berkata, apakah kamu cantik atau jelek tidak masalah bagiku. Kata-kata ini adalah kebenaran. Dengan teknik rahasia segel hati, tidak peduli bagaimana Yu Rumeng dilahirkan, Yang Kai tidak akan terpengaruh kecuali teknik rahasia itu dihilangkan. Yu Rumeng tersenyum manis. Jangan khawatir, itu tidak akan lebih buruk dari sekarang. Jangan terganggu. Sembuhkan lukamu dulu. Kita bisa membicarakan ini nanti, kata Yang Kai sebelum terdiam. Dalam hatinya, dia bertanya-tanya apakah dia harus mengambil kesempatan ini untuk memeriksa kondisinya dengan Kaisar Agung Jiwa Tenang dan melihat apakah dia bisa menemukan cara untuk menghapus teknik rahasia segel hati. Kalau tidak, dengan adanya teknik rahasia ini, dia akan selalu dikekang oleh Yu Rumeng. Dia tidak merasakan penolakan apapun terhadapnya, tapi itu masih efek dari teknik rahasia. Namun, begitu pikiran ini muncul, Yang Kai segera menolaknya. Bukan karena Yu Rumeng telah mengatakan bahwa bahkan Kaisar Agung tidak akan mampu memecahkan teknik rahasia ini. Yang Kai merasa bahwa dia jelas sedang membual. Teknik rahasia segel hati memang aneh. Tetapi bagaimanapun juga, itu masih dalam lingkup teknik rahasia jiwa ilahi. Kaisar Agung Jiwa Tenang mahir dalam teknik rahasia ini. Jadi jika dia mengambil tindakan, dia mungkin bisa memecahkannya. Kuncinya adalah bahwa laut pengetahuan Yang Kai memiliki harta karun seperti teratai pemanasan jiwa 7 warna. Jika dia meminta bantuan Kaisar Agung Jiwa Tenang, keberadaan harta ini tidak mungkin disembunyikan. Yang Kai tidak dapat menentukan apakah Kaisar Agung Jiwa Tenang akan tergoda oleh teratai pemanasan jiwa 7 warna. Jika dia benar-benar memimpin serigala ke dalam rumah, tidak mungkin untuk membersihkan kekacauan itu. Mungkin dia bisa meminta bantuan senior Tianyan. Sayangnya, Yang Kai tidak tahu di mana Tianyan berada. Semua orang menunggu dengan tenang saat waktu perlahan berlalu. Ki Iblis terus menyebar keluar, tidak melambat sedikit pun. Dalam beberapa hari berikutnya, semua orang telah dipaksa kembali beberapa kali. Jika seseorang melihat ke bawah dari langit, puluhan ribu kilometer di sekitar laut pasir tak berujung telah ditutupi oleh demonic Qi dan direduksi menjadi Demon Earth. Fakta bahwa Mo Huang dan Yao Jun, yang telah pergi beberapa hari yang lalu, masih tidak memiliki tanggapan membuat Star Soul Palace dan yang lainnya, yang sangat percaya diri pada mereka, khawatir. Jika bahkan dua Kaisar Agung ini hilang, batas bintang akan selesai. Tapi apa sebenarnya yang bisa menjebak begitu banyak Kaisar Agung? Dalam sekejap mata, 10 hari lagi berlalu, dan area yang dicakup oleh Ki Iblis telah meluas hingga lebih dari 100.000 kilometer. Wajah semua orang dipenuhi dengan kekhawatiran. Jika mereka tidak menemukan cara untuk mengatasi situasi ini, seluruh wilayah barat dan bahkan batas bintang akan dipenuhi dengan Ki Iblis. Pada saat itu, miliaran pembudidaya akan direduksi menjadi keberadaan ras iblis. Pada saat inilah orang-orang yang telah pergi ke sekte besar wilayah barat kembali. Beberapa dari mereka telah keluar, tetapi hanya satu yang kembali, penuh luka dan hampir tidak bernapas. Semua orang terkejut dan dengan cepat membantunya sembuh. Yang Kai juga mengeluarkan pil kaisar yang telah dia sempurnakan dan memberinya makan. Pria ini adalah pelindung Istana Jiwa Bintang dan nama keluarganya adalah Chu. Yang Kai tidak tahu nama spesifiknya, tetapi dia mendengar semua orang memanggilnya pelindung Chu. Setelah menstabilkan luka-lukanya dengan susah payah, hal pertama yang dikatakan pelindung Chu ini ketika dia membuka matanya menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Ribuan orang dari Sekte Star Point semuanya menjadi iblis. Apa? Sue Zeng mau terkejut. Sebelumnya, mereka bertanya-tanya mengapa pelindung Chu ini, seorang Master Realem Kaisar Orde Kedua, yang bisa berada di peringkat teratas di seluruh batas bintang, dan hanya pergi untuk menyampaikan pesan. Bagaimana dia bisa dipukuli dengan sangat buruk? Dengan perlindungan Istana Jiwa Bintang, bagaimana mungkin Sekte Wilayah Barat berani bertindak begitu gegabah? Sekarang dia mendengar ini, dia tiba-tiba mengerti. Ribuan orang dari Sekte Titik Bintang semuanya jatuh ke dalam kegilaan. Ekspresi Xiao Yu yang menjadi serius. Pelindung Chu, apakah kamu melihat ini dengan jelas? Hal semacam ini tidak bisa diucapkan dengan enteng. Petik 2. Pelindung Chu tersenyum pahit. Luka saya diberikan kepada saya oleh Master Sekte Star Point Lian Zeng dan beberapa tetua. Bagaimana saya bisa salah? Sekte Titik Bintang adalah salah satu sekte teratas di wilayah barat, dan Master Sektenya Lian Zeng secara alami adalah Master Realem Kaisar Orde Ketiga.
Sekte juga memiliki lebih dari selusin Master Emperor Realm. Jika itu adalah Master Realm Kaisar Orde kedua lainnya yang telah jatuh ke tempat yang berbahaya seperti itu, mereka pasti akan mati. Pelindung Chu ini berasal dari Istana Jiwa Bintang dan memiliki warisan sekte yang kuat. Jadi dia baru saja melarikan diri. Mendengar ini, ekspresi semua orang menjadi sangat jelek. Ribuan orang dari Sekte Titik Bintang semuanya menjadi bingung. Adegan ini agak akrab, dan semua orang tidak bisa menahan diri untuk berpikir kembali ke istana biasa beberapa tahun yang lalu. Seluruh istana biasa telah dibingungkan, dan bahkan Tuan Istana Lei Gu tidak terkecuali. Sekarang, tampaknya kesadaran iblis ini tidak hanya membuat jebakan di domain selatan, tetapi juga di domain barat. Namun, tidak ada yang terjadi di wilayah barat sampai saat ini, ketika pelindung Chu ini pergi untuk memberitahu mereka. Ekspresi Yang Kai berubah. Semuanya. Aku tiba-tiba teringat sesuatu. Apa? Xiao Yu yang melihat ke arahnya. Ketika saya mengejar Lei Gu, dia sepertinya berlari menuju wilayah barat. Tetapi di bawah pengejaran saya yang tanpa henti, dia hanya bisa melarikan diri ke rawa selatan dan akhirnya dibunuh oleh saya. Sue Zeng mau mengangkat alisnya. Maksudmu Lei Gu ingin bergabung dengan kesadaran iblis lainnya? Yang Kai berkata, sekarang sepertinya dia benar-benar memiliki pemikiran seperti itu. Tidak bagus. Ekspresi Xiao Yu yang tiba-tiba berubah saat dia menoleh ke Kaisar Realem Istana Bintang Jiwa di dekatnya dan berkata, cepat hubungi yang lain dan lihat apakah ada tanggapan. Mendengar ini, Sue Zeng Mao dan yang lainnya juga memikirkan sesuatu. Mata mereka berkedut saat mereka menunggu dengan tenang. Sesaat kemudian, alam Kaisar dari Istana Jiwa Bintang perlahan-lahan menggelengkan kepala, menunjukkan bahwa mereka tidak dapat menghubungi rekan murid mereka. Wilayah Barat selesai. Beberapa dari mereka, aku khawatir mereka juga hancur, kata Xiao Yu yang dengan ekspresi jelek. Pelindung Chu nyaris lolos, tetapi yang lain mungkin tidak seberuntung itu. Tidak dapat menghubungi mereka adalah tanda terbesar. Sebuah cahaya aneh melintas di mata Yang Kai saat dia bertanya dengan kaget. Apakah Penatua Xiao bermaksud bahwa wilayah barat telah diperintah oleh ras iblis? Xiao Yu yang tersenyum pahit. Pikirkan baik-baik tentang penyebaran istana biasa. Jika bukan karena kamu, seperti apa domain selatan sekarang? Petik 2. Seluruh tubuh Yang Kai menjadi dingin saat dia berteriak dengan getir. Ras iblis mendatangkan malapetaka, dan semua makhluk hidup menderita. Xiao Yu yang berkata, skema istana lain hancur karenamu. Tapi berapa banyak darimu yang ada di dunia ini? Di sisi domain selatan, setidaknya, istana jiwa bintang saya masih bisa melawan. Bahkan jika skema istana biasa berhasil di masa lalu, mungkin bukan tidak mungkin bagi kita untuk bertarung. Tapi di sisi wilayah barat, bahkan istana pembunuh bayangan tampaknya telah berkolusi dengan ras iblis. Jadi bagaimana sekte lainnya bisa tetap tanpa cedera? Itu benar. Sekarang bahkan Kaisar Agung Bayangan Malam secara pribadi menjaga koridor Void. Bagaimana situasi dengan semua sekte teratas seperti Sekte Titik Bintang dan ribuan muridnya? Situasi di domain selatan dan domain barat seharusnya serupa. Tetapi karena Yang Kai telah ikut campur dan menarik bala bantuan kuat yang tak terhitung jumlahnya, krisis telah diselesaikan. Wilayah barat tidak seberuntung itu. Pada saat ini, ekspresi Yang Kai dan Li Wuyi tiba-tiba berubah saat mereka saling melirik. Segera, mereka berdua menghilang dari tempat. Selusin kilometer jauhnya, sesosok sosok diam-diam bersembunyi di bawah gundukan pasir. Diam-diam mengamati tempat berkumpulnya orang-orang dari domain selatan. Ketika dia melihat sosok Yang Kai dan Li Wuyi tiba-tiba menghilang, dia tahu ada sesuatu yang salah dan segera melarikan diri ke arah tertentu. Namun, setelah berlari beberapa langkah, orang ini tiba-tiba berhenti karena di depannya, seseorang berdiri di atas angin, menatapnya dengan dingin. Li Wuyi, ekspresi pria itu berubah saat dia berteriak, segera mengenali identitas Li Wuyi. Dia dikenal sebagai orang nomor satu di bawah Great Emperor Realm, dan seperti yang diharapkan, dia sangat mengintimidasi. Orang ini tidak berani menghadapinya secara langsung, dengan cepat berbalik dan melarikan diri ke arah lain. Kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Yang Kai menghalangi jalannya seolah-olah dia telah meramalkan ini dan mengulurkan tangannya untuk menamparnya. Persetan, pria itu berteriak. Tubuhnya yang semula normal tiba-tiba meledak dengan demonic ki. Auranya melonjak saat dia meninju. Tampaknya berniat untuk membunuh Yang Kai dalam satu pukulan. Kultivasinya juga tidak lemah. Setidaknya di alam Kaisar Orde kedua, ditambah dengan letusan ki iblis. Bahkan Master Realem Kaisar Orde ketiga biasa tidak akan mampu menahan tinjunya. Namun, Yang Kai tidak mencoba menghindar dan malah menggunakan Heaven Covering Hand-nya untuk menamparkan. Dengan ledakan keras, ki iblis menghilang dan rahang pria itu jatuh. Seolah-olah dia tidak menyangka bahwa dengan kultivasi yang sama,
dia tidak akan mampu menahan serangan telapak tangan ini. Ketidakpercayaan memenuhi matanya saat dia langsung menabrak pasir. Dengan paksa menekan darah yang melonjak di hatinya saat dia terjun ke pasir. Tampaknya mengolah semacam teknik rahasia. Dia seperti ikan di air di pasir ini. Menyelam lebih dari 1000 meter sebelum dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Li Wui tidak bergerak dari posisi semula. Tetapi hukum luar angkasa di sekitarnya berfluktuasi dengan liar saat dia perlahan mengulurkan tangan ke arah pria itu melarikan diri. Tiba-tiba mengepalkan tangannya. Sebuah erangan teredam datang dari 1000 meter di bawah. Pergi dari sini, Li Wui berteriak sambil mengangkat tangannya. Saat pasir dan debu beterbangan, seseorang terlempar keluar. Tanpa memberinya kesempatan untuk melawan, Yang Kai melangkah maju dan mengarahkan jarinya ke dadanya, menyegel usahanya untuk melawan. Baru pada saat inilah Yang Kai dapat dengan jelas melihat wajah orang ini. Wajahnya kuning dan kulitnya tipis, seolah-olah dia memiliki pengaruh buruk. Tetapi dia tidak diragukan lagi adalah alam Kaisar Orde Kedua. Namun, demon Qi yang mengepul di sekitar tubuhnya dengan jelas menunjukkan identitasnya sebagai orang luar. Kesadaran iblis lain. Setelah dikunci oleh kekuatan luar angkasa Yang Kai, dia tidak panik sedikit pun dan hanya menatap dingin pada Yang Kai. Matanya berkedip dengan tekad saat dia dengan dingin berteriak, "Ras iblis itu abadi." Begitu kata-kata ini keluar, Yang Kai tahu ada sesuatu yang salah. Jadi dia dengan cepat mengangkat tangannya untuk meraihnya, ingin memenjarakannya sepenuhnya. Tetapi sudah terlambat. Suara sesuatu yang hancur tiba-tiba terdengar dari tubuh orang ini. Dan segera setelah itu, vitalitas orang ini dengan cepat surut. Cahaya di matanya juga meredup. Yang Kai membeku di tempat, ekspresinya sedikit berkedut. Li Wui berjalan mendekat, menatapnya. Dan kemudian pada pria itu, "Mati?" Yang Kai berkata dengan sungguh-sungguh, hancurkan meridiannya sendiri. Li Wui terkejut, sangat menentukan. Seperti kata pepatah, lebih baik mati daripada hidup. Jadi baik Yang Kai maupun Li Wui tidak menyangka bahwa orang ini akan memilih untuk bunuh diri segera setelah dia ditangkap. Jelas, dia tidak ingin jatuh ke tangan musuhnya untuk menghindari siksaan dan rasa sakit yang tidak perlu. Ini adalah Master Realem Kaisar Orde Kedua, bukan anjing atau kucing acak. Ini adalah pertama kalinya Li Wui mengalami hal seperti ini. Tapi itu bukan pertama kalinya Yang Kai melihatnya. Ketika dia mengejar Lei Gu ke rawa selatan dan memikatnya ke dalam pengepungan Fan Wu dan yang lainnya, Lei Gu juga mengucapkan kata-kata itu sebelum dia menghancurkan dirinya sendiri. Ras iblis itu abadi? Adegan yang mirip, Yang Kai akhirnya menyaksikan kebiadaban di Menrace. Masing-masing dari mereka tidak peduli dengan kehidupan mereka sendiri. Dengan santai menghancurkan diri sendiri atau memutuskan meridian mereka sendiri seolah-olah mereka tidak mencari kematian, melainkan melakukan sesuatu yang mulia dan mulia. Karena pria itu sudah mati, tentu saja tidak ada yang bisa mereka tanyakan. Mereka berdua membawa mayat itu kembali dan melemparkannya ke tanah. Setelah meliriknya sejenak, pelindung Chu berkata, "Aku ingat pria ini. Dia adalah penatua dari Sekte Titik Bintang. Dia menyerang saya sebelumnya. Tetapi saya tidak berharap dia mengejar saya." Petik 2. Xiao Yu yang melihat ke kejauhan dan berkata dengan penuh arti, "Aku khawatir dia bukan satu-satunya yang mengejar kita." Meskipun mereka tidak dapat mendeteksi aura apapun, karena seorang penatua dari Sekte Star Point telah muncul, kemungkinan orang-orang dari Sekte Star Point lainnya bersembunyi di dekatnya, dan bahkan ras iblis dari Sekte Wilayah Barat lainnya akan menyerbu. Untuk mengamati, meskipun wilayah Barat sepi, Martial Dao tidak lemah. Jumlah dan kualitas Master Emperor Realem kira-kira sama dengan 3 wilayah lainnya. Jika tebakan mereka sebelumnya benar dan seluruh wilayah Barat telah jatuh, maka situasi saat ini tidak baik. Ini setara dengan membuat musuh keluar dari semua tuan di wilayah barat. Bahkan dengan keberadaan seperti Li Wui yang menjaga tempat ini, itu tidak menambah banyak rasa aman. Lagi pula, mereka memiliki Kaisar Sudo seperti Li Wui di pihak mereka. Jadi siapa yang bisa menjamin bahwa pihak lain tidak memilikinya? Orang-orang yang telah menangkap Yao Lin dan Lin Yuner sebelumnya adalah semua Master Kaisar Sudo yang belum menunjukkan diri mereka. Semua orang hanya bisa berdoa agar Kaisar Agung ini akan kembali dari corong pasir sesegera mungkin sehingga mereka dapat memiliki tulang punggung. Sementara semua orang berjaga-jaga, Yang Kai tiba-tiba mengeluarkan teriakan lembut dan menatap area yang diselimuti oleh demon Qi. "Kamu memperhatikan?" Li Wui juga melihat ke depan. Yang Kai mengerutkan kening. Sejak senior berkata begitu, sepertinya persepsiku benar. Li Wui mengangguk. Tingkat penyebaran Qi iblis telah melambat. Mata Yang Kai berbinar. Sepertinya Qi iblis yang keluar dari terowongan tidak ada habisnya. Jika itu masalahnya, situasinya tidak terlalu kritis. Sebelum ini,
Dia khawatir wilayah barat akan sepenuhnya ditutupi oleh Demonic Ki. Lagi pula, jika itu masalahnya, wilayah barat akan benar-benar selesai. Namun, dari kelihatannya, akan sulit bagi Ki Iblis ini untuk menutupi seluruh wilayah barat. Meskipun daerah sekitarnya tidak kecil, dibandingkan dengan seluruh wilayah barat, itu masih setetes di lautan. Xiao Yuyang, Sue Zhengmao, dan yang lainnya juga memperhatikan hal ini dan mau tidak mau menjadi bersemangat. Setelah menunggu beberapa hari, mereka akhirnya menerima kabar baik. Seperti yang telah diamati semua orang, tingkat penyebaran Ki Iblis memang melambat secara signifikan. Dan seiring berjalannya waktu, tanda-tanda ini menjadi lebih jelas. 3 hari kemudian, Ki Iblis akhirnya berhenti menyebar dan malah stabil, mencakup radius sekitar 200.000 kilometer. Pada saat itu, gangguan samar datang dari bumi iblis. Ekspresi semua orang menjadi serius saat mereka mendengarkan dengan penuh perhatian. Sesaat kemudian, Sue Zhengmao mengerutkan kening. Mengapa rasanya seperti ada sesuatu yang datang dari sana? Ekspresi Li Wei menjadi serius saat dia berkata, ini bukan seperti, tetapi mereka benar-benar datang, dan ada beberapa dari mereka. Mendengar ini, ekspresi semua orang menjadi waspada. Tetapi pada saat yang sama, mereka juga penasaran dengan apa yang bisa bergerak bebas di lingkungan seperti itu. Dengan suara gemuruh, itu seperti guntur yang menggelinding di tanah, atau suara langkah kaki yang tak terhitung jumlahnya. Setelah menunggu lama, semua orang tiba-tiba melihat sosok kecil di Ki Iblis. Sosok-sosok ini tingginya sekitar 2 hingga 3 kaki dan bulat seperti semangka. Namun, makhluk aneh ini jelas merupakan jenis bentuk kehidupan, tetapi masing-masing dari mereka sangat jelek. Alasan mengapa tubuh mereka begitu bulat adalah karena masing-masing dari mereka memiliki perut bundar dan kulit mereka yang terbuka berwarna gelap, seolah-olah mereka adalah kumpulan kejahatan dan kekacauan. Apa ini? Mata Indah Lansun melebar karena terkejut saat dia menatap kelompok makhluk aneh ini. Ini adalah pertama kalinya dia melihat keberadaan seperti itu. Dan meskipun agak jelek, itu masih cukup menarik untuk dilihat, terutama setelah jumlahnya mencapai level tertentu. Ras iblis, mata Yang Kai menyipit. Sosok bulat dan pendek itu maju ke depan tanpa mempedulikan kehidupan mereka sendiri. Dan pemandangan di depannya membawa kembali beberapa kenangan yang tidak menyenangkan. Namun, dalam ingatannya, iblis berwarna merah atau hijau, sedangkan yang ada di depannya berwarna hitam. Apakah itu merah atau hijau? Mereka semua dikenal sebagai iblis peledak di wilayah iblis karena metode serangan mereka adalah dengan menghancurkan tubuh mereka sendiri. Kultivasi mereka tidak di alam Dao. Tetapi setelah meledak, mereka dapat menghasilkan kekuatan yang tak terbayangkan. Ketika iblis merah meledak, mereka dapat menyebabkan kerusakan besar. Sedangkan ketika iblis hijau meledak, mereka dapat melepaskan ki iblis yang beracun. Bahkan ras iblis sendiri tidak mau terkontaminasi oleh racun iblis hijau. Jika bahkan iblis merah dan iblis hijau bisa meledak, bagaimana dengan iblis hitam ini? Bahkan jika dia menggunakan jari kakinya untuk berpikir, Yang Kai masih bisa menebak bagaimana mereka menyerang. Ini juga dianggap Demon Rache, ekspresi Xiao Yu yang aneh. Jika semua ras iblis seperti ini, dia sendiri yang bisa meratakan seluruh wilayah iblis. Yang Kai berkata dengan sungguh-sungguh, ratusan ras wilayah iblis masing-masing memiliki kemampuan ilahi bawaan yang unik. Ini pasti iblis peledak, dan mereka akan meledak. Meledak, Sue Zhengmao mengerutkan kening. Tidak ada yang memperhatikan Yu Rumeng tiba-tiba melirik Yang Kai dengan heran. Tetapi dia dengan cepat menarik pandangannya dan diam-diam duduk untuk bermeditasi. Yang Kai perlahan menggelengkan kepalanya. Kamu seharusnya tidak meremehkan iblis peledak ini. Karena mereka dapat muncul di sini. Itu berarti wilayah iblis benar-benar terhubung ke batas bintang. Corong pasir mungkin merupakan jalur antara dua dunia besar, dan mereka hanyalah gelombang pelopor pertama. Jika kita tidak bisa menghancurkan lorong itu, lebih banyak Demon Rache akan datang ke Star Boundary. Ekspresi Sue Zhengmao menjadi serius. Sepertinya kita hanya bisa berharap bahwa beberapa master hebat itu berhasil dan mundur. Saat mereka berbicara, serangkaian suara gemuruh tiba-tiba datang dari bawah. Melihat ke atas, kata-kata Yang Kai menjadi kenyataan. Tubuh bulat dari iblis hitam ini semua meledak satu demi satu. Kekuatan mereka tidak terlalu besar. Tetapi setelah mereka meledak, sejumlah besar ki iblis menyebar dari daging mereka yang hancur, mewarnai tanah menjadi hitam, menyebabkan situasi tiba-tiba memburuk. Ekspresi Li Wei berubah saat dia bertanya. Wilayah iblis tidak ingin menggunakan metode seperti itu untuk menyerang batas bintang, bukan? Tempat di mana iblis hitam meledak telah direduksi menjadi bumi iblis. Jika wilayah iblis memiliki iblis hitam yang cukup, mereka bahkan tidak perlu mengirim master yang kuat. Yang perlu mereka lakukan adalah terus-menerus mengirimkan Black Demon. Bagaimanapun,
Ras iblis semacam ini memiliki status rendah di wilayah iblis. Jadi tidak ada yang peduli dengan hidup atau mati mereka. Mereka sendiri ada untuk ledakan terakhir. Namun, ini jelas tidak mungkin. Tidak peduli berapa banyak iblis hitam yang ada. Mereka tidak akan mampu menghancurkan seluruh batas bintang. Yang Kai diam-diam menebak bahwa wilayah iblis ingin terlebih dahulu merebut sepotong wilayah di batas bintang dan menggunakannya sebagai fondasi mereka sebelum secara bertahap melahap seluruh batas bintang. Serangkaian ledakan terdengar, dan tidak diketahui berapa banyak iblis hitam yang meledak. Semua orang melihat sekeliling dan melihat bahwa iblis hitam terus menyebar, terus-menerus memperluas jangkauan bumi iblis. Yang Kai menarik napas dalam-dalam dan perlahan berkata, "Semuanya, meskipun seharusnya tidak banyak berpengaruh, saya pikir kita harus mencoba menghentikan mereka atau setidaknya memperlambat mereka." Semua orang mengangguk ringan. Yang Kai berkata, "Maka semua orang harus berhati-hati agar tidak terkorosi oleh ki iblis. Jika kamu melihat ada yang salah, segera mundur." Petik 2. Mengatakan demikian, dia adalah orang pertama yang bergegas. Dalam sekejap mata, Yang Kai sudah tiba di tepi bumi iblis. Menjangkau tangannya, Yang Kai memanggil Million Sword dan mengirim mereka terbang ke depan. Cahaya pedang raksasa memotong segerombolan iblis hitam, membunuh ratusan dan ribuan dari mereka tanpa suara. Namun, bahkan setelah mereka mati, mereka masih meledak dan melepaskan ki iblis mereka. Situasi ini seperti yang Kai katakan sebelumnya. Bahkan jika dia mencoba menghentikan mereka, itu tidak akan banyak berpengaruh. Karena membunuh iblis hitam ini tidak akan menyelesaikan masalah ki iblis yang menyebar di udara. Paling-paling, itu akan memperlambat laju di mana tanah iblis berkembang. Tetapi pada saat ini adalah satu-satunya hal yang bisa dilakukan Yang Kai. Ratusan ras wilayah iblis juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Exploding Demons tidak diragukan lagi adalah level terendah dari keberadaan. Kecerdasan mereka rendah dan mereka sering menjadi pengikut ras iblis lainnya. Tetapi justru karena kecerdasan mereka yang rendah, mereka dapat bertindak tanpa rasa takut akan kematian dan menganggap penghancuran diri sebagai misi mereka. Meskipun Yang Kai memegang jutaan pedang di tangannya, menebas demons peledak yang tak terhitung jumlahnya seperti sedang memotong sayuran, dia masih tidak dapat membuat mereka ragu sedikitpun. Mereka terus muncul dari pusat bumi iblis. Bahkan tidak repot-repot melihat Yang Kai saat mereka terus maju, meledakkan tubuh mereka di tempat yang tepat. Ini pada dasarnya adalah situasi yang dihadapi semua orang. Sebagian besar orang yang hadir berada di Kaisar Realem, dengan pengecualian Yao Lin. Jadi berurusan dengan demons peledak ini sangat sederhana. Salah satu dari mereka dapat dengan mudah membunuh mereka. 1.000, 10.000, 20.000, 30.000. Yang Kai tidak tahu berapa banyak iblis peledak yang telah dia bunuh. Tetapi dia sudah bergegas ke bumi iblis dan sekarang mendekati wilayah tengah. Sepanjang jalan, tanah dipenuhi dengan mayat iblis hitam. Tetapi bukannya darah. Yang mengalir keluar dari mereka adalah cairan hitam pekat. Hal-hal inilah yang telah mengubah bumi menjadi bumi iblis. Pada saat ini, perbedaan antara kultivasi mereka dengan cepat menjadi jelas. Meskipun Realem Kaisar Orde Pertama dan Orde Kedua mampu memotong kekacauan dengan cepat, terbungkus dalam ki iblis untuk waktu yang lama juga akan menghabiskan banyak kekuatan mereka. Mereka harus terus-menerus waspada terhadap korosi ki iblis. Tidak berani membiarkannya mencemari mereka. 4 jam kemudian, para Master Realem Kaisar Orde Pertama pada dasarnya semua mundur. Setengah hari kemudian, Alam Kaisar Orde Kedua juga mundur. Setelah itu, para pembudidaya Orde Ketiga juga mundur. Hanya Yang Kai dan Li Wuyi yang tersisa. Keduanya mendatangkan malapetaka di bumi iblis. Tidak mengherankan bagi Li Wuyi untuk bisa bertahan untuk waktu yang lama. Bagaimanapun, dia adalah Kaisar Sudo, orang terkuat di bawah alam Kaisar Agung. Bagi Yang Kai untuk dapat melakukannya cukup mengejutkan. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Yang Kai sama sekali tidak takut dengan korosi ki iblis ini. Dia bahkan tidak waspada terhadap hal itu dan hanya membiarkan dirinya terkena itu. Yuru Meng mengikuti dari belakang Yang Kai. Sejak Yang Kai bergegas masuk, dia telah mengikutinya dengan cermat. Tetapi dia hanya mengikutinya dan tidak berniat membunuh iblis hitam itu. Yang Kai hanya mengatakan beberapa patah kata padanya. Tetapi dia sudah menjadi bermusuhan. Hampir menyebabkan Yang Kai membunuhnya dengan pedangnya. Seolah-olah iblis hitam tidak bisa ditebang. Setelah seharian penuh, Yang Kai tiba-tiba berhenti mengayunkan pedangnya. Memutar kepalanya untuk melihat sekeliling. Dia menemukan bahwa sekelilingnya dipenuhi dengan mayat yang rusak dan udara dipenuhi dengan bau yang tidak sedap. Seluruh dunia tiba-tiba menjadi sangat damai. Tanpa suara ledakan yang terus-menerus dan lari yang terus-menerus, keheningan itu agak tidak nyaman. Ledakan Black Demon akhirnya berhenti, dan bisa dikatakan tidak ada lagi Black Demon yang muncul. Namun,
Ekspresi Yang Kai tiba-tiba menjadi serius saat dia mengangkat jutaan pedangnya dan menoleh ke arah pusat bumi iblis. Asteris ta-ta-ta, asteris. Sebuah suara aneh datang dari arah itu, seperti suara kuku kuda. Tidak cepat atau lambat. Dan suara tajam pisau tajam menggores pasir. Hati-hati, Yuru Meng tiba-tiba memperingatkan. Yang Kai tidak mengatakan sepatah kata pun, seolah-olah dia menghadapi musuh besar. Dalam persepsinya, aura yang kuat perlahan mendekatinya. Sesaat kemudian, dua cahaya merah terang muncul di bidang penglihatannya. Dan segera setelah itu, sosok besar muncul di bidang penglihatannya. Sosok ini tingginya sekitar 10 meter dan benar-benar kabur. Hanya cahaya merah gelap yang dipenuhi aura buas. Tidak sampai pihak lain cukup dekat sehingga Yang Kai dapat dengan jelas melihat penampilan orang yang baru saja tiba. Itu adalah pria berotot dan berkulit perunggu yang menunggangi punggung monster yang menakutkan. Monster ini memancarkan ki iblis yang mengerikan dan ditutupi paku. Pada pandangan pertama, itu tampak seperti kuda. Tetapi apakah itu penampilan atau auranya? Jelas bahwa itu adalah demon beast yang kuat. Pria kekar yang mengendarai binatang iblis ini memancarkan tekanan mengerikan yang tidak kalah dengan Master Realm Kaisar Orde Ketiga. Raja Iblis, Yang Kai mengangkat alisnya. Sebelumnya, ketika iblis peledak yang tak terhitung jumlahnya muncul, dikatakan bahwa lorong antara batas bintang dan wilayah iblis telah dibuka. Tetapi sekarang, Raja Iblis telah muncul. Raja Iblis yang sebanding dengan Master Realm Kaisar Orde Ketiga. Situasi memburuk terlalu cepat. Munculnya Raja Iblis berarti lebih banyak Raja Iblis akan muncul. Dan bahkan Saint Iblis akan muncul. Ini adalah eksistensi yang sebanding dengan Kaisar Agung. Raja Iblis memegang artefak iblis berbentuk tombak di tangannya dan menyeretnya ke tanah. Gesekan antara artefak iblis ini dan butiran pasir menyebabkan suara yang menusuk. Raja Iblis tiba-tiba berhenti 100 kaki dari Yang Kai dan binatang iblis di bawahnya mendengus. Cahaya di mata merahnya menjadi lebih ganas. Saat mata mereka bertemu, ekspresi Yang Kai menjadi serius. Tetapi Raja Iblis hanya menyeringai dan mengarahkan tombaknya ke arah Yang Kai. Tertawa keras. Ha, manusia. Seolah menemukan sesuatu yang baru. Mata Raja Iblis dipenuhi minat. Yang Kai menatapnya dengan dingin dan bertanya, "Bagaimana saya harus memanggil kamu?" Raja Mengse, seekor semut yang melihat raja ini, cepatlah berlutut. Begitu kata-kata ini keluar, Yuru Meng, yang diam-diam berdiri di samping Yang Kai, tiba-tiba memelototi Mengse dengan dingin. Alis Mengse berkerut saat dia menatap Yuru Meng dengan serius. Jejak kecurigaan melintas di wajahnya. Setelah merenung sejenak, dia mengangkat tangannya dan berkata, "Lupakan saja. Raja ini hanya bercanda denganmu." Yang Kai berkata dengan ringan, "Itu sama sekali tidak lucu." Mengse menyeringai dan berkata, "Melihat bagaimana kamu bertindak, kekuatanmu tidak buruk. Jadi statusmu di ras manusia tidak boleh rendah. Suasana hati raja ini cukup baik hari ini. Jadi saya akan membiarkan kamu pergi untuk saat ini. Ketika kamu kembali, beritahu para pemimpin ras manusia kamu untuk segera tunduk pada wilayah iblis saya. Atau pasukan wilayah iblis saya akan menginjak-injak dunia ini. Jika itu terjadi, sudah terlambat untuk menyesal." "Tentu," Yang Kai mengangguk ringan. "Jika kamu bisa mengalahkanku, kita lihat saja." Mengse sedikit mencondongkan tubuh ke depan, memberikan rasa tertekan saat dia bertanya dengan ekspresi aneh. "Apakah kamu menantang raja ini? Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri?" Yang Kai melengkungkan bibirnya dan tiba-tiba mengulurkan tangannya. "Aku akan membunuhmu." Mengse agak tercengang. Tampaknya tidak mengharapkan Yang Kai mengambil inisiatif untuk menyerangnya. Lagi pula, dalam persepsinya, kultivasi Yang Kai lebih rendah dari miliknya. Bagaimana mungkin manusia bisa begitu ganas? Bahkan sebelum dia bisa memikirkannya, dia tiba-tiba merasa seolah-olah ruang di sekitarnya telah disegel dan kekuatan tak terlihat telah menguncinya di tempatnya. Sebelum dia bisa bereaksi, serangan seperti bulan sabit hitam telah menyerangnya. Ekspresi Mengse berubah. Dia mengira Yang Kai hanyalah seorang greenhorn. Tetapi setelah melihatnya mengambil tindakan, dia menyadari bahwa kekuatannya luar biasa. Serangan seperti bulan sabit itu sepertinya merobek kehampaan. Dan jika dia lengah, bahkan dia tidak akan bisa menahannya. Tidak dapat melepaskan diri dari belenggu ruang pada waktunya. Mengse mengeluarkan raungan marah dan mendorong tombaknya ke depan. Di ujung tombak, bola cahaya hitam seukuran kepalan tangan tiba-tiba muncul dan bertemu dengan bilah bulan. Dengan ledakan keras, Moonblade menghilang, dan seluruh tubuh Mengse bergetar saat Demon Beast Mount-nya mengeluarkan teriakan menyedihkan dan mundur beberapa langkah. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, Yang Kai mengangkat pedangnya dan menebas lehernya. Mata Mengse menyipit saat ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Baru saja, ketika Yang Kai menyerang, dia merasa bahwa orang ini agak luar biasa.
Tetapi sekarang dia menyadari bahwa dia sekali lagi meremehkannya. Penjara luar angkasa yang aneh ini membuatnya tidak mungkin untuk menghindar. Jadi dia hanya bisa mengaum saat kulit perunggunya bersinar dengan cahaya keemasan. Asteris dentang. Asteris suara keras terdengar dan semburan api keluar. Pedang Yang Kai menebas ke arah leher Mengse. Tapi itu tidak memberikan efek yang diinginkan. Leher Mengse sebanding dengan artefak terberat di dunia. Jadi pedang Yang Kai hanya meninggalkan bekas 3 inci di lehernya. Iblis batu. Yang Kai mengangkat alisnya. Akhirnya mengenali Demon Rache milik Mengse ini. Iblis batu. Tidak heran itu memiliki kekuatan pertahanan yang menakjubkan. Setelah serangan ini, Mengse jelas tidak duduk diam dan menunggu kematian. Tombak itu menyapu ke depan. Bersiul menembus angin. Yang Kai menghilang dalam sekejap. Serangan Mengse meleset. Tetapi dia juga mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari belenggu ruang. Menggelengkan kepalanya saat dia berseru. Luar biasa. Kamu juga tidak buruk. Ekspresi Yang Kai dingin saat niat membunuhnya meningkat. Seorang Raja Iblis yang sebanding dengan Master Realem Kaisar Orde Ketiga harus menjadi bakat langka di wilayah iblis. Jika dia bisa membunuhnya di sini, itu akan membantu situasi masa depan. Akan baik-baik saja jika dia tidak melompat keluar. Tetapi sekarang dia melakukannya. Bagaimana dia bisa mundur dengan mudah? Saat dia berbicara, dia sudah diam-diam berkomunikasi dengan manik batas misterius. Bersiap untuk menggunakan perwujudannya untuk bertarung 2 lawan 1 pada saat kritis. Memberinya kejutan besar dan membunuh Mengse ini secepat mungkin. Mengse terkekeh. Bocah kecil, kamu harus bergegas dan memberitahu mereka. Kamu tidak bisa membunuhku. Kalau begitu sebaiknya kamu berhati-hati. Yang Kai mencibir saat dia menyimpan jutaan pedangnya dan dengan cepat membentuk serangkaian segel tangan. Alis Mengse berkerut saat dia secara naluriah merasa bahwa gerakan Yang Kai cukup luar biasa. Jadi dia secara alami tidak ingin membuang waktu lagi dengannya. Dia hanya datang ke sini untuk menyampaikan pesan. Jadi tidak perlu bertarung sampai mati dengan Master Ras manusia. Dia sedikit mengangguk ke arah Yang Kai dan berkata, Raja ini akan mengingatmu. Saya harap kita akan bertemu lagi di masa depan. Begitu dia selesai berbicara, pusaran air tiba-tiba muncul di bawahnya. Dan dalam sekejap mata, Mengse dan tunggangan binatang iblisnya menghilang ke dalam pusaran air. Dalam persepsi Yang Kai, mereka terbang dengan kecepatan luar biasa. Iblis pasir, Yang Kai mengerutkan kening. Mampu menggunakan metode seperti itu jelas merupakan pekerjaan iblis pasir. Dengan sentimen diam-diam mendukungnya, Yang Kai tidak dapat menahan Mengse di sini. Jadi dia hanya bisa dengan penuh kebencian membubarkan kekuatan yang telah dia kumpulkan dan melihat ke kedalaman Demon Earth dengan ekspresi khawatir. Apakah kamu tahu banyak tentang Demon Rache? Yuru Meng tiba-tiba bertanya. Ketika dia mendengar Yang Kai menyebutkan Demon yang meledak, Yuru Meng merasa agak aneh. Sekarang Yang Kai telah melihat melalui ras Mengse dan menyebutkan iblis pasir. Yuru Meng secara alami merasa lebih aneh. Jika bukan seseorang yang tahu banyak tentang Demon Rache, tidak mungkin bagi mereka untuk mengetahui hal-hal seperti itu. Bagaimana mungkin Yang Kai tidak mengerti ras iblis? Di dunia mimpi 1000 ilusi, dia secara pribadi berpartisipasi dalam perang antara 2 ras. Dan setelah beberapa lusin tahun, dapat dikatakan bahwa di seluruh batas bintang, tidak ada orang yang memahami sifat dan karakteristik ras iblis lebih baik dari dia. Sekte seperti Star Soul Palace mungkin memiliki beberapa catatan tentang Demon Rache. Tetapi bagaimana catatan ini dapat dibandingkan dengan mengalaminya secara pribadi? Aku tahu 1 atau 2 hal. Jawab Yang Kai acuh tak acuh. Tatapan aneh melintas di mata Yuru Meng. Tetapi dia tidak bertanya lebih jauh. Kembali, Raja Iblis telah muncul. Dan pasukan ras iblis mungkin akan segera tiba. Jadi dia harus segera memberitahu Li Wui dan yang lainnya tentang hal ini. Masalah ini menyangkut kelangsungan hidup seluruh batas bintang. Jadi itu bukan lagi sesuatu yang bisa dia campuri dengan santai. Tidak lama kemudian, Li Wui yang sudah kembali ke sisi semua orang sedikit mengangguk ketika melihat Yang Kai. Yang Kai menatapnya dan berkata, aku bertemu Raja Iblis. Raja Iblis, Li Wui terkejut. Dan Sui Zeng Mao dan yang lainnya juga memucat. Lan Xun sedikit mengernyit. Aku pernah membaca beberapa catatan tentang ras iblis di buku-buku kuno. Raja Iblis adalah eksistensi yang sebanding dengan Master Realem Kaisar di wilayah iblis. Yang Kai mengangguk. Itu benar. Raja Iblis itu memiliki kekuatan seperti Master Realem Kaisar Orde Ketiga. Dan dia juga Raja Iblis dari ras iblis batu. Jadi pertahanan sangat kuat. Meskipun saya ingin membunuhnya, saya gagal dan membiarkannya melarikan diri. Ekspresi Li Wui menjadi serius saat dia berkata, pertama ada banyak iblis hitam. Dan sekarang bahkan Raja Iblis telah muncul. Mungkinkah lorong antara wilayah iblis dan batas bintang telah dibuka?
Yang Kai berkata, saya khawatir itu sudah jelas. Raja Iblis baru saja mengatakan bahwa pasukan ras iblis akan segera meratakan batas bintang. Jika salurannya tidak dibuka, bagaimana dia bisa begitu percaya diri? Dan semua ini hanya membuktikan kata-kata saudara Gao. Dia berbalik untuk melihat Gao Zan. Bencana besar akan segera dimulai. Li Wui berkata dengan sungguh-sungguh, jika itu masalahnya, maka masalah ini bukan lagi sesuatu yang bisa kita tangani. Kita perlu segera memberitahu seluruh batas bintang dan memobilisasi para pembudidaya dari 3 wilayah lainnya untuk menyerang perlombaan iblis. Petik 2. Aku pikir juga begitu. Perang antara dua ras bukanlah masalah kecil. Ini menyangkut seluruh batas bintang. Tidak ada yang bisa meninggalkannya sendirian. Petik 2. Sue Zhengmao berkata. Tetapi Kaisar Agung dan yang lainnya belum kembali. Jadi saya tidak tahu bagaimana situasi di sana. Jika mereka bisa menghancurkan jalur dua dunia. Yang Kai menjawab. Tentu saja itu yang terbaik. Tetapi begitu banyak hari telah berlalu dan tidak ada berita. Jadi kami hanya bisa bersiap untuk yang terburuk. Sue Zhengmao mengangguk ringan. Merasa bahwa apa yang dia katakan masuk akal. Tidak ada waktu untuk kehilangan. Sebelum Li Wui bisa selesai berbicara, dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan melihat ke arah pusat bumi iblis. Dalam kegelapan yang tak berujung, beberapa aura yang sangat menakutkan tiba-tiba muncul dan melesat ke arah mereka. Dalam sekejap mata, 3 aura muncul di depan mereka. Semua orang merasa penglihatan mereka kabur ketika 3 orang muncul entah dari mana. Li Wui dan yang lainnya sangat gembira saat mereka menangkupkan tinju mereka dan menyapa, Tuan. 3 yang muncul tidak lain adalah 3 Kaisar Agung, jiwa tenang, darah besi, dan bela diri binatang. Ini adalah kejutan yang menyenangkan. Beberapa saat yang lalu, semua orang merasa seperti mereka tidak memiliki tulang punggung. Tetapi sekarang ketiga Kaisar Agung ini telah muncul. Namun, tidak ada jejak Kaisar Bulan Cerah. Lan Xun melirik mereka bertiga dan wajahnya tiba-tiba memucat. Ekspresi Yang Kai juga agak suram. Karena ketiga Kaisar Agung ini tidak dalam kondisi yang sangat baik sekarang. Tubuh mereka diselimuti oleh Ki Iblis. Dan jelas bahwa mereka telah mengalami semacam korosi. Selain itu, dapat dilihat bahwa ketiganya telah mengalami pertempuran hebat dan aura mereka agak tidak stabil. Namun, untuk keberadaan seperti mereka, Ki Iblis ini bukanlah apa-apa. Selama mereka dengan tenang menghilangkannya, itu akan dengan cepat menghilang. Yang mengejutkan Yang Kai adalah ada bekas darah kering di sudut mulut Beast Martial Great Emperor. Jelas, dia telah terluka. Untuk sesaat, hati Yang Kai bergetar. Mo Huang adalah Kaisar Agung. Jadi siapa yang bisa menyakitinya? Mereka yang bisa melakukan ini tidak diragukan lagi adalah Kaisar Agung. Mungkinkah itu karya Kaisar Agung Bayangan Malam? Tapi itu tidak masuk akal. Kaisar Agung Bayangan Malam hanyalah satu orang. Dan mereka bertiga, bersama dengan Kaisar Agung Bulan Cerah, memiliki total 4 Kaisar Agung. Jadi bagaimana mereka bisa berada dalam keadaan yang menyedihkan? Setelah mereka bertiga muncul, mereka tidak mengatakan apa-apa lagi. Darah besi melirik Lin Yuner, mengangguk ringan, dan berkata, ayo tinggalkan tempat ini dulu. Mengatakan demikian, dia menggunakan Kaisar Ki untuk membungkus semua orang dan terbang. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk merebus secangkir teh, sekelompok orang mendarat 100.000 kilometer jauhnya. Tempat ini adalah lereng tinggi yang dipenuhi kerikil, dan pemandangan di sekitarnya cukup luas. Semua orang menatap mereka bertiga, ingin tahu apa yang terjadi pada mereka. Tetapi tidak ada yang berani bertanya. Tampaknya memperhatikan tatapan bertanya Lan Xun. Darah besi mengangkat matanya dan melihat ke arahnya. Jejak rasa bersalah melintas di wajahnya. Setelah merenung lama, dia akhirnya membuka mulutnya dan berkata, untuk melindungi kami bertiga dari wilayah iblis, ayahmu terjebak di sana. Tubuh lembut Lan Xun bergoyang dan hampir jatuh ke tanah. Untungnya, Lin Yuner berdiri di sampingnya dan mengangkatnya. Yang Kai mau tidak mau menunjukkan ekspresi tidak percaya. Meskipun kata-kata Kaisar Agung Darah Besi singkat, mereka mengungkapkan 2 informasi penting. Bagian batas bintang dan wilayah iblis telah benar-benar terbuka. Di sisi lain, keempat Kaisar Agung sebenarnya telah pergi ke wilayah iblis. Sepertinya mereka berempat terlibat dalam pertempuran hebat dengan penguasa wilayah iblis. Itulah sebabnya mereka tertunda selama berhari-hari. Selain itu, Mo Huang telah menderita beberapa luka ringan. Tidak mengherankan bahwa ketiga orang yang telah kembali memiliki jejak korosi Ki Iblis di tubuh mereka. Ki Iblis biasa secara alami tidak akan mampu menembus pertahanan mereka. Tetapi jika Saint Iblis bertindak, Kaisar Agung tidak akan bisa mengabaikannya. Jiwa tenang berkata, jangan khawatir, ayahmu masih seorang Kaisar Agung. Meskipun dia terjebak di sana, hidupnya tidak akan dalam bahaya. Tetapi akan sulit baginya untuk kembali. Kami akan mencoba menyelamatkannya.
Jadi jangan cemas. Lan Sun mengerucutkan bibir merahnya erat-erat, tidak mengucapkan sepatah kata pun saat dia dengan lembut mengangguk. Untuk melindungi tiga lainnya, Kaisar Agung Bulan Cerah telah terperangkap di wilayah iblis. Jadi dia secara alami khawatir dan cemas. Meskipun dia tahu bahwa jiwa tenang hanya berusaha menghiburnya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Li Wui melihat ke arah Mo Huang dan bertanya, "Tuan, apakah jalur antara dua dunia benar-benar telah dibuka?" Mo Huang mengangguk dengan sungguh-sungguh, "Kami salah perhitungan. Wilayah iblis telah merencanakan masalah ini selama bertahun-tahun. Jika kita tidak menyelidikinya, batas bintang akan berada dalam masalah." "Bagaimana dengan Kaisar Agung Bayangan Malam?" Li Wui bertanya lagi. Mo Huang perlahan menggelengkan kepalanya. Jelas tidak mau mengatakan apa-apa lagi tentang masalah ini. Bagaimanapun, mereka berdua adalah Kaisar Agung, dan tindakan Night Shadow telah menyebabkan dia kehilangan muka. Melihat ini, Li Wui tidak bisa bertanya lagi. Tetapi tidak dapat disangkal bahwa Night Shadow pasti berkolusi dengan wilayah iblis. Jika tidak, masalah ini tidak akan terjadi di wilayah barat. Kali ini, batas bintang dapat dikatakan dipenuhi dengan masalah internal dan eksternal, menyebabkan situasi menjadi sangat buruk. Iron Blood berkata, pasukan besar wilayah iblis sedang menunggu kesempatan untuk menyerang dan mengasah pedang mereka. Batas bintang harus dengan cepat mengatur dirinya sendiri untuk memiliki kesempatan untuk melawan. Jika tidak, wilayah barat akan segera jatuh. Petik 2. Yang Kai menatapnya dan berkata, "Saya khawatir Tuan tidak tahu. Tetapi wilayah barat mungkin telah jatuh." Darah besi mengerutkan kening padanya. "Apa maksudmu?" Yang Kai menghela nafas dan menjelaskan secara singkat semua yang telah terjadi sebelumnya. Akhirnya berkata, beberapa ribu orang dari Sekte Star Point semuanya menjadi bingung. Dan beberapa master Istana Jiwa Bintang yang pergi ke berbagai sekte besar di wilayah barat telah menghilang tanpa jejak. Semua hal ini menunjukkan bahwa wilayah barat telah menjadi surga bagi para iblis. Tetapi kami tetap berada dalam kegelapan. Darah besi sedikit tergerak. Situasinya sebenarnya sangat buruk. Mo Huang menjawab, situasi di wilayah barat tidak aneh dengan keberadaan seperti Night Shadow di sini. Tapi saya tidak berpikir seluruh wilayah barat dipenuhi dengan Demon Rache. Jika ras iblis ingin menyerang batas bintangku, mereka harus memperluas wilayah mereka. Selama kita mengawasi titik ini, kita bisa menghentikan mereka. Darah besi dan jiwa tenang keduanya sedikit mengangguk. Mo Huang berkata, tidak ada waktu untuk kalah. Mari kita mulai. Saya akan tinggal di sini untuk sementara waktu untuk memantau situasi dan mencegah hal-hal menjadi lebih buruk. Petik 2. Jiwa tenang mengangguk dan berkata, kalau begitu aku akan kembali ke wilayah timur dan mengumpulkan orang-orang dari wilayah timur. Beralih ke Sui Zeng Mao. Dia berkata, meskipun bulan cerah tidak ada di sini, wilayah selatan masih menghormati Istana Jiwa Bintang. Kamu harus kembali ke wilayah selatan sesegera mungkin untuk menangani masalah ini. Petik 2. Ya, Sui Zeng Mao mengangguk dengan sungguh-sungguh. Iron Blood berkata, kalau begitu aku akan pergi mencari orang-orang tua lainnya. Saya khawatir mereka tidak akan bisa beristirahat dengan tenang kali ini. Petik 2. Orang-orang tua yang dia maksud mungkin adalah Kaisar Agung lainnya. Mo Huang memandang Yang Kai sebelum menoleh ke Li Wui dan berkata, kali ini aku perlu meminjam kekuatan kalian berdua. Jadi aku khawatir kamu akan sangat sibuk selama beberapa hari ke depan. Jika kamu memiliki masalah pribadi untuk diurus, kamu harus mengurusnya terlebih dahulu. Jangan membuat kesalahan. Petik 2. Yang Kai dan Li Wui saling melirik dan menangkupkan tinju mereka, ya? Untuk mengumpulkan orang-orang dari 3 domain, kemampuan luar angkasa secara alami sangat penting, terutama arai luar angkasa yang Kai telah siapkan, yang hanya merupakan senjata perang. Setelah diskusi selesai, Yang Kai dan Li Wui segera sibuk. Mereka berdua bekerja bersama untuk menyiapkan arai luar angkasa besar di dekatnya dan menyempurnakan banyak manik-manik roh luar angkasa untuk dipakai semua orang sehingga mereka dapat bepergian bersama di masa depan. Setengah hari kemudian, Space Array selesai, dan semua orang bertindak seolah-olah mereka telah mendiskusikannya sebelumnya. Li Wui membawa Kaisar Agung Jiwa Tenang kembali ke wilayah timur. Kelompok Istana Jiwa Bintang kembali ke wilayah selatan. Dan Yang Kai kembali ke wilayah utara. Dengan cara ini, 3 wilayah bisa bergerak cepat. Yang Kai terkejut. Kaisar Agung Darah Besi Zhan Wuhen dan Lin Yuner sebenarnya ingin menemaninya. Tidak sulit bagi Lin Yuner untuk mengikuti Yang Kai. Dia ingin bertemu dengan beberapa teman lama dari Starfield. Tetapi dia tidak bisa melakukannya. Sekarang dia akhirnya memiliki kesempatan. Dia secara alami tidak ingin melewatkannya. Kaisar Agung Darah Besi yang ingin mengikutinya membuat Yang Kai agak bingung. Bukankah dia akan menemukan Kaisar Agung lainnya? Mengapa dia mengikuti mereka ke wilayah utara? Mungkinkah dia khawatir tentang Lin Yuner? Tapi sekarang jelas bukan waktunya untuk peduli dengan muridnya.
Yuru Meng secara alami tidak meninggalkan sisi Yang Kai. Yang Kai sangat mengagumi wanita ini. Dia jelas seorang penipu. Namun dia begitu berani untuk tetap acuh tak acuh di depan Kaisar Agung. Yang membuat Yang Kai semakin bingung adalah Mo Huang dan yang lainnya tidak melihat ada yang salah dengan Yuru Meng, seolah-olah dia benar-benar Li Siqing. Yang Kai merasa bahwa dia benar-benar meremehkan metode Yuru Meng. Memimpin mereka bertiga ke dalam Space Array, Yang Kai menghilang dalam sekejap. Pada saat penglihatannya kembali normal, dia sudah muncul di Istana Surga Tinggi Wilayah Utara. Melihat ini, para murid yang menjaga Array Roh segera melangkah maju dan membungkuk. Yang Kai melambaikan tangannya untuk membubarkan mereka sebelum menoleh ke Zhan Wuhen dan bertanya, "Senior, ini Istana Surga Tinggiku. Apa yang senior rencanakan selanjutnya?" Zhan Wuhen berkata, "Saya harus pergi ke lembah obat dan surga garis depan. Medisin Pil Valley adalah tempat di mana Kaisar Agung Pil menakjubkan berkultivasi. Jadi dia secara alami pergi ke sana untuk memberitahu Kaisar Agung Pil menakjubkan tentang kesengsaraan iblis di wilayah barat." Di sisi lain, ketika Yang Kai mendengar tentang surga garis depan, dia agak bingung dan bertanya, "Apa itu surga garis depan?" Zhan Wuhen meliriknya dan dengan ringan berkata, "Tempat Bingyu berkultivasi." Kaisar Agung Bulu Es. Yang Kai tiba-tiba mengerti. Saat ini, dia sudah tahu tentang 10 Kaisar Agung dari batas bintang. Jiwa tenang, bulan cerah, Tiansu, Pil menakjubkan, darah besi, Hong Chen, bela diri binatang, bayangan bunga, bulu es, dan bayangan malam. 10 ini mewakili keberadaan paling kuat di seluruh batas bintang. Tetapi beberapa dari mereka telah mendirikan sekte mereka sendiri dan beberapa telah mengasingkan diri dari dunia. Orang biasa bahkan tidak tahu di mana mereka berada. Ini juga pertama kalinya Yang Kai mengetahui bahwa Kaisar Agung Bulu Es sebenarnya berada di domain utara. Namun, setelah memikirkannya dengan hati-hati, itu tidak mengejutkan. Nama Kaisar Agung ini adalah Bingyu, dan dia mungkin mengembangkan hukum atribut es. Di seluruh batas bintang, tempat terdingin hanya ada di domain utara. Jadi wajar saja baginya untuk berkultivasi di domain utara. Setelah memikirkannya sejenak, Yang Kai berkata, "Senior mungkin tidak tahu. Tetapi murid kelima Kaisar Agung Pil menakjubkan adalah kepala alkemis Istana Surga Tinggi saya. Jadi saya dapat memberitahu Pil menakjubkan senior untuk kamu." Zhan Wuhen mengangkat alisnya sedikit dan menatapnya dengan heran. "Murid kelima Pil menakjubkan benar-benar bekerja untukmu?" Ini cukup mengejutkannya. Pil menakjubkan tidak memiliki banyak murid. Tetapi masing-masing dari mereka adalah guru Pil Kaisar. Bagaimana orang seperti itu bisa bekerja untuk Yang Kai? Kemampuan seperti apa yang dia miliki? Namun, ini membuat segalanya jauh lebih nyaman baginya. Paling tidak, dia tidak perlu pergi ke Medisin Pil Valley lagi, menghemat banyak waktu. Yang perlu dia lakukan hanyalah pergi ke surga garis depan dan menemukan Bingyu. Mengangguk ringan, dia berkata, "Karena itu masalahnya. Kamu akan bertanggung jawab untuk memberitahu Medisin Pil Valley. Kamu juga harus mengumpulkan semua pembudidaya dari domain utara dan dengan cepat mengirim mereka." "Ya," Yang Kai mengangguk. Zhan Wuhen melirik Lin Yuner sebelum dengan lembut menepuk kepalanya dan tersenyum. "Yuner akan menunggu di sini selama beberapa hari. Guru akan segera kembali." Lin Yuner mengangguk patuh. "Dimengerti, Tuan. Kamu harus kembali lebih awal." Zhan Wuhen tersenyum dan berjalan ke depan. Tetapi setelah mengambil beberapa langkah, dia tiba-tiba berhenti dan tiba-tiba bertanya, "Nak, raja ini pernah memiliki teman baik bernama King Lian? Qian Lotus, tahukah kamu?" Kaisar Agung Teratai Qian, Yang Kai secara alami telah mendengar keberadaan ini dari puluhan ribu tahun yang lalu. Tetapi dia telah mati di tangan Wu Kuang selama Perang Kaisar Agung. Dan artefak Kaisar asalnya, Teratai Qian yang tidak dapat dihancurkan, juga telah hilang di Laut Fragmen Bintang. Tetapi dikatakan bahwa itu telah diperoleh oleh seseorang kemudian. Istana Teratai Qian saat ini di wilayah timur tampaknya telah didirikan oleh orang yang telah memperoleh Teratai Qian yang tidak dapat dihancurkan, tetapi tidak dapat mempromosikan warisan Kaisar Agung Teratai Qian. Di wilayah timur, kekuatan dan status Istana Teratai Qian setara dengan lembah serigala surgawi. Adapun Qian Lotus yang tidak dapat dihancurkan, tidak ada yang tahu di mana itu sekarang. Zhan Wuhen tiba-tiba mengucapkan kata-kata ini. Yang Kai tidak tahu apa maksudnya. Jadi dia hanya bisa mengangguk dan berkata, "Aku sudah mendengarnya." Zhan Wuhen berkata, "King Lian dibunuh oleh Wu Kuang. Dan dalam pertempuran Laut Fragmen Bintang, raja ini mengira dia telah membalas dendam. Sayangnya, baru-baru ini raja mengetahui bahwa Wu Kuang telah hidup kembali." Dia tiba-tiba menoleh dan menatap Yang Kai, menekankan setiap kata. "Wu Kuang adalah musuh terbesar raja ini. Suatu hari, dia mati atau aku mati."
Wajah Yang Kai dipenuhi dengan kebingungan. Tetapi dia hanya bisa menangkupkan tangannya dan berkata, "Kalau begitu, semoga senior sukses." Zhan Wuhen mengangguk sedikit sebelum menembak. Setelah dia pergi, Yang Kai mengerutkan kening dan melihat ke arah yang dia tinggalkan. Apa artinya ini? Sebelum Zhan Wuhen pergi, dia telah mengucapkan kata-kata ini tanpa rima atau alasan apapun, menyebabkan Yang Kai bingung. Memikirkannya dengan hati-hati, jantung Yang Kai berdetak kencang. Arti di balik kata-kata Zhan Wuhen cukup jelas. Seolah-olah dia merasa ada hubungannya dengan Wu Kuang. Itulah sebabnya dia memperingatkannya. Yang Kai tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Hubungan macam apa yang dia miliki dengan Wu Kuang? Meskipun dia telah bertemu Wu Kuang beberapa kali dan bahkan mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya di domain leluhur. Dalam hal hubungan, Yang Kai tidak sabar untuk membunuhnya. Tetapi sekarang dia telah mengambil alih tubuh Duan Hongchen. Yang Kai tak berdaya. Tunggu. Yang Kai tiba-tiba sepertinya menyadari sesuatu dan ekspresinya menjadi serius. Dia dan Wu Kuang benar-benar memiliki semacam hubungan. Paling tidak, perwujudannya telah mengembangkan hukum pertempuran pemakan surga. Ini adalah teknik jahat yang tidak ditoleransi oleh seluruh batas bintang. Dan Yang Yan telah memperingatkannya untuk tidak mengungkapkan rahasia ini. Jika tidak, Kaisar Agung Darah Besi tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Dia menganggap Wu Kuang sebagai musuh terbesarnya. Jadi bagaimana dia bisa mentolerir keberadaan hukum pertempuran pemakan surga? Mungkinkah Zhan Wuhen tahu tentang perwujudan dan tahu bahwa itu mengembangkan hukum pertempuran pemakan surga? Berpikir demikian, sesosok tiba-tiba muncul di benak Yang Kai. Chang Mo. Ketika dia berada di Starfield alam bawah, dia telah melihat perwujudannya sebelumnya. Dan ketika dia berada di wilayah timur, dia bahkan bertarung dengan perwujudannya. Pada saat itu, perwujudannya memang mengaktifkan domain pemakan surga. Dan Chang Mo adalah Kaisar Sudo. Bahkan jika dia belum pernah melihat hukum pertempuran pemakan surga sebelumnya, setelah memikirkannya sebentar, dia mungkin bisa menemukan beberapa petunjuk. Dia juga anggota pengadilan bintang dan merupakan bawahan Kaisar Agung Darah Besi. Jika dia memberitahu Kaisar Agung Darah Besi, bajingan ini, Yang Kai mengutuk dalam hatinya. Tidak heran Zhan Wuhen baru saja mengatakan kata-kata aneh seperti itu. Karena ini, dia seharusnya tahu bahwa perwujudannya mengembangkan hukum pertempuran pemakan surga. Jadi dia sengaja mengingatkannya. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan membunuh Chang Mo hari itu tidak peduli apa. Namun, sekarang dia melihat ke belakang. Bahkan jika dia menginginkannya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Bagaimana mungkin Kaisar Sudo begitu mudah dibunuh? Namun, karena Zhan Wuhen telah menunjukkan masalah ini, kemungkinan dia tidak akan melakukan apapun padanya, terutama pada saat yang kritis. Kalau tidak, Zhan Wuhen bisa langsung memintanya untuk menyerahkan perwujudannya. Apa yang kamu pikirkan? Yu Rumeng melihat ekspresinya berfluktuasi dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Yang Kai meliriknya dan berkata dengan minat yang memudar. Tidak ada. Beralih ke Lin Yuner. Dia berkata, saya akan mengirim kamu untuk melihat kakak Huang dan yang lainnya terlebih dahulu. Lin Yuner dengan cepat mengangguk. Apakah Bibi Huang baik-baik saja? Yang Kai tersenyum. Bagus sekali. Dia sangat merindukanmu. Ketika orang tua Lin Yuner meninggal, Huang Juan yang mengadopsinya dan memperlakukannya seperti ibu dan anak. Setelah itu, Lin Yuner mengikuti Yang Yan ke batas bintang dan tidak melihatnya selama bertahun-tahun. Aku juga merindukannya. Begitu juga dengan Bibi Ye dan yang lainnya. Sebagian besar orang dari Sekte Surga Tinggi dari Starfield diatur untuk berada di puncak roh. Yang Kai mengirim Lin Yuner, dan ketika mereka bertemu, mereka secara alami sangat gembira. Huang Juan sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa berhenti menangis. Terus-menerus memeriksa Lin Yuner. Hampir tidak berani mengenalinya. Ketika gadis kecil itu pergi, dia baru berusia 7 atau 8 tahun. Tetapi sekarang setelah dia dewasa, ada banyak perbedaan secara alami. Namun, setelah mengetahui bahwa Lin Yuner juga memiliki kultivasi Master Kaisar Realem, Huang Juan dan yang lainnya juga merasa sangat bersyukur. Yang Kai tidak tinggal lama dan membawa Lin Yuner langsung ke Spirit Medicine Peak. Masalah wilayah barat sangat mendesak, jadi dia harus menyebarkan berita sesegera mungkin dan kemudian mengumpulkan semua pembudidaya dari domain utara. Kali ini, tidak hanya para pembudidaya dari domain utara, tetapi bahkan Istana Surga Tinggi harus memobilisasi pasukan mereka. Ketika mereka tiba di Spirit Medicine Peak, mereka bahkan tidak peduli jika Ji Ying akan kehilangan kesabaran dan bergegas ke pil chamber untuk memberitahunya tentang wilayah barat. Mendengar ini, Ji Ying agak tercengang dan juga menyadari keseriusan situasi. Tidak berani menunda lebih lama lagi. Dia segera berangkat kembali ke Medicine Pill Valley untuk melaporkan masalah ini kepada Kaisar Agung. Setelah dia pergi, Yang Kai mengeluarkan kompas komunikasinya dan mengirim pesan ke Hua Qingxi.
memintanya untuk menunggunya di High Heaven Peak. Di samping, kakak senior Xian Ningchang dan Yuru Meng saling memandang. Keduanya wanita cantik mengenakan cadar. Xian Ningchang jelas menyadari sesuatu dan dengan lembut mengangguk ke arah Yuru Meng. Yuru Meng mendengus jijik. Apa yang sedang kamu lakukan? Yang Kai memelototinya. Tidak ada apa-apa, bermain bodoh selalu menjadi keahlian Yuru Meng. Yang Kai tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal sepele seperti itu. Jadi dia memegang tangan Xian Ningchang dan dengan lembut menepuknya. Aku punya beberapa hal untuk diperhatikan sekarang. Jadi aku akan menemanimu lain kali. Xian Ningchang dengan lembut berkata, pergi, hati-hati. Yang Kai mengangguk dan menepuk kepalanya sebelum berbalik dan terbang menjauh. Yuru Meng mengikuti di belakangnya. Berlari berdampingan dengannya. Dengan berani memegang lengannya dan menekan dadanya yang penuh kesikunya. Apa yang sedang kamu lakukan? Yang Kai menyipitkan matanya. Apakah itu wanitamu? Yuru Meng bertanya dengan sedih. Ya, Yang Kai dengan mudah mengakui. Kemudian dia mendengar suara seseorang menggertakkan giginya. Yang Kai memutar matanya dan menyeringai padanya. Apakah aku membuatmu tidak nyaman? Yuru Meng menggertakkan giginya lebih keras. Yang Kai tertawa. Saya tidak takut memberitahu kamu bahwa saya memiliki lebih dari satu wanita. Berapa banyak? Mata indah Yuru Meng dingin. Yang Kai membelai dagunya dan berkata. Sekitar 7,8. 9,10. Kamu ingin memprovokasi saya? Yuru Meng menatapnya dengan dingin. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Dan kamu bertanya kepada saya sendiri. Yang Kai menyeringai. Jika kamu merasa tidak nyaman, hapus saja teknik rahasia itu untuk saya. Tidak perlu menderita. Teruslah bermimpi. Yuru Meng mencibir. Maka kamu harus menjaga wanitamu di masa depan. Yang Kai mengerutkan kening. Apa maksudmu? Tidak ada. Yuru Meng menjawab dengan acuh tak acuh. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa aku mungkin akan membunuh mereka semua suatu hari nanti jika aku sedang dalam suasana hati yang buruk. Begitu kata-kata ini keluar, sosok Yang Kai tiba-tiba berhenti dan dia berbalik, menatapnya dengan dingin. Yuru Meng tidak menunjukkan kelemahan apapun saat dia balas menatapnya, sedikit provokasi di matanya. Setelah waktu yang lama, Yang Kai berkata dengan ringan, kali ini, aku akan berpura-pura tidak mendengarmu. Jangan sampai ini terjadi lagi. Melepaskan diri dari cengkeramannya, Yang Kai terbang ke depan, menyebabkan Yuru Meng menginjak kakinya dengan marah. Di dalam aula utama High Heaven Peak, Hua Qingqi, yang mengetahui bahwa kedua dunia itu terhubung dan bahwa Demon Rache telah muncul, dia terkejut. Dia segera mengeluarkan kompasnya dan mengirim pesan ke semua pasukan di Istana Surga Tinggi, bersama dengan sekte cabang istana biasa. Di antara 100.000 orang yang datang dari Starfield bidang bawah, banyak dari mereka telah menembus ke tahap Daosos dalam beberapa tahun terakhir, setidaknya beberapa ratus dari mereka. Meskipun kebanyakan dari mereka hanya First Order, ini hanya karena waktunya terlalu sedikit. Jika mereka diberi cukup waktu dan ruang untuk tumbuh, jumlah Master tahap Daosos pasti akan meningkat. Ada Origin King Realm yang tak terhitung jumlahnya. Secara kasar memperkirakan, kali ini, High Heaven Palace saja telah memobilisasi hampir 10.000 Origin King Realm. Orang harus tahu bahwa sekte teratas seperti Kuil Azuresun hanya memiliki beberapa ribu orang. Di dunia ini, selain raksasa seperti High Heaven Palace, mungkin tidak ada sekte lain yang dapat memobilisasi lebih dari 10.000 Origin King Realm sekaligus. Jadi bagaimana mereka bisa memobilisasi kekuatan seperti itu? Kekuatan ini pasti akan menjadi pisau tajam dalam perang antara dua dunia. Hua Qingqi sibuk. Tetapi Yang Kai tidak beristirahat. Dia memanggil Ying Fei dan memintanya untuk melakukan perjalanan ke Tanah Liar Kuno untuk mengirim pesan ketiga yang mulia di Tanah Kuno. Meskipun Yang Kai telah berulang kali mengganggu Luan Feng dan yang lainnya di Tanah Kuno, dan insiden sebelumnya di Istana Dataran telah menarik mereka, kali ini bukan masalah kecil. Selama Luan Feng dan yang lainnya memiliki pemahaman tentang gambaran besarnya, mereka tidak akan menghindarinya. Bahkan Kaisar Agung pun bergerak. Jadi bagaimana mereka bisa tetap di samping? Meskipun mereka bisa bersembunyi di Tanah Kuno liar untuk sementara waktu, jika batas bintang benar-benar ditempati oleh ras iblis, apakah mereka akan membiarkan mereka pergi? Yang Kai percaya bahwa Luan Feng dan yang lainnya akan mengenali kenyataan dan membuat pilihan yang tepat, jadi dia tidak pergi sendiri. Ras monster Tanah Liar Kuno adalah kekuatan yang sangat kuat. Apakah itu tiga roh suci atau raja monster? Semuanya adalah penguasa top dunia. Selain itu, mereka tinggal di lingkungan Tanah Kuno sepanjang tahun. Jadi perlawanan mereka terhadap Ki Iblis bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Yang Kai bahkan curiga apakah Demonic Ki berpengaruh pada mereka. Dengan bantuan mereka, segalanya akan jauh lebih mudah kali ini.
Adapun ras naga, Yang Kai memikirkannya lama sebelum memutuskan untuk tidak mengganggu mereka untuk saat ini. Jika Kaisar Agung merasa perlu untuk mengundang ras naga, mereka pasti akan memikirkan cara untuk mengirim pesan kepada mereka. Tetapi dia tidak perlu melakukannya. Karena Kaisar Agung tidak menyebutkannya, dia tidak perlu membuat keputusan sendiri. Mungkin Dragon Rache bisa digunakan sebagai kartu truf. Setelah menyibukkan diri untuk sementara waktu, Yang Kai tiba-tiba merasakan perselisihan. Setelah memikirkannya untuk waktu yang lama, dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan melihat ke arah Hua Qingxi, di mana Liu Yan. Baru pada saat inilah dia menyadari apa yang salah. Kali ini, dia tidak melihat Liu Yan. Biasanya, setiap kali dia kembali, Liu Yan akan segera bergegas. Tapi kali ini, setelah sekian lama, Liu Yan tidak terlihat. Mendengar pertanyaan ini, Hua Qingxi mengangkat kepalanya dan berkata, "Saya lupa memberitahu Tuan Istana bahwa nona muda Liu Yan telah menghilang." "Apa maksudmu?" Yang Kai bertanya dengan kosong. Ekspresi Hua Qingxi menjadi jelek. Tidak hanya nona muda Liu Yan yang menghilang, tetapi juga Qiongqi yang kembali dengan kepala istana terakhir kali. Juga, setelah jeda, Hua Qingxi berkata dengan susah payah, Yang Xiao dan Yang Sui juga telah menghilang. Apa? Yang Kai terkejut. Liu Yan dan Qiongqi telah menghilang. Tapi dia tidak terlalu khawatir. Keduanya adalah roh suci. Jadi hanya ada sedikit orang di dunia ini yang dapat menjadi ancaman bagi mereka. Tetapi sekarang bahkan Yang Xiao dan Yang Sui telah menghilang. Hal pertama yang dia pikirkan adalah Lan Xun dan yang lainnya ditangkap. Tetapi dia segera menyangkalnya. Karena tebakan ini sama sekali tidak masuk akal. Hua Qingxi dengan cepat berkata, "Nona muda Liu Yan meninggalkan pesan untukmu sebelum dia pergi. Mungkin akan ada petunjuk." Mengatakan demikian, dia mengeluarkan slip batu giok dari cincin luar angkasa dan menyerahkannya kepada Yang Kai. Yang Kai mengambilnya dengan ekspresi serius dan memindainya dengan Divine Sense-nya, hanya untuk melihat 3 kata terukir di atasnya. Tanah 4 musim. Yang Kai mengangkat alisnya, ekspresi gugupnya sedikit rileks. Tanah 4 musim adalah tempat berlalunya waktu Kaisar Agung tinggal. Dan justru karena Yang Kai telah memasuki tanah 4 musim, dia telah memperoleh teknik rahasia, waktu berlalu, dan memahami jejak hukum waktu. Qiongqi juga telah melarikan diri dari Four Seasons Land. Namun, masih ada beberapa tahun sampai pembukaan Four Seasons Land berikutnya. Jadi mengapa mereka pergi ke Four Seasons Land saat ini? Mungkinkah Old Qiong bisa dengan bebas membuka pintu masuk ke Four Seasons Land? Kalau tidak, mengapa mereka pergi ke sana? Ini juga kemungkinan. Bagaimanapun, Qiong tua dapat dianggap sebagai setengah penguasa tanah 4 musim. Jadi mungkin dia memiliki beberapa teknik rahasia yang tidak diketahui. Yang Xiao tidak terlalu khawatir. Dan bahkan jika Yang Kai tidak bisa memastikan orang seperti apa Old Qiong itu, karena Liu Yan telah mengikutinya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Liu Yan cukup berhati-hati. Adapun Yang Sui, gadis kecil itu pasti telah dibawa pergi oleh bocah kecil itu, dan orang tuanya mungkin sangat ingin memanjat pohon. Memikirkan hal ini, Yang Kai merasakan sakit kepala. Mencoba peruntungannya, Yang Kai mengaktifkan Space Spirit Beat di pergelangan tangannya dan tidak menemukan jawaban. Jadi dia tidak bisa menahan nafas. Setelah kembali terakhir kali, dia masing-masing memberi Yang Xiao dan Liu Yan Space Spirit Beat. Jika mereka masih di batas bintang, dia pasti bisa beresonansi dengan mereka. Sekarang tidak ada jawaban. Itu tidak diragukan lagi berarti mereka tidak lagi berada di batas bintang. Jika mereka tidak berada di batas bintang, itu berarti mereka telah memasuki tanah 4 musim. Tuan Istana, kemana nona muda Liu Yan dan yang lainnya pergi? Saya telah meminta para murid yang menjaga arai roh, dan mereka berempat diteleportasi ke cabang istana dataran wilayah selatan melalui arai luar angkasa. Setelah itu, keberadaan mereka tidak diketahui. Hua Qingxi bertanya dengan ekspresi khawatir. Dia belum membaca apa yang tertulis di lembaran batu giok yang ditinggalkan Liu Yan. Tapi dia telah disiksa cukup parah oleh Dong Suzu beberapa hari terakhir ini dan telah ditanyai tentang keberadaan Yang Sui lebih dari 10 kali sehari. Yang Kai berkata dengan sungguh-sungguh, mereka pergi ke Four Seasons Land. Tanah 4 musim, Hua Qingxi tercengang. Mengapa mereka pergi ke tanah 4 musim? Apakah tempat itu masih buka? Qiong tua bisa membuka tempat itu. Jika saya tidak salah, ada kesempatan lain di sana. Petik 2. Kesempatan yang benar-benar dapat dianggap sebagai warisan berlalunya waktu Kaisar Agung. Pada hari itu, Old Qiong telah menggunakan kondisi ini untuk menukar perlindungannya. Memungkinkan dia untuk setuju untuk tetap di sisinya dan melarikan diri dari nasib ditangkap oleh Liu Yi dan Jiu Feng ke Pulau Binatang Roh. Jika bukan itu masalahnya, bagaimana mungkin Yang Kai peduli dengan masalah Qiongqi? Baginya, Qiongqi ditangkap ke Pulau Binatang Roh bukanlah masalah besar.
Jadi dia tidak perlu melawan Pulau Binatang Buas Roh karena roh suci yang tidak dikenalnya. Awalnya, dia berencana untuk menunggu sampai semuanya beres sebelum Qiong Tua membawanya ke Tanah Empat Musim. Tapi sekarang sepertinya, Yang Xiao, bocah kecil itu, telah mengambil kesempatannya sendiri. Tapi itu tidak benar. Peluang adalah hal-hal yang tidak bisa direnggut. Mungkin Old Qiong merasa Yang Xiao lebih cocok untuk kesempatan ini. Bagaimanapun, Yang Kai secara pribadi telah melihat Yang Xiao menggunakan jejak hukum waktu untuk melarikan diri darinya. Barang-barang ayahnya dan barang-barang putranya tidak membuat banyak perbedaan. Yang Kai tersenyum sedikit, berharap untuk melihat Yang Xiao lagi. Hua Qingxi tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Yang Kai dengan menyedihkan. Tuan Istana, ibumu mengirim pesan. Apa itu? Yang Kai bertanya dengan santai. Tetapi setelah dia selesai berbicara, dia menggosok dahinya dan berkata, abaikan dia. Aku akan menjelaskannya sendiri nanti. Setelah berdiskusi dengan Hua Qingxi sebentar, Yang Kai menyuruhnya untuk segera mengumpulkan semua pembudidaya dari wilayah utara untuk berkumpul di Istana Surga Tinggi sebelum menuju ke puncak roh tempat orang tuanya berada. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk merebus secangkir teh, dia bertemu dengan yang keempat guru di kaki pavilion. Wajah Yang Fort Master dipenuhi dengan kesuraman. Ketika ayah dan anak itu bertemu, Yang Kai menangkupkan tangannya dan menyapa, ayah. Yang keempat guru mengeluarkan gerutuan lemah sebelum melambaikan tangannya ke arah Yang Kai seolah-olah dia sedang mengusir seekor lalat. Tampaknya dia sangat kesal beberapa hari terakhir ini dan hanya ingin memiliki kedamaian dan ketenangan. Yang Kai menarik napas dalam-dalam, menyesuaikan pakaiannya, dan kemudian, dengan tatapan, bahkan jika ada 10 juta orang, saya masih harus menghadapi mereka secara langsung, dia melangkah masuk. Setelah beberapa saat, tangisan dan kutukan Dong Suzu datang dari dalam gedung, menyebabkan pembuluh darah di dahi yang keempat guru menonjol. Di dalam gedung, wajah Yang Kai berkedut saat dia berdiri dengan canggung di tempatnya. Menatap Dong Suzu yang sedang duduk di tanah membuat keributan. Merasa bahwa situasinya agak sulit untuk dibayangkan. Aku tidak peduli. Aku tidak peduli. Bawalah Sue kecil kembali ke sini. Dia tidak pernah meninggalkanku seumur hidupnya. Bagaimana dia bisa bertahan hidup di luar? Cepat pergi temukan dia dan minta semua murid di istana untuk menemukannya. Jika sesuatu terjadi padanya, ibu tidak akan bisa bertahan. Yang Kai menghiburnya. Ibu, dengan penjagaan Liu Yan dan Old Qiong, siapa di dunia ini yang bisa menyakiti Sue kecil? Jangan khawatir, mereka akan kembali dalam beberapa hari. Selain itu, Sue kecil perlahan tumbuh. Tidak mungkin baginya untuk selalu berada di sisimu. Jadi lebih baik pergi keluar dan melihat dunia sesegera mungkin. Petik 2. Dong Suzu mengangkat matanya dan memelototinya dengan tajam sebelum tiba-tiba berdiri dan menggunakan jarinya untuk menyodok dada Yang Kai. Kamu telah menjalani kehidupan tanpa beban di luar sepanjang hari dan telah lama melupakan orang tuamu. Kamu hanya melihat mereka beberapa kali dalam setahun. Sekarang ibumu akhirnya memiliki Little Sue. Apakah kamu ingin dia menjadi seperti ini? Saat dia berbicara, Yang Kai didorong ke pintu dan hampir jatuh. Yang Kai tersenyum meminta maaf. Tentu saja tidak. Saya pasti tidak memiliki pemikiran seperti itu. Dong Suzu mengatupkan giginya dan berkata, temukan Sue kecil untukku. Atau kamu bisa membawaku kepadanya. Yang Kai tersenyum kecut dan berkata, mereka telah memasuki alam rahasia. Kita tidak bisa memasukinya. Hanya Qiong Tua yang bisa membukanya. Tunggu saja beberapa hari dan mereka akan kembali secara alami. Petik 2. Wajah Dong Suzu dipenuhi dengan keputusasaan ketika dia mendengar ini. Tetapi dia tiba-tiba duduk di tanah dan mulai membuat ulah. Ini semua salahmu karena membawa bocah kecil yang Xiao itu kembali. Sue kecil belajar hal-hal buruk darinya. Itu semua salahmu. Yang Kai mengangguk berulang kali. Ketika aku melihat bocah kecil itu nanti, aku akan menghajarnya. Dong Suzu berkedip dan berkata, jangan memukulnya terlalu keras. Beri dia pelajaran saja. Yang Kai memasang ekspresi sengit dan berkata, Ibu, jangan khawatir. Fisik bocah kecil itu tidak biasa. Tidak masalah jika pantatnya dipukul menjadi 4 bagian. Setelah akhirnya menenangkan ibunya, Yang Kai terbang keluar dari Spirit Peak dengan tatapan lelah dan mulai mencari di High Heaven Palace. Sesaat kemudian, sesosok melintas dan menatapnya dengan rasa ingin tahu, apa yang kamu cari? Kenapa kau terlihat sangat mencurigakan? Wajah Yang Kai menjadi gelap ketika dia berpikir pada dirinya sendiri. Saya adalah Master Istana Surga Tinggi. Ini adalah wilayah saya. Bagaimana saya bisa begitu licik? Memutar kepalanya. Dia melihat wajah tersenyum menatapnya dan tidak bisa menahan tawa. Nona muda Qiu, lama tidak bertemu. Qiu Yimeng tersenyum ringan dan berkata, Tuan Istana, tolong jangan katakan itu.
Saya tidak berani menerima gelar nona muda. Dan sekarang saya hanya seorang murid Istana Surga Tinggi. Petik 2. Yang Kai tersenyum. Itu hanya sapaan. Aku sudah terbiasa. Tiba-tiba, dia berkata, kamu telah menembus ke tahap Daosos? Selamat. Qiu Yimeng tersenyum dan berkata, saya harus berterima kasih untuk itu. Jika kamu tidak membawa kami ke sini dan memberi kami persediaan yang melimpah, bagaimana saya bisa berkembang begitu cepat? Namun, di depan kamu, tahap Daosos bukanlah apa-apa. Petik 2. Yang Kai menggelengkan kepalanya. Itu tidak sama. Saya datang ke batas bintang lebih awal dari kamu. Jadi wajar saja jika wilayah saya lebih tinggi dari milik kamu. Petik 2. Qiu Yimeng mengerutkan bibirnya dan berkata, jangan mencoba menghiburku. Selalu ada seseorang yang lebih baik. Saya sudah mengalami ini ketika saya berada di ibu kota. Tetapi apa yang kamu cari? Katakan padaku dan lihat apakah aku bisa membantu. Apakah kamu melihat anjingku? Yang Kai bertanya. Anjing, Qiu Yimeng tercengang. Tiba-tiba teringat sesuatu. Anjing hitam kecil? Ya, itu saja. Aku melihatnya kemarin. Qiu Yimeng mengangguk. Di mana? Yang Kai bertanya. Ikuti aku. Qiu Yimeng tersenyum dan memimpin. Keduanya terbang berdampingan dan segera tiba di tempat Qiu Yimeng melihat reruntuhan akhir sehari sebelumnya. Namun, setelah sehari, reruntuhan akhir telah menghilang dan Yang Kai hanya bisa melanjutkan pencarian dengan Qiu Yimeng. Tidak sampai setengah hari kemudian mereka akhirnya menemukan reruntuhan akhir, yang berjemur di bawah sinar matahari. Setelah melihat Yang Kai, Ruins of End bergegas dan berputar di sekelilingnya, menjulurkan lidahnya. Yang Kai mengulurkan tangan dan mengambilnya sebelum menyimpannya ke dalam manik batas misterius. Dengan munculnya Demon Rache, bagaimana Yang Kai bisa melupakan Ruins of End? Itu hampir bisa dikatakan sebagai musuh ras iblis. Jadi jika dia membiarkannya mengikutinya, itu mungkin bisa menunjukkan efek ajaibnya. Qiu Yimeng menatapnya dengan tenang, ingin bertanya apa sebenarnya yang dilakukan anjing hitam kecil ini. Tetapi tiba-tiba, alisnya berkerut dan rasa dingin menjalari tulang punggungnya. Melihat sekeliling dengan waspada, dia bertanya, Yang Kai, apakah kamu merasa kedinginan? Mulut Yang Kai berkedut saat dia perlahan menggelengkan kepalanya. Wajah Qiu Yimeng sedikit memucat. Aneh, kenapa aku merasakannya? Apakah kamu benar-benar tidak merasakannya? Yang Kai bertentangan dengan keinginannya dan bertanya, apakah ada masalah dengan kultivasimu? Kurasa tidak, Qiu Yimeng mengerutkan kening. Seharusnya tidak ada masalah. Yang terbaik adalah berhati-hati tentang hal-hal seperti itu. Qiu Yimeng mengangguk. Kamu benar. Aku akan kembali dan istirahat dulu. Setelah melihatnya pergi, Yang Kai menoleh ke arah puncak surga tinggi, mendengus ringan, dan terbang. Sesaat kemudian, dia kembali ke aula utama High Heaven Peak. Di pintu masuk aula, Yu Rumeng tersenyum sambil memeluk lengannya, bersandar di kusen pintu dan menatap Yang Kai. Kedua tangannya mendorong dadanya ke atas dan ke bawah seperti gunung. Ketika dia melihat Yang Kai, dia bertanya, apakah wanita itu juga salah satu dari 7,8, 9,10? Yang Kai memelototinya dan bertanya, mengapa kamu membuatnya takut? Yu Rumeng menjawab dengan polos, aku tidak mencoba menakutinya. Yang Kai mendengus, kamu tahu apa yang kamu lakukan? Yu Rumeng mengulurkan kepalanya dan tersenyum. Apakah kamu marah? Pergilah. Yang Kai mengulurkan tangannya dan mendorongnya ke samping sebelum berjalan masuk. Yu Rumeng dengan cepat menyusul Yang Kai dengan tangan di belakang punggungnya dan berjalan ke arahnya. Lalu mundur ketika dia berkata, anjing hitam kecil itu barusan. Yang Kai berkata dengan wajah datar, anjing hitam kecil apa? Tidak ada hal seperti itu. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Mulut Yu Rumeng berkedut saat dia juga bingung. Meskipun dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia masih merasa bahwa anjing hitam kecil itu agak luar biasa. Sayangnya, itu menghilang dalam sekejap mata. Dan dia tidak tahu kemana Yang Kai membawanya. Dia ingin mengajukan beberapa pertanyaan lagi. Tetapi bagaimana Yang Kai bisa memberinya kesempatan seperti itu? Dia langsung pergi ke ruang rahasia, membuka penghalang, dan menguncinya di luar. Metode ini menyebabkan Yu Rumeng menggertakkan giginya. Di dalam ruang rahasia, Yang Kai duduk bersila. Pengumpulan para pembudidaya wilayah utara akan memakan waktu. Dan begitu juga pertemuan para murid Istana Surga Tinggi dan Sekte Cabang Istana Biasa. Yang Kai memiliki setidaknya 5 hari lagi untuk digunakan. 5 hari tentu saja bukan waktu yang cukup baginya untuk mencapai apapun. Jadi dia bisa fokus mempelajari teknik rahasia segel hati. Untuk beberapa alasan, Yu Rumeng telah menanamkan teknik rahasia aneh semacam ini padanya. Menyebabkan orang asing tiba-tiba terjerat satu sama lain. Membuat Yang Kai bahkan tidak bisa berpikir untuk membencinya.
Terlepas dari identitas Yu Rumeng atau apa yang dia rencanakan, teknik rahasia segel hati ini sangat penting. Selama dia bisa mengungkap teknik rahasia ini, dia akan bisa melepaskan diri dari kendali Yu Rumeng atas tubuhnya. Mungkin dia bahkan bisa menggunakannya secara terbalik. Namun, teknik rahasia ini sangat halus. Beberapa hari yang lalu, dia dengan santai mencari di laut pengetahuannya tetapi tidak menemukan apapun. Sekarang, apakah dia bisa menghilangkannya atau tidak? Dia tidak yakin. Tapi tidak peduli apa, dia harus mencoba. Mengambil napas dalam-dalam dan menenangkan pikirannya. Rasa ilahi yang Kai menyebar dan berubah menjadi jiwa ilahi di laut pengetahuannya. Dengan hati-hati mencari setiap incinya. Seiring berjalannya waktu, ekspresi wajah yang Kai menjadi lebih serius. Karena meskipun dia tidak terganggu, bahkan setelah mencari di setiap sudut laut pengetahuannya, dia masih tidak dapat menemukan sesuatu yang tidak biasa. Teknik rahasia segel jantung sama sekali tidak ada. Tapi bagaimana ini bisa terjadi? Teknik rahasia segel hati pasti ada. Dan perasaan luar biasa yang dia miliki untuk Yu Rumeng adalah bukti terbaik dari ini. Kalau tidak, bagaimana dia, yang baru mengenalnya dalam waktu singkat, bisa merasakan persahabatan seperti itu? Tidak mau menyerah, Yang Kai terus menyelidiki. Kali ini, dia bahkan menggunakan kekuatan teratai pemanasan jiwa 7 warna. Tetapi hasilnya masih mengecewakan. Sehari kemudian, Yang Kai membuka matanya. Ekspresinya agak jelek. Mungkinkah yang dikatakan Yu Rumeng itu benar? Teknik rahasia segel hati tidak bisa dipatahkan? Karena itu adalah teknik rahasia. Bagaimana mungkin itu tidak rusak? Mungkin dia belum menemukan jalan. Duduk di tempat dan berpikir keras untuk sementara waktu. Yang Kai tiba-tiba memutar matanya. Cahaya cemerlang melintas di antara mereka. Dengan lambaian tangannya, dia menutup segel di ruang rahasia dan berteriak, "Rumeng, Rumeng." Yu Rumeng jelas belum pergi jauh. Jadi ketika dia mendengar suaranya, dia dengan cepat muncul di luar pintu dan memelototinya. "Apa yang kamu lakukan?" "Masuk." Yang Kai memberi isyarat padanya. Yu Rumeng ragu-ragu sejenak sebelum masuk. Yang Kai menunjuk ke depannya dan berkata, "Duduk." Segera, Yu Rumeng memutar matanya dan duduk. Ruangan itu segera dipenuhi dengan aroma samar. Dengan lambaian tangannya, Yang Kai menutup pintu ke ruang rahasia dan membuka penghalang, lalu menatapnya sambil tersenyum. Yu Rumeng tiba-tiba menjadi agak gugup saat dia menatap Yang Kai dengan ragu. "Kamu, apa yang ingin kamu lakukan?" Seorang pria dan seorang wanita sendirian di ruangan yang sama, bersama dengan pasangan yang penuh kasih. Akan sulit baginya untuk tidak ingin mesra dengannya. Segera, dia dengan gugup berkata, aku belum siap. Saya memperingatkan kamu untuk tidak bertindak sembrono. Kalau tidak saya tidak akan sopan kepada kamu." Petik 2. Yang Kai terkejut. Ketika kamu T, E, L, A, N, J, A, N, G dan meminta saya untuk membantu kamu mengenakan pakaian kamu. Tidakkah menurut kamu ini akan terjadi? Bagaimana kita bisa mencampurnya? Yu Rumeng mengencangkan pakaiannya. Menarik, menarik, Yang Kai membelai dagunya dan menatapnya dengan penuh minat. Dia mengira dia adalah wanita longgar yang akan merayunya T, E, L, A, N, J, A, N, G segera setelah mereka bertemu. Tetapi dia tidak menyangka wanita ini memiliki sisi seperti itu padanya. Yu Rumeng merasa tidak nyaman dan segera berdiri. "Jika tidak ada yang lain, saya akan pergi dulu." "Kau ingin pergi?" Yang Kai dengan dingin mendengus ketika dia mengulurkan tangan dan meraihnya. Menariknya kembali dengan kekuatan besar, menyebabkan Yu Rumeng jatuh ke pelukannya. Ketika mata mereka bertemu, mata Yang Kai dipenuhi dengan ejekan. Sementara mata Yu Rumeng kabur dan tatapannya mengelak. Aura yang kuat mengalir, menyebabkan napas Yu Rumeng menjadi agak berat. Yang Kai mengulurkan satu jari dan dengan lembut mengusapkannya ke lehernya yang ramping dan adil, menyebabkan dia menggigil dan merinding muncul di sekujur tubuhnya. Itu menyapu lehernya, daun telinganya, pipinya. Mata Yu Rumeng sudah berair dan wajahnya benar-benar merah. Sudut mulut Yang Kai meringkuk menjadi senyum jahat saat dia menundukkan kepalanya dan menciumnya. Tubuh Yu Rumeng menjadi kaku, seolah-olah seseorang telah melemparkan mantra fiksasi tubuh padanya. Dan kemudian tubuhnya lemas, seolah-olah semua tulang di tubuhnya telah patah. Matanya melebar saat dia perlahan menutupnya, menikmati kehangatan yang damai ini. Kedua tangannya tanpa sadar melingkari pinggang Yang Kai. Jari-jarinya dengan erat mencengkeram pakaiannya, seolah-olah dia akan pingsan jika dia tidak melakukan ini. Setelah waktu yang lama, bibir mereka berpisah. Baru saat itulah Yu Rumeng menyedot udara dengan rakus. Dari dadanya yang menjulang terdengar suara detak jantungnya, seperti pemukulan genderang perang. Yang Kai menunduk dan menatapnya, sementara Yu Rumeng juga balas menatapnya.
Saat mata mereka bertemu, sedikit rasa malu melintas di mata si cantik. Tapi senyum manis tergantung di bibirnya. Yang Kai menghela nafas dalam hatinya dan ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya membungkuk dan meletakkan mulutnya di sebelah telinganya. Berbicara dengan suara yang sangat lembut. Kamu adalah pelacur. Suasana menawan tiba-tiba membeku. Tubuh Yu Rumeng juga menjadi sangat kaku saat senyum manis di wajahnya perlahan memudar. Sepasang matanya yang indah menjadi sedingin es saat dia melirik ke arah Yang Kai dan dengan ringan berkata, "Apa yang baru saja kamu katakan? Kurasa aku tidak mendengarmu dengan jelas." Yang Kai memeluknya dengan senyum di wajahnya dan mengulangi kata demi kata. Kamu adalah pelacur. Yang Kai, Yu Rumeng menjadi marah dan melepaskan pelukannya. Menatapnya dari atas seperti gunung berapi yang mengamuk. Yu Rumeng adalah seorang wanita yang bisa mengubah sikapnya lebih cepat daripada membalik halaman buku. Jadi dia tidak bisa menahan sedikit pun keluhan. Sekarang kasih sayang lembut Yang Kai telah menembus penghalang psikologisnya dan dia sekarang dihina dengan kejam. Perbedaan besar di antara mereka adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima. Untuk beberapa alasan, dia merasa seperti telah dikhianati oleh orang yang paling dia percayai. Cedera semacam ini jauh lebih serius daripada terakhir kali dia terluka oleh Yang Kai. Terakhir kali, setidaknya, ada alasan untuk itu dan mudah baginya untuk pulih dari luka-lukanya. Tetapi kali ini, dia benar-benar merasa terluka. Jadi tidak heran dia sangat marah. Yang Kai hanya tersenyum padanya. Seolah-olah dia belum mengucapkan kata-kata itu barusan. Melihat sikapnya yang tidak menyesal, Yu Rumeng menjadi lebih marah dan mencibir. Maaf, aku bisa menyelamatkanmu. Yang Kai tersenyum dan perlahan menggelengkan kepalanya. Apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Mata indah Yu Rumeng menjadi dingin. Yang Kai menjawab dengan tegas. Jika saya mengatakannya dengan keras, itu seperti saya memercikkan air. Bagaimana saya bisa mengambilnya kembali? Jika kamu ingin saya meminta maaf, saya harus mati. Petik 2. Sesuai keinginan kamu, Yu Rumeng tiba-tiba duduk bersila di depannya dan menatapnya dengan dingin. Wajahnya memucat saat dia mengerang teredam. Pada saat yang sama, Yang Kai merasa kepalanya akan meledak. Saya tahu kamu akan melakukan ini. Yang Kai tidak tahan dengan rasa sakitnya. Tetapi dia diam-diam senang. Jika Yu Rumeng tidak melakukan ini, semua usahanya akan sia-sia. Seolah-olah ada ribuan pedang yang mendatangkan malapetaka di benaknya. Dan rasa sakit yang tak terbayangkan benar-benar tak tertahankan. Setelah beberapa saat, wajah Yang Kai menjadi sepucat kertas dan butiran keringat menetes di dahinya. Di sisi lain, Yu Rumeng tidak lebih baik. Teknik rahasia segel hatinya agak aneh. Tetapi kekurangannya tampaknya cukup besar juga. Dia adalah tipe orang yang akan menderita kerugian besar jika dia mencoba menggunakan metode ini untuk menyiksa Yang Kai untuk melampiaskan amarahnya. Beberapa saat kemudian, seluruh tubuh Yu Rumeng basah oleh keringat. Seolah-olah dia baru saja ditarik keluar dari genangan air. Tetapi dia menggertakkan giginya dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Hanya menatap Yang Kai dengan tatapan seperti itu. Berkata, jika kamu tidak meminta maaf, saya tidak akan melepaskan kamu. Senyum paksa di wajah Yang Kai menjadi sangat terdistorsi. Sementara ekspresi Yu Rumeng menjadi lebih dingin. Di dalam ruang rahasia, baik pria maupun wanita gemetar tanpa henti. Wajah mereka pucat dan keringat menetes dari dahi mereka. Jelas bahwa keduanya menahan rasa sakit yang luar biasa. Tetapi tidak satu pun dari mereka menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Adegan ini cukup aneh. Di bawah rasa sakit dan siksaan seperti itu, waktu terasa berjalan tanpa henti. Yang Kai telah benar-benar mengalami apa artinya merasa seperti 1 tahun telah berlalu. Tetapi ketika dia melihat ke dalam laut pengetahuannya, masih tidak ada gerakan abnormal. Tidak cukup, jauh dari cukup. Yu Rumeng tiba-tiba angkat bicara. Jika kamu tidak tahan, maka katakan saja. Jika kamu mengatakan sesuatu, mungkin jika hatiku melunak, aku akan melepaskan kamu pergi. Yang Kai menatap matanya dan menyeringai. Bagus. Yu Rumeng juga mulai tertawa. Apakah rasanya enak? Yang Kai mengangguk dengan penuh semangat. Yu Rumeng berkata histeris. Kalau begitu aku akan membuatmu merasa lebih baik. Begitu dia selesai berbicara, rasa sakit yang hebat tiba-tiba meningkat dan seluruh laut pengetahuannya terasa seperti akan terkoyak. Air laut di laut pengetahuannya bergejolak hebat seolah-olah mendidih. Penglihatan Yang Kai menjadi hitam karena kesadarannya menjadi agak kabur. Melihat ke arah Yu Rumeng, tubuh lembutnya juga bergoyang dan dia hampir jatuh ke tanah. Namun, mereka berdua bukan orang biasa, dan energi spiritual mereka sangat kuat. Meskipun mereka sangat kesakitan, mereka masih berhasil menopang diri mereka sendiri. Masing-masing dari mereka memasang ekspresi keengganan di wajah mereka, menunggu untuk melihat siapa yang akan jatuh lebih dulu. Untuk Yu Rumeng,
Jika dia tidak memberi Yang Kai pelajaran kali ini, dia tidak akan bisa meminta apapun padanya di masa depan. Adapun Yang Kai, jika dia tidak bisa bertahan kali ini, dia mungkin tidak akan bisa menghilangkan teknik rahasia segel hati. Masing-masing dari mereka memiliki rencana sendiri, jadi mereka secara alami harus saling berhadapan sampai akhir. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, aura Yuru Meng berangsur-angsur melemah. Meskipun dia kuat dan energi spiritualnya juga luar biasa, di bawah konsumsi yang begitu besar, dia akhirnya tidak akan mampu mengatasinya. Pencapaian Yang Kai dalam energi spiritual mungkin tidak setinggi miliknya. Jika tidak, dia tidak akan ditanamkan dengan teknik rahasia segel hati tanpa menyadarinya. Berbicara secara logis, dalam kompetisi ini, Yang Kai seharusnya lebih buruk darinya. Tapi Yang Kai memiliki lotus pemanasan jiwa. Teratai pemanasan jiwa 7 warna terus memancarkan cahaya 7 warna di laut pengetahuannya, mengisi kembali konsumsi Divine Sense Yang Kai dan memberi nutrisi pada jiwanya. Dengan dukungan yang begitu kuat, bagaimana Yuru Meng bisa melawan? Dengan demikian, meskipun Divine Sense Yuru Meng lebih kuat, kondisi Yang Kai saat ini bahkan lebih baik. Yuru Meng juga memperhatikan ini dan jejak kecurigaan melintas di matanya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menunda lebih lama lagi dan jika dia terus menunda seperti ini, dia akan jatuh lebih dulu. Ekspresi tekad melintas di matanya yang indah saat dia berkata dengan suara rendah, "Yang Kai, ini adalah kesempatan terakhirmu. Saya tidak ingin kamu meminta maaf. Hanya saja jangan menghina saya lagi di masa depan. Mari kita lupakan masalah ini." Dia tidak diragukan lagi telah membuat konsesi besar. Jika tidak, menurut kemarahannya barusan, kecuali Yang Kai dengan tulus meminta maaf, bagaimana dia bisa membiarkan masalah ini begitu mudah? Yang Kai tampak seperti akan pingsan, tetapi perlahan menggelengkan kepalanya. "Apakah kamu benar-benar ingin binasa bersama denganku?" Mata Yuru Meng agak kosong. "Apakah kamu mau?" Yang Kai bertanya. Yuru Meng tertegun sejenak sebelum perlahan menutup matanya. Dengan ringan berkata, "Aku tidak tahan. Tapi tidak ada yang bisa menghinaku." Matanya yang indah tiba-tiba terbuka, dan matanya yang semula lemah tiba-tiba menjadi sangat cerah. Teknik rahasia segel jantung telah didorong hingga batasnya. Yuru Meng mengeluarkan tangisan sedih saat darah mengalir dari 7 lubangnya. Auranya menjadi sangat lemah. Melihat Yang Kai, dia tertawa terbahak-bahak sebelum ambruk ke tanah. Yang Kai tetap tidak bergerak seperti gunung. Matanya tertutup rapat. Saat Yuru Meng mendorong teknik rahasia segel hatinya hingga batasnya, avatar jiwa Yang Kai muncul di laut pengetahuannya. Laut pengetahuannya bergejolak seolah-olah akan meledak. Di langit di atas laut pengetahuannya, gambar seorang wanita tiba-tiba muncul. Bayangan itu kabur dan tidak jelas, seolah-olah selalu ada tetapi belum pernah terlihat sampai sekarang. Menemukannya, hati Yang Kai bergetar ketika avatar jiwanya hampir runtuh di bawah pengaruh teknik rahasia segel hati. Untungnya, pada saat kritis, teratai pemanasan jiwa 7 warna melepaskan cahaya cemerlang yang menyelimutinya dan menstabilkan avatar jiwanya. Tidak berani ragu, Yang Kai memerintahkan teratai pemanasan jiwa 7 warna untuk bergegas menuju sosok ilusi wanita itu, menyebabkan cahaya cemerlang menyebar dan menyelimuti sosok ilusi itu, menariknya ke dalam lotus. Saat berikutnya, sosok ilusi itu menghilang lagi, dan sensasi mendidih di laut pengetahuannya berangsur-angsur menjadi tenang. Rasa sakit yang tak tertahankan benar-benar menghilang. Yang Kai tiba-tiba merasa seperti terlahir kembali. Dia terbang di atas teratai pemanasan jiwa 7 warna dan dengan hati-hati memeriksanya. Tetapi dia tidak menemukan petunjuk apapun. Dia juga tidak menemukan jejak hantu wanita itu. Meskipun itu hanya sekilas, Yang Kai masih tahu bahwa ini adalah penampilan asli Yuru Meng. Karena sosok mereka mirip, satu-satunya perbedaan adalah penampilan mereka. Penampilan Yuru Meng saat ini adalah seperti Li Siqing, bukan dirinya sendiri. Dia juga mengatakan bahwa penampilan aslinya tidak lebih buruk dari Li Siqing. Tapi sekarang sepertinya dia mengatakan yang sebenarnya. Bahkan Yang Kai kagum dengan adegan ini. Tetapi, situasi seperti apa ini? Dia tidak ragu untuk menghina Yuru Meng dengan kejam untuk merangsangnya untuk mengaktifkan teknik rahasia segel hati untuk menemukan kelemahan dalam teknik rahasia ini dan membebaskan diri dari pengekangan teknik rahasia ini. Dari adegan tadi, dia telah berhasil karena dia telah berhasil menangkap jejak teknik rahasia segel hati pada saat terakhir dan menggunakan teratai pemanasan jiwa 7 warna untuk mengambilnya. Namun, itu hanya diambil dan tidak dihancurkan. Apakah ini sukses atau gagal? Apa yang membuat Yang Kai semakin bingung adalah mengapa teratai pemanasan jiwa 7 warna, harta tertinggi surga dan bumi, tidak bereaksi terhadap invasi di laut pengetahuannya. Berbicara secara logis, jika seseorang mencoba menyerang laut pengetahuannya dan menyakitinya, lotus pemanasan jiwa seharusnya membuat beberapa gerakan.
Tetapi kebetulan teknik rahasia segel jantung tidak ada. Mungkinkah teknik rahasia segel hati tidak memiliki efek berbahaya? Memikirkannya seperti ini. Mungkin juga Yuru Meng telah menggunakan teknik rahasia ini untuk secara paksa menghubungkan mereka bersama tanpa ada niat untuk menyakitinya. Setelah merenung sejenak, Yang Kai terbang ke atas lotus pemanasan jiwa dan melihat ke bawah. Tidak dapat melihat apapun. Mengaktifkan kekuatan lotus pemanasan jiwa sedikit. Cahaya 7 warna meledak dan sosok wanita muncul di lotus. Yang Kai dapat merasakan bahwa jika dia ingin menguatkan hatinya, dia harus dapat menghancurkan sosok ilusi ini dan mematahkan teknik rahasia segel hati dari akarnya, memutuskan hubungan antara dia dan Yuru Meng. Namun, setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia tidak segera melakukannya, malah menyebarkan avatar jiwanya dan membuka matanya lagi. Yuru Meng berbaring di tanah tidak jauh, seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Pakaiannya menempel erat di tubuhnya, memperlihatkan sosoknya yang indah. Wajahnya pucat seperti kertas dan napasnya lemah. Upaya terakhirnya juga menyebabkan kerusakan besar pada dirinya sendiri. Yang Kai menatapnya dengan ekspresi rumit. Tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak merasakan banyak sakit hati. Meskipun dia baru saja menghina Yuru Meng dengan keras dan bertekad seperti dia hanya memaksakan dirinya untuk melakukannya. Jika dia dalam keadaan sebelumnya, melihat Yuru Meng seperti ini, dia pasti akan merasakan sakit hatinya. Namun, pada saat ini, dia bisa menanggungnya. Efek dari teknik rahasia segel hati sangat berkurang. Yang Kai sangat gembira, dia tidak menderita dengan sia-sia. Bergerak sedikit lebih dekat, Yang Kai datang ke sisi Yuru Meng dan mengulurkan tangannya untuk membantunya berbaring di pangkuannya sementara Yang Kai menatapnya. Asal-usul dan tujuan wanita ini mendekatinya patut diselidiki. Yang Kai memiliki beberapa tebakan di dalam hatinya. Tetapi apakah itu seperti yang dia pikirkan atau tidak, dia masih harus memastikan. Karena dia dalam keadaan koma, mungkin dia bisa mengambil kesempatan ini untuk menjelajahi rahasia laut pengetahuannya. Berpikir demikian, Yang Kai menundukkan kepalanya dan menyentuh dahinya, mengirimkan Divine Sense-nya ke laut pengetahuannya. Sesaat kemudian, Yang Kai tanpa daya mengangkat kepalanya. Pertahanan laut pengetahuan Yuru Meng sangat kuat, jadi bahkan jika dia tidak sadar, Yang Kai tidak bisa menembusnya. Jika dia mencoba memaksa masuk, kemungkinan dia akan membangunkannya. Setelah mencoba untuk waktu yang lama, dia hanya bisa menyerah. Yang Kai agak bingung. Yuru Meng hanyalah seorang kultivator realem Kaisar Orde Kedua. Jadi bagaimana dia bisa memiliki energi spiritual yang begitu kuat? Dari pertahanan laut pengetahuannya, Yang Kai dapat mengatakan bahwa kultivasi jiwanya bahkan lebih kuat dari Master Realem Kaisar Orde Ketiga biasa. Karena dia bahkan tidak bisa menembus pertahanannya, dia secara alami tidak bisa mengorek rahasianya. Yang Kai hanya bisa menekan masalah ini dan mengeluarkan beberapa pil. Pertama, dia membuka mulut kecil Yuru Meng dan memasukkan beberapa pil ke mulutnya, membantunya meminumnya sebelum bermeditasi dengan tenang. Waktu perlahan berlalu. Setelah seharian penuh, Yuru Meng akhirnya mengeluarkan erangan lembut. Alisnya berkerut saat bulu matanya yang panjang berkibar dan dia perlahan membuka matanya. Melihat Yang Kai menatapnya sambil tersenyum, Yuru Meng mengedipkan matanya. Ekspresinya agak kosong. Jelas masih tidak bisa bereaksi. Biasanya tersenyum pada Yang Kai. Tapi segera, dia ingat semua yang telah terjadi sebelum dia jatuh pingsan. Dan wajahnya yang cantik mau tak mau berubah, menjadi sangat dingin saat dia dengan keras mendorong Yang Kai, mencoba mendorongnya dari pangkuannya. Sikap arogan Yang Kai dan penghinaan yang tidak berdasar benar-benar menyakitinya. Yang Kai menyeringai dan menekannya kembali. Yuru Meng berjuang beberapa kali. Tetapi bagaimana dia bisa dibandingkan dengan kekuatan kasar Yang Kai? Dia hanya bisa dengan marah berkata, "Lepaskan." "Baiklah. Baiklah." Yang Kai dengan lembut menghibur. "Jangan terlalu bersemangat. Kamu belum pulih. Aku menyuruhmu untuk melepaskanku." Yuru Meng menatapnya dengan dingin. Yang Kai menggosok hidungnya dan ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. "Rumeng, maaf, saya salah sebelumnya. Jangan marah." Permintaan maaf yang tulus ini membuat Yuru Meng lengah, menyebabkan kemarahannya menghilang sepenuhnya. Tiba-tiba, dia bingung harus berbuat apa. Bulu matanya bergetar saat dia menatap kosong untuk waktu yang lama sebelum bertanya, "Apa maksudmu?" Sikapnya sebelumnya sangat tegas. Tidak mau meminta maaf bahkan jika mereka mati bersama. Dan bahkan setelah dia menyerah, dia tidak berkompromi sedikitpun. Sekarang, dengan perubahan mendadak seperti itu, Yuru Meng benar-benar tidak bisa mengerti apa yang dipikirkan Yang Kai. Sebagai perbandingan, Yuru Meng merasa bahwa orang ini lebih seperti orang gila. Yang Kai menatapnya dengan lembut, tidak mengucapkan sepatah kata pun saat dia membungkuk untuk menciumnya.
Ini tidak diragukan lagi merupakan respons yang paling berdampak. Tubuh Yu Rumeng langsung lemas, tidak lagi melawan. Setelah waktu yang lama, Yang Kai akhirnya melepaskannya dan tersenyum nakal. Yu Rumeng menyeka mulutnya dan dengan marah berteriak, "Kamu pengganggu." Sikap gadis kecil ini membuat Yang Kai sangat geli, dan dia tidak bisa menahan tawa keras. "Ini semua salahmu sendiri. Siapa yang menyuruhmu menanam semacam teknik rahasia segel hati omong kosong padaku? Kalau tidak, siapa yang akan tahu bahwa kamu adalah Yu Rumeng?" Petik 2. Yu Rumeng mendengus. "Jangan berpura-pura bahwa akulah yang mengambil keuntungan darimu. Di masa depan, kamu harus tertawa diam-diam." "Apa maksudmu?" Yang Kai mengangkat alisnya. Yu Rumeng tersenyum dan berkata dengan bangga, "Kamu akan tahu di masa depan. Tapi sekarang, jangan banyak bertanya." Berhenti sejenak. Dia melanjutkan, "Jangan menghinaku seperti itu di masa depan. Aku tidak bisa menerimanya." Yang Kai mengangguk berulang kali. "Aku mengerti. Aku tidak akan menghinamu lagi." Karena dia sudah berhasil. Secara alami dia tidak perlu mencari masalah sendiri. Setelah menerima tanggapan ini, Yu Rumeng bersandar ke pelukannya dengan ekspresi puas di wajahnya. Setelah hening sejenak, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap profil Yang Kai. Kebahagiaan dan senyum di wajahnya perlahan memudar. "Apa yang salah?" Yang Kai menundukkan kepalanya dan bertanya. Yu Rumeng mengulurkan tangannya dan dengan lembut membelai pipi Yang Kai. Bergumam, "Aku tidak tahu kenapa, tapi tiba-tiba aku merasa kamu jauh dariku." Ekspresi Yang Kai tetap tidak berubah saat dia tersenyum ringan. "Aku di sini." Yu Rumeng perlahan menggelengkan kepalanya. Perasaan ini tak terlukiskan. Meskipun Yang Kai tepat di depannya, dia masih merasa seperti dia jauh. Saat malam tiba, 3 roh suci agung dari tanah kuno, Raja Monster, dan klan boneka batu tiba satu demi satu. Para pembudidaya dari berbagai sekte besar di wilayah utara juga secara bertahap berkumpul menuju Istana Surga Tinggi. Di dalam aula High Heaven Palace, ratusan kaisar realem berkumpul dalam kekacauan yang kacau. Demonic Qi melonjak dari wilayah barat dan pembukaan pintu masuk dunia adalah sesuatu yang mereka pelajari dari Hua Qingxi. Mereka juga tahu bahwa kali ini, bahkan Kaisar Agung sedang bergerak. Meskipun domain utara jauh, mereka tidak bisa menghindarinya. Di bawah perintah High Heaven Palace, tidak ada yang berani untuk tidak mematuhinya. Mereka semua dengan cepat mengumpulkan kekuatan mereka dan berkumpul di Istana Surga Tinggi. Namun, bagi sebagian besar pembudidaya di dunia ini, keberadaan ras iblis terlalu jauh. Sangat jauh sehingga banyak orang bahkan belum pernah mendengarnya. Orang-orang dari wilayah utara sedikit lebih baik. Lagi pula, terakhir kali Yang Kai membawa mereka ke Plain Palace wilayah selatan. Mereka secara pribadi menyaksikan kekuatan Demon Rache. Tetapi mereka tidak tahu apa-apa tentang Demon Rache yang sebenarnya. Baru setelah Luan Feng, Fan Wu, dan Chang Gou memimpin Raja Monster dari Tanah Kuno ke aula utama, suara bising itu mereda. Ini adalah kekuatan yang menakutkan. 3 roh suci dan 36 Raja Monster yang sebanding dengan penguasa alam Kaisar Orde Ketiga. Tidak peduli di mana mereka berada, tidak mungkin untuk mengabaikan mereka. Sebagian besar Master Realem Kaisar wilayah utara hanya Orde Pertama atau Kedua, dengan hanya beberapa Orde Ketiga. Di bawah monster Qi yang deras ini, semua orang tetap diam. Meskipun aula utama cukup besar untuk menampung beberapa ratus orang, tidak ada banyak kursi. Ketika Luan Feng dan yang lainnya tiba, mereka segera berjalan ke depan dan kerumunan segera berpisah untuk memberi jalan bagi mereka. Mereka yang sudah duduk juga berdiri dan menyerahkan kursi mereka. Kelompok Master Monster Rache dari Wild Ancient Land masing-masing menemukan tempat duduk, masing-masing memancarkan aura yang mengesankan. Luan Feng melihat sekeliling dan bertanya pada Hua Qingxi, "Di mana Yang Kai?" Hua Qingxi tersenyum pahit. Tuan Istana berkata dia akan segera datang. Luan Feng sedikit mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Sesaat kemudian, sesosok muncul di luar aula. Pada saat semua orang kembali sadar, seseorang telah muncul di depan aula. Melihat ke atas, itu adalah Yang Kai. Yang Kai melihat sekeliling dan melihat Li Jiao, Miki, Bing Yun, Ji Yao, Su Yan, San King Luo, Chi Yue, Aio, Gu Yizhu, dan yang lainnya. Satu persatu, wajah-wajah familiar atau asing muncul di hadapannya. Yang Kai sedikit mengangguk dan berkata dengan suara rendah, "Saya khawatir kalian semua tahu mengapa saya memanggil kamu ke sini. Jika kamu memiliki pertanyaan, kamu dapat menanyakannya sekarang. Master Istana ini akan memberitahu kamu semua yang saya tahu. Setelah kita tiba di wilayah barat, saya khawatir tidak ada dari kamu yang akan memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan lagi." Petik 2. Luan Feng adalah orang pertama yang berbicara. Jalan wilayah iblis benar-benar terbuka di wilayah barat? Ini seharusnya menjadi pertanyaan yang paling dikhawatirkan semua orang.
Meskipun Hua Qingxi telah memberitahu semua orang tentang ini, tidak ada yang bisa mempercayainya. Bagaimana jalur dua dunia bisa dibuka dengan begitu mudah? Jika semudah itu, wilayah iblis sudah lama menginvasi. Jadi bagaimana mereka bisa menunggu sampai hari ini? Yang Kai mengangguk dengan serius, benar-benar nyata, mengulurkan tangannya. Dia menjulurkan matanya dan berkata, "Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Bukan hanya aku, tetapi juga darah besi, jiwa tenang, dan Kaisar Agung Bela Diri Binatang. Bahkan sekarang, Kaisar Agung Bela Diri Binatang masih menjaga tempat itu untuk berjaga-jaga." Dengan kata-kata ini, suasana di aula tiba-tiba menjadi khusyuk. Ketika mereka pertama kali tiba di sini, semua orang berharap Yang Kai telah melakukan kesalahan. Tetapi sekarang setelah mereka mendengar bahwa 3 Kaisar Agung hadir pada waktu itu, mereka yakin bahwa inilah masalahnya. Bahkan jika Yang Kai salah, mungkinkah ketiga Kaisar Agung itu salah? Bagaimana kekuatan ras iblis? Fan Wu bertanya. Yang Kai merenung sejenak sebelum berkata, "Saya tidak tahu secara spesifik. Saya hanya tahu bahwa ras iblis memiliki keberadaan yang tidak kalah dengan Kaisar Agung. Mereka menyebut keberadaan itu sebagai Demon Saint. Tapi aku tidak tahu ada berapa banyak dari mereka. Di bawah Saint Iblis adalah Raja Iblis. Sebanding dengan kami Kaisar Realem. Di bawah Raja Iblis adalah Komandan Kepala Iblis dan Komandan Iblis. Sesuai dengan tahap Dao Sos dan Alam Origin King. Adapun berbagai prajurit iblis, aku khawatir ada terlalu banyak untuk dihitung." Petik 2. Li Jiao berkata, "Tuan Istana Yang, Ki Iblis sangat korosif. Bahkan seorang Master Realem Kaisar tidak dapat dengan mudah terkontaminasi olehnya. Jika kita melawan Demon Rache, bagaimana kita bisa membela diri?" Kata-kata ini mengenai paku di kepala dan segera beresonansi dengan semua orang. Terakhir kali semua orang pergi ke Plain Palace di domain selatan. Mereka telah melihat banyak pembudidaya yang telah terkontaminasi oleh Demonic Qi dan telah direduksi menjadi pembudidaya Demon Rache. Bahkan sekarang, mereka masih merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Yang Kai tersenyum dan berkata, "Meskipun Demonic Qi kuat, itu tidak terkalahkan. Jika kamu ingin menolaknya, sederhana saja. Semakin banyak Qi darah kamu, semakin kuat resistensi kamu terhadap Qi Iblis. Di masa depan, ketika kamu bertarung melawan Demon Rache, kamu harus mengingat ini." Berhenti sejenak. Dia melanjutkan. "Selain itu, masing-masing dari ratusan ras-ras iblis memiliki kemampuan ilahi bawaan yang unik, seperti iblis pasir, yang paling mahir dalam teknik pelarian bumi. Siapa yang tahu kapan mereka akan bisa bersembunyi di bawah kaki kamu dan melancarkan serangan fatal saat kamu tidak siap. Ada juga Shadow Demon Rache, yang paling mahir dalam pembunuhan. Ketika mereka mengungkapkan senjata mereka, itu berarti nyawamu dipertaruhkan." Yang Kai melanjutkan, menjelaskan semua yang dia ketahui tentang Demon Rache. Semua orang di aula mendengarkan dengan penuh perhatian, tidak berani melewatkan apapun. Bagaimanapun, pada titik tertentu, kata-kata Yang Kai akan menjadi sedotan penyelamat hidup mereka. Luan Feng dan yang lainnya mau tak mau mendecakkan lidah karena heran. Dia, Fan Wu, dan yang lainnya telah memperoleh warisan dari ingatan leluhur jauh mereka. Jadi mereka tahu lebih banyak tentang ras iblis daripada orang kebanyakan. Tetapi mereka jauh dari level Yang Kai. Pemahaman Yang Kai tentang ras iblis seolah-olah dia pernah ke wilayah iblis sebelumnya dan pernah berinteraksi dengan mereka sebelumnya. Ini membuat Luan Feng dan yang lainnya bingung. Bertanya-tanya bagaimana Yang Kai tahu begitu banyak. Seiring berjalannya waktu, Yang Kai berdiri di depan aula utama, berbicara tanpa henti. Di bawahnya, ratusan Kaisar Realem tampak seperti seorang murid yang mendengarkan Dao. Masing-masing dari mereka mengenakan ekspresi yang sangat tulus. Setelah 4 jam penuh, Yang Kai akhirnya berhenti berbicara dan berkata dengan ekspresi serius. "Ada satu hal lagi yang harus saya katakan kepada semua orang. Wilayah Barat tidak hanya memiliki pembukaan jalur dua dunia, tetapi invasi wilayah iblis dan ras iblis juga telah menyebabkan situasi di wilayah Barat memburuk.